Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Aisyafah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is fire in the Banjar village, Manado North, Sulawesi. 3 houses burned in the Banjar village, Manado City, North Sulawesi on the Saturday in the morning. The incident, one of houses belonging to Independent journalist Danwar Setiawan, was also burned. When met by TribunManado.com, he explained how the fire started. At the time, he was a wife and children had just finished the morning prayer in the room. He madly asked his wife and children to run out. Danwar Setiawan relieved that he was able to secure only securities and one motorcycle. Apart from that, everything burned out. Luckily, motorbikes and security can be still secured, Danwar Setiawan said. Danwar Setiawan said that was very grateful to surrounding community. The community quickly contacted the bridges who arrived quickly and could be extinguishing the fire. If we don't hurry, we will definitely snatch other people's house. Until now, Danwar Setiawan is grateful that the surrounding community and the government of Manado City, the provincial government of North Sulawesi, have provided assistance to the Graphic Tool and the Ar-Rahman Banjar Great Mosque, the Salatiga Tikala Country Nation and the Abraham Banjar Cook Nation answered the from Social Service Government of the City Manado and the Province of North Sulawesi. Danwar that all took the loss due to the fire of 3 family houses reached of 5 million. He was grateful that worst incident to consult and the incident. The next news is 70 flood isolated village Aceh Tamiang region broke Flame Oil Company helicopters. The Aceh Tamiang district government deployed a discrete helicopter unit to reach areas that are still isolated due to the flooding. This helicopter is the one from the Flame Oil Company from the Singapore lobby. Aceh Region Tamiang Marshal said the helicopter belonging to PT Muslim was ordered to start operating on Friday, and however, the waiting condition at the time year to rise and the treatment for the day. Marshal admitted that he was forced to the lobby for this helicopter loan to speed up the process of the distributing asset isolate areas, and based on the Aceh Tamiangan. 70 villages were isolated due to flooding. He expressed the company trust in landing this helicopter thanks to lobby in Singapore. Marshal that the sport hit Aceh Tamiang and he was Singapore to fulfill a diverse invitation as a speaker, the discussion in our nature, protecting progress and supporting livelihoods. Marshal that the meeting to borrow a helicopter belonging to PT Muslim tomorrow will use helicopter to pillaging isolated village, he said like that. In general, flooding Aceh Tamiang is still our actually sub-district, the worst area were in Karang Baru. We chose the 55 village followed by the Treasure, 49 village and 42 village of the vocation youth. For the fourth together alone in has reached inhabitants or revision are currently being commanded in the command position point. The next news is video circulating regional of mining explainer and entrepreneur depositing billion of rupiah to police office in Jakarta. Ismail Bolon's name suddenly went viral.
The man, who claimed to be a police officer, appeared to the public after the video of the conversation as an illegal coal collector in Kalimantan admitted to deposit 6 billion in money to high-ranking police officer. His statement became a public discourse in the East Kalimantan. In this video, Ismail Bolong admitted that he had deposited illegal mining money to a senior police officer in Jakarta named EE. In this video, it seems like Ismail Bolong is reading confession letters during the works and collectors illegal coal mining concession in Santanulu village, Marangkyu district, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan. From a number of previous reports, Ismail Bolong is said to be active police officer who plays a role in illegal mining business in Borneo. But there are also those who call Ismail a mining entrepreneur. Out from the East Kalimantan Tribune Network, last Saturday, Ismail Bolong was inaugurated as the chairman of East Kalimantan Boni Community Family Harmony. And according to Ismail Bolong confession in the video, he earns profit from the collection and sale of illegal coal mining 5 until 10 billion every month, starting from July 2022 to November 2021. For more at a year drinking bowls of the earth without permission. Ismail came to the courting with the Kapolres Polri, Commissioner General Police Agus Andrianto. The coordinator was alleged to back up an illegal activity carried out by the Ismail and the claimed mining company, so they would not to courtesy by the legal cast. Coordination is not fair, it's not free. Ismail Bolong admitted having over money to the 3-star general in Jakarta amount to 6 billion, was regretting deposit 3 times. Regretting the activity he carried out, he had coordinated with the senior police officer in Jakarta with initial AA by giving money 3 times. The next news is predator looks for junior high school student in Desa Bedug, Batam. After being reported missing, a 14-year-old CP student, a resident of Bangkok, was found living alone in boarding house in the Desa Bedug area of Batam. The student, who is still in the 2nd grade of the junior high school, lived with the Dharmawan, 19 years old, with none other the girlfriend of the victim CV. It first got celebrated for the 5-day missing day to return home. The victim of the CV with the girlfriend Dharmawan has had a sexual relation like a husband and a wife 5 times. The next news is invalid the governor of Kaltara Cup in Badminton Championship. Dozens of people anxiously watched the badminton match and rally table badminton between Tanjung Selor, Balungan, North Kalimantan. This badminton match in event for the Kals Governor Cup Badminton opened the championship. It is now the badminton championship was held in a series of a 10th anniversary of North Kalimantan. The governor of Kaltara, Zainal Paliwang, opened the championship by playing badminton. The governor of Kaltara, Zainal Paliwang, with the assistance to the provincial secretariat of the Kaltara Bustan against provincial secretary of the Kaltara Suryansyah, and the head of the Kaltara Energy and Mineral Research Office, Norman Raga, in opening exhibition match of the badminton match. The pair Zainal Paliwang and Bustan with the badminton match in straight set over paired the Suryansyah and the Norman Raga, notable to audience in badminton fighting. Jury watching the governor Zainal complained by the badminton agility.
Zhang said that really appreciates the badminton championship. He also hoped that the champion will be held in November 5 will run smoothly. The next news is chronology of 2-year-old boy while loser in playing. The boy was reported missing by the playing in his year to have been swept and away in the Korong Sungai Limau, Kuranci Hilia, Sungai Limau, Padang Pariaman, West Sumatra. The 2-year-old boy was losing his family and playing at around 2 a.m. at the time and was playing with his 3 older brother. After playing, he was not seen again. Residents suspected that had drifted in the area. Because the location of his home yard with the sea is only 20 meters, the head of the Padang Pariaman Regional Disaster Management Agency, Budi Mulya, he said that the last time the toddler wore a pink shirt, the shirt and be going since Friday afternoon. The shirt was assisted by the local resident and the police aid justice until, and he said not found, only second victim warehouse above. And the last news is, incident in the salute camps, ruling paid a 43 million company money. Rolling Sigul Ringgul could all never has been Tanjung Pandan Police Criminal Investigation Unit room on the Thursday. Wearing a white t-shirt and jeans, the bachelor from the Medan, North Sumatra, must be held accountable for his action. It was reported by the Madu Mamadani Saving and Loans Cooperative Company because he was suspected of having illicit company money of 43 million. Rolling spent the money playing slot game and online gambling for the 3 months. Almost every day, Rolling plays slot with the reading to the customer and never wins. During the 3 times of playing slot, an estimate was only 3 wins. The winning are around 15,000, and Rolling has been Belitung this past year. He has been sleeping and leaving the KSP office Rolling played for the game using the Vivo Y14 call phone. And this cash arrived after the customer wanted to borrow money back from the KSP, and however, when the data was rechecked, the customer had only received raw money. Even though the customer never borrowed money before, the perpetrators have never secured the police along with the advice and from a forged agreement document at call bond. Well, I think those are the news for today with me, Kusnul Ashaifa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 7 November 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Hujan deras disertai angin puting beliung melanda Desa Anabane, Kecamatan Pituriwa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Jumat 4 November 2022 sore. Bahkan angin puting beliung menghantam tenda pengantin milik warga yang akan menggelar pernikahan. Angin puting beliung mengakibatkan tenda yang telah berdiri tersebut roboh. Warga yang diketahui bernama Sudirman hanya bisa pasrah melihat tenda untuk pernikahan sang anak roboh. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan disampaikan oleh reporter Tribun Timur, rekan Nining Anggraini. Silakan rekan Nining Anggraini. Ya, terima kasih Justina. Baik Tribuners, untuk diketahui angin hujan deras disertai angin puting beliung ini kemarin melanda Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Nabanai. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwasannya orang tua mempelai kedua pasangan ini bernama Sudirman. Nah, hari bahagia yang ditunggu-tunggu keluarga ini tersisa 1 hari lagi, namun sayangnya terkena angin puting beliung, jadi tenda pengantinnya roboh rata dengan tanah Tribuners. Nah, pesta pernikahan anak Sudirman yang sedianya dilangsungkan di tenda megah ini terpaksa beralih ke tenda darurat. Nah, ada 2 pasangan pengantin yang menikah Tribuners, yakni pasangan Fani dan Citra serta Andri dan Umrah. Nah, saat ini kemarin pada saat pesta pernikahannya ini dibangun dengan tenda darurat, dipasang tanpa dekorasi megah lagi, hanya kain yang digunakan sebagai pembatas tenda Tribuners. Nah, panggung pun dibangun seadanya. Terlihat juga foto prewed kedua mempelai ini dipasang di depan panggung yang sederhana tersebut. Nah, kendati menggunakan panggung sederhana, kedua pasangan ini Tribuners tampil mewah mengenakan pakaian adat berwarna coklat. Nah, orang tua dari kedua mempelai ini, Sudirman, menceritakan detik-detik angin puting beliung menerjang tenda pengantin anaknya tersebut. Nah, Sudirman mengatakan Jumat sore itu terjadi hujan deras di wilayah Anabanae. Nah, tidak lama itu Tribuners ada puting beliung. Sekitar 10 menit pas hujan, tiba-tiba tenda pengantin dan panggung ini roboh rata dengan tanah. Nah, kemudian dibantu dengan warga sekitar, Sudirman lantas membangun tenda darurat ini. Jadi tenda darurat ini dibangun pas waktu maghrib ya Tribuners, atau tepatnya pukul 18.00 WITA. Kemudian Pak Sudirman dan warga membangun tenda darurat tersebut untuk acara pernikahan yang akan digelar pada Sabtu pagi. Nah, menurut Sudirman, dia berpikir bahwasannya resepsi harus terlaksana sesuai jadwal. Jadi bikin tenda darurat itu dibantu dengan warga sekitar. Nah, untuk diketahui tenda megah pengantin ini awalnya merupakan tenda jumbo ya Tribuners, di mana sudah berdiri megah dengan dekorasinya lengkap itu. Karena terdampak angin puting beliung, terpaksa tenda daruratnya ini didekor dengan seadanya saja. Nah, akibat kejadian ini Sudirman mengalami kerugian ditaksir kurang lebih 25 juta. Seperti itu, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Nining Anggraini. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Banjir melanda pemukiman penduduk Singkil, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil pada Minggu 7 November 2022. Pasca 4 hari banjir mengepung pemukiman tersebut, anak-anak usia belasan tahun memanfaatkan genangan di depan rumah untuk bermain. Diketahui banjir yang menggenangi pekarangan rumah warga milik kedalaman setinggi dada. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan disampaikan reporter Serambi News, rekan Dede Rosadi. Silakan laporannya, rekan Dede Rosadi. Ya, Justina, dapat saya laporkan bahwa Singkil, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, sudah 4 hari tergenang banjir, dan sampai hari ini terhitung sudah 5 hari. Pantauan terakhir saya tadi memang banjir masih menggenang, cuman memang jauh berkurang dibandingkan dengan hari sebelumnya. Nah, di situasi banjir selama 4 hari ini dan sampai hari ini 5 hari banjir, saya masih melihat anak-anak di Aceh Singkil tetap ceria dengan bermain air di atas banjir. Mereka menggunakan
perlengkapan seadanya seperti tutup fiber ikan. Memang karena wilayah Aceh Singkil ini mayoritas nelayannya nelayan, jadi banyak fiber ikan yang digunakan oleh anak-anak kecil untuk bermain air. Mereka berkeliling dari satu rumah ke rumah lain yang semuanya tergenang banjir. Kemudian juga mereka menggunakan peralatan sederhana lainnya seperti jerigen. Kemudian juga ada juga beberapa anak yang orang tuanya punya perahu kecil. Biasanya mereka menggunakan perahu kecil untuk mengelilingi banjir. Jadi memang walaupun suasana banjir, tapi keceriaan di anak-anak Singkil ini tetap terlihat. Mereka juga tetap terdengar derai tawanya walaupun sudah berjam-jam mereka bermain banjir. Memang yang terlihat pantauan saya memang kulit anak-anak ini mulai keriput, tapi mereka tidak beranjak kecuali memang lapar, baru mereka biasanya ke rumah menuju ke orang tuanya untuk meminta makan. Dan Justina, dapat saya laporkan juga bahwa banjir ini merupakan langganan bagi di wilayah Singkil, karena Singkil merupakan tempat muara dari kabupaten kota tetangga yang airnya sungainya mengalir ke Singkil kemudian bermuara di Laut Singkil. Jadi ada keunikan bagi masyarakat Aceh Singkil, terutama anak-anak di Singkil ini. Rata-rata anak-anak yang tinggal di pinggir sungai di daerah banjir itu rata-rata umumnya handal berenang. Ini menjadi bekal bagi anak-anak sampai saat ini, walaupun banjir itu tingginya misalnya sampai ke seperti hari ini, masih tidak ada orang dewasa di pekarangan, tapi jarang terjadi terdengar ada korban akibat banjir di wilayah Singkil, karena anak-anak memang pandai atau terbiasa berenang ketika sejak kecil sampai dewasa. Kemudian juga untuk saat ini walaupun sudah surut, namun sebaran air di wilayah Kecamatan Singkil ini menurut informasi terakhir itu ada 16 desa yang masih terdampak banjir. Memang ketinggiannya berkurang, tapi sebarannya sedikit meluas. Ini terjadi karena berbarengan dengan musim pasang air laut, jadi menuju tengah bulan. Jadi ketika pasang air laut, otomatis aliran air dari daratan yang tergenang banjir ke laut itu menjadi terhambat sehingga menyebar ke desa-desa lain yang tadinya tidak terkena banjir. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Dede Rosadi dari Serambi News. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan 3 terdakwa berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin 7 November 2022. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi. Kelima saksi itu diantaranya petugas SWAT, supir ambulans yang membawa Brigadir Yosua, dan pegawai telekomunikasi seperti XL dan Telkomsel. Mereka yakni Isbah Aska Tilawah dan Nevi Afrilia dari petugas SWAT di Smart Collab. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun News Ikman Ibrahim. Silakan laporannya rekan Ikman Ibrahim. Ya, rekan Justina, memang benar tadi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perkara dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Memang tadi rencananya ada 12 saksi yang bakal dihadirkan di persidangan, namun tadi hanya ada 5 saksi yang telah dinyatakan hadir, yaitu adapun seluruh saksi yang dihadirkan itu untuk memberikan kesaksian atas terdakwa Barada Richard Eliezer alias Baradae, kemudian Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, dan juga terdakwa Kuat Maruf. Adapun saksi yang dihadirkan bekerja sebagai petugas swab hingga supir ambulan yang sempat membawa Brigadir J ke RS Polri. Adapun rinciannya, kelima saksi tersebut adalah petugas swab, 2 petugas swab yaitu dari Smart Collab, yaitu bernama Nevi Afrilia dan Isbah Aska Tilawah. Kemudian supir ambulan atas nama Ahmad Syahrul Ramadan, lalu legal counsel dari provider PT XL Aksiata bernama Victor Kamak, dan juga provider PT Telekomunikasi Seluler bagian Officer Security and Tech Complement Support bernama Bimantara Jaya di Putro. Memang tadi dalam kesaksiannya salah satu saksi yaitu supir ambulan atas nama Ahmad Syahrul menceritakan bahwa dirinya sempat mendapatkan kiriman lokasi dari kantornya untuk melakukan penjemputan jenazah sekitar pukul 19.13 waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2022 lalu. Lalu kemudian dia pun bergegas menuju lokasi dari lokasinya yang berada di
dari Tegal Parang menuju Kompleks Polri Duren 3. Memang tadi sesampainya di sana, Syahrul menceritakan bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang mengetuk kaca mobilnya, lalu orang yang tidak dikenal tersebut mengarahkannya untuk masuk ke dalam Kompleks Polri Duren 3. Memang Syahrul memang sempat bertanya kepada orang sekitar situ terkait siapa yang perlu dievakuasi di dalam rumah. Lalu dia pun kaget sesaat melihat ada jenazah di bawah tangga dengan kondisi berlumuran darah yang belakangan diketahui merupakan jenazah Brigadir Yosua. Saat itu Syahrul juga sempat memeriksa jenazah Brigadir J. Saat itu dia melihat bahwa jenazah Brigadir J masih memakai masker berwarna hitam dengan penuh luka tembak. Diketahui memang dalam perkara kasus ini turut menyeret Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana, memang khusus untuk Ferdi Sambo juga dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Demikian rekan Justin. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Iqbal Ibrahim dari Tribunnews. Selamat bertugas kembali. Tribuners, mobil Calya putih dengan nomor polisi BG 1803 melakukan tabrak lari terhadap seorang wanita Parubaya di Jakabaring pada Sabtu 5 November 2022 sekira pukul 7 pagi. Pengemudi yang diketahui bernama Ardani berusia 33 tahun warga Jalan K. Wahid Hashim berhasil ditangkap kurang dari 4 jam usai kejadian. Sopir tersebut diamankan anggota Satlantas Polrestabes Palembang di Jalan Pipa Raya Lorong Keluarga, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, sekira pukul 10.30 maksud kami. Dari hasil interogasi, Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang Ibtu AR Sikaku mengatakan pengemudi Calya kabur karena ketakutan akan diamuk oleh warga. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun Sumatera Selatan, Rekan Rahmat. Silakan Rekan Rahmat laporannya. Baik, terima kasih Justina. Dapat kami sampaikan Tribuners jadi bahwasannya pada hari Sabtu lalu terjadi kecelakaan tragis yang melibatkan seorang pejalan kaki, yakni ibu-ibu usia sekitar 50 tahunan, tergeletak di bawah jalur LRT di Jakabaring, tepatnya di Jalan Gubernur Haji Lastari, tepat sebelum putaran Jakabaring Sport City. Dari pantauan kami di lokasi, korban saat itu sudah dalam kondisi yang sangat tragis dengan kondisi kepala yang cukup hancur dan karena menghantam tiang LRT. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan bahwa faktanya dari kronologis kejadian peristiwa itu terjadi sekitar pukul 7 lebih pagi, berawal dari korban ini yang hendak menyeberang jalan di Jakabaring. Kemudian dari arah Polrestabes menuju Stadion Jakabaring ada sebuah mobil Calya putih yang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak korban yang sedang menyeberang. Saat dihantam mobil, korban juga terpental dan kepalanya menghantam tiang LRT dan ketika meninggal di lokasi kejadian. Untuk kondisi mobil dari pelaku sendiri mengalami pecah kaca di bagian depan dan juga lampu bagian depannya juga hancur. Dan dari penyelidik dari usai kejadian itu, polisi langsung bergerak cepat mencari keberadaan pelaku dengan melacak keberadaannya melalui kamera etle, karena di Jalan Gubernur Haji Lastari sendiri sudah terpasang kamera etle. Dari situ plat nomor kendaraan Calya tersebut dapat diketahui dan juga nomor telepon sudah ditemukan, sehingga keberadaan dari sopir atau pengemudi mobil Calya putih ini terlacak di Jalan Pipa Raya di Jakabaring. Dari hasil interogasi polisi, pelaku saat diamankan mengaku bahwa ia saat itu mengantuk dan sama sekali tidak melihat korban yang saat itu hendak menyeberang. Kemudian saat ia terbangun dan matanya terbuka, tiba-tiba sudah menabrak korban yang sudah kondisinya sudah meninggal dunia. Ardani yang sopir ini tidak mau diamuk oleh massa, langsung kabur menuju Jakabaring lurus dan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, polisi berhasil mengamankan dia dan membawanya ke ruang riksa Laka Lantas Polrestabes Palembang untuk diperiksa. Demikian Justina yang dapat kami sampaikan.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rahmat dari Tribun Sumsel. Berikut kami tampilkan wawancara dari Ibtu AR Sirgakum, Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang dan Ardani, pengemudi Kalia. Benar, bisa dijelaskan untuk kronologis bisa ditangkapnya pelaku tabrak lagi ini, Benar? Setelah mendengar terjadi kecelakaan dan pengecekan olah TKP dan ada bukti-bukti yang bisa menguatkan dari seluruh anggota baik pemeriksa dan penyidik dikerahkan untuk mencari lokasi tempat keberadaan kendaraan. Alhamdulillah dari masyarakat, anggota pemeriksa juga yang mengetahui langsung memberitahukan lokasi tempat kejadian. Ternyata memang mobil yang dilakukan pengemudi mobil yang berada sekarang di Jalan Pipa, Lorong Keluarga, sudah kita amankan. Ini si sopir ini sempat kabur gimana, Benar? Bisa mobil ditaruh di sini, Benar? Ya, dia melarikan diri karena ketakutan. Jadi diamankan, setelah itu dia memberitahu keluarganya. Kemudian kita juga menghubungi keluarga yang bersangkutan dan diserahkan ke sini. Dugaan sementara sopir ini kapan, Benar? Tak ngantuk atau gimana, Benar? Mengantuk. Ngantuk. Jadi dia kabur ini ketakutan apa gimana, Benar? Sementara ketakutan, informasi dari yang bersangkutan. Dani, gimana awal kau cerita ibu itu? Iya. Dia tuh nyebrang apa gimana? Nyebrang Terus posisi kita ngantuk apa gimana? agak ngantuk dikit lah, Kak. Jam berapa itu sekitar? Persekian detik. Jam berapa itu sekitar? Jam 8 kurangan, Kak. Kita dari mana itu? Dari Merdeka, Kak. Mau balik. Terus ibu tiba-tiba nyebrang. Nah itu sempat terhantam naik ke atas mobil ibu tuh atau gimana tuh? Kurang tahu, Kak, soalnya aku tuh terbejem, kedengar suara langsung itu, Kak, jalan. Mental ibu itu ya? Itu kita sempat berhenti itu apa sempat ngerem? Ngerem baik, Kak. Sempat ngerem, tapi kita tidak berhenti itu. Iya, Kak. Kenapa kita kabur? Aku nak ngaman ke diri dulu, Kak. Takut intinya. Iya, Kak. Tahu tidak kau korbannya itu meninggal pas kau kejadian itu? Belum tahu, Kak. Belum tahu ya? Iya. Dani ya? Iya. Di perumahan TPI ya? Iya. Apa gawe kau Dani? Wira swasta, Kak. Apa gawe wira swasta? Apa? Kati, Kak. Oh Kati. Warga dihebohkan oleh penemuan sesosok mayat di Jalan Wajib Senyum Pangkalan Kerinci. Mayat tanpa identitas tersebut ditemukan di dalam parit di Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Bikin. Kondisi mayat yang terikat dan terbungkus kain tersebut dipastikan berjenis kelamin laki-laki. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tribun Pekanbaru Johannes Tanjung. Silakan laporannya rekan Johannes Tanjung. Terima kasih rekan Justina dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Benar, pada hari Sabtu tanggal 5 November kemarin, masyarakat di Pangkalan Kerinci, khususnya di Kelurahan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat yang berada di dalam parit atau kanal di komplek pemukiman masyarakat. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus kain dan juga karung plastik, dan beberapa bagian diantaranya juga diikat menggunakan tali plastik warna hitam. Penemuan mayat ini berawal ketika seorang warga bernama Junaidi mendapat pengaduan atau laporan dari masyarakat sekitar atau tetangganya bahwasanya ada sesosok mayat atau diduga sesosok mayat yang terbungkus dalam plastik dan kain yang berada di dalam kanal atau rawa-rawa tersebut. Kemudian Junaidi menuju ke lokasi, ke tempat kejadian perkara bersama masyarakat lainnya. Alhasil tercium bau busuk yang diduga keluar dari mayat tersebut, dan selanjutnya pihak masyarakat sekitar melaporkan ke kepolisian, dan tidak lama kemudian tim dari Satreskrim Polres Pelalawan dan juga Polsek Pangkalan Kerinci turun ke TKP dan melakukan evakuasi terhadap sesosok mayat tersebut. Saat diangkat ke darat atau ke tepi jalan, dipastikan jika sesosok benda tersebut merupakan mayat yang merupakan jenis kelamin laki-laki. Dalam keterangan visual atau pemandangan visual kepolisian, bahwasanya mayat tersebut diikat menggunakan tali plastik dengan beberapa bagian mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sedangkan bagi seluruh tubuhnya juga dililiti menggunakan kain seperti spray, dan bagian atas kepalanya juga ditutup menggunakan karung goni plastik berwarna putih. Berdasarkan konfirmasi kami dengan pihak kepolisian bahwasanya
mayat tersebut, mayat Mr. X atau tanpa identitas itu merupakan jenis kelamin laki-laki dan dengan ciri-ciri tinggi sekitar 156 cm dan usia diperkirakan sekitar 15 sampai 25 tahun, menggunakan pakaian yaitu kaos warna hitam dengan pendek dengan gambar one piece bergambarkan tengkorak warna kuning dan dipadukan juga dengan celana pendek warna hitam dengan logo Nike. Kemudian ada ciri khusus yang dimiliki oleh jenazah tanpa identitas tersebut, yakni ada tato di bagian tangan kirinya bertuliskan Indra. Kemudian pihak kepolisian membawa mayat tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Pekanbaru untuk dilakukan otopsi agar mengetahui penyebab kematian korban. Sampai saat ini polisi juga belum menyampaikan kepada media bahwasanya ada tanda-tanda kekerasan ataupun sebaliknya, dan juga ditemukan hal-hal lain dalam tubuh mayat yang terbungkus tersebut. Namun konfirmasi kami hari ini terakhir, informasi yang kami dapat terakhir bahwasanya identitas daripada mayat tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian, yakni bernama Indra sesuai dengan tulisan tato yang ada di tangannya, lebih tepatnya yang panjangnya Indra Gunawan Hermawan yang berusia 13 tahun. Indra merupakan warga Jalan Arbes, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Dari ciri-ciri tersebut, pihak keluarga mendatangi kepolisian Polres Pelalawan dan menyatakan bahwasanya ciri-ciri tersebut mirip dengan anggota keluarga mereka. Selanjutnya polisi membawa keluarga ke RS Bayangkara untuk dicocokkan sesuai dengan prosedur rumah sakit. Setelah dipastikan memang jenazah tersebut merupakan Indra yang merupakan anggota keluarga yang datang melapor tersebut, kemudian jenazah diserahkan pada keluarga dan dibawa untuk dikebumikan di Pangkalan Kerinci. Sampai saat ini polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Pasalnya berdasarkan keterangan keluarga, sudah 4 hari terakhir korban memang tidak pulang ke rumah hingga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan mengapung di atas parit. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan, kembali ke rekan Justina di studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Johannes Tanjung dari Tribun Pekanbaru. Selanjutnya, Tribuners, perampokan terjadi di sebuah toko sembako milik Rusmiatin di Jalan Raya Kampung Rambak, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungai Liat, Sabtu 5 November 2022 sekira pukul 4 sore. Peristiwa tersebut mengakibatkan Rusmiatin mengalami luka serius pada bagian kepala. Korban pun dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin, Sungai Liat. Menurut informasi, pelaku perampokan belum berhasil ditemukan hingga sekarang. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan disampaikan oleh reporter Bangka Pos rekan Edwardi. Silakan laporannya rekan Edward. Ya, terima kasih rekan Justina. Memang benar terjadi peristiwa mengenaskan. Ini terjadi pada hari Sabtu sore, tanggal 5 November kemarin, sekitar pukul 4 sore. Ada seorang pria tiba-tiba mendatangi warung sembako milik Rusmiatin di Kampung Rambak, Jalan Raya Rambak, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungai Liat. Berhenti di depan untuk membeli bensin. Awalnya untuk membeli bensin. Setelah pemilik warung Rusmiatin mengisikan bensin ke motornya, kemudian si pria tersebut menanyakan apakah ada jual rokok. Nah, kemudian dijawab oleh pemilik warung ada. Kemudian ketika berbalik menuju ke warung kembali, tiba-tiba pria yang tak dikenal tadi memukul bagian kepala Rusmiatin dengan menggunakan kunci Inggris yang tidak disiapkannya di dalam bajunya. Memang pria tadi datang dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Jupiter warna kuning, kemudian pakai kaos hitam dan celana jeans dengan perawakan tubuh agak besar ataupun sedikit gemuk. Kemudian setelah dia melakukan pemukulan menggunakan kunci Inggris terhadap Rusmiatin tersebut, pemilik warung tidak pingsan, naik dan berteriak kesakitan sehingga didengar oleh pemilik tetangga di belakang toko. Dan juga kebetulan pada waktu itu ada seorang pembeli langganan yang biasa membeli rokok di warung itu juga melihat setelah memukul tadi, karena si Rusmiatin berteriak dengan keras sehingga dia ketakutan,
dan kunci Inggris yang digunakan untuk memukul Rusmiatin ditinggalkan juga di warung, kemudian dia menyetat motornya kemudian melarikan diri, sehingga tidak sampai sekarang ini pelaku masih misteri dan belum ditemukan siapa pelakunya. Saat ini memang korban Rusmiatin masih dirawat intensif di rumah sakit umum daerah Depati Bahrin Sungaliat. Namun karena selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap luka yang pada bagian kepalanya, dilakukan CT scan di rumah sakit swasta lainnya di Kota Pangkal Pinang. Hingga saat ini keadaan kondisi warung saat ini masih tertutup rapat dan dipasangi garis polisi. Demikian mungkin yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Edwardi dari Bangkapos. Selamat bertugas kembali. Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra Ari Kurniawan berusia 27 tahun yang berniat mengembalikan handphone hasil curian. Sebelumnya warga Semabung Kota Pangkal Pinang tersebut melakukan aksi penjambretan di Jalan Tanjung Bunga, Kelurahan Temberan pada Rabu 26 lalu. AKP Adi Putra berujar dalam interogasi pelaku mengaku handphone dalam kondisi terkunci serta takut tertangkap aparat kepolisian. Hal itu menjadi alasan Ari berniat mengembalikan hasil curiannya. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan disampaikan oleh reporter Bangkapos Rizky Irianda Pahlevi. Silakan rekan Rizky Irianda atas laporannya. Ya, Justina, pelaku jambret beraksi di Jalan Tanjung Bunga, Kelurahan Temberan pada 26 Oktober 2022 lalu berhasil ditangkap tim besar Naga Polres Pangkal Pinang. Pelaku Ari Kurniawan yang berumur 27 tahun, warga Pangkal Pinang ini ditangkap saat hendak mengembalikan handphone milik korban pada Jumat 4 November lalu. Pengungkapan kasus ini juga berawal dari korban, yakni Messi Restia yang merupakan warga Kabupaten Bangka Selatan, mendapatkan informasi ada seseorang yang akan mengembalikan handphone iPhone 11 miliknya. Merasa curiga atau takut dibohongi dan takut menjadi korban kejahatan lainnya, korban pun langsung berkoordinasi dengan tim Buser Naga untuk bertemu dengan pelaku yang berjanji akan bertemu dengan korban. Lalu pada sekitar pukul 7 malam, tim besar Naga yang mendapatkan informasi ada pertemuan dengan korban dan pelaku pun langsung segera ke lokasi pertemuan yang berada di Pangkal Pinang. Anggota polisi yang mengawasi dari kejauhan pun tidak sulit saat mengamankan pelaku, namun saat dilakukan interogasi awal, pelaku ini sempat berbohong dan mengatakan handphone tersebut ditemukan di jalan. Lalu saat diinterogasi lebih lanjut, barulah pelaku ini mengakui perbuatannya bahwa handphone tersebut memang dirampas dari korban yang saat itu korban sedang menggunakan sepeda motor, dan untuk handphonenya diletakkan di box depan motor korban sebelah kanan. Selanjutnya pelaku juga mencoba untuk alasan pelaku juga akan mengembalikan handphone tersebut dikarenakan memang pelaku ini tidak bisa membuka kunci handphone, lalu juga takut ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Pangkal Pinang. Lalu pelaku pun memilih mengembalikan, namun saat itu langsung berhasil ditangkap oleh pihak dari Polres Pangkal Pinang. Dan saat ini juga untuk pelaku dan barang bukti sudah berada di Polres Pangkal Pinang untuk proses hukum lebih lanjut. Demikian, Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky Irianda Pahlevi dari Bangkapos. Selamat bertugas kembali. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap nelayan asal Desa Baru Manggar, Belitung Timur, Hasan Dolar berusia 67 tahun pada hari kedua. Di hari Minggu 6 November 2022 sekira pukul 7 pagi. Kepala Tim SAR Gabungan Pencarian Korban Fernandus Nadabdab berujar, di hari kedua pihaknya menurunkan 2 tim. Dalam pencarian, Tim SAR memakai rubber boot dan menggunakan metode pencarian dengan sistem paralel, sesuai dengan SAR Maps Prediction. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Pos Belitung, rekan Brian Bimantoro. Silakan laporannya rekan Brian Bimantoro. Baik, Tina dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang.
Seorang nelayan bernama Hasan Dolar dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 5 November 2022 di sekitar perairan Pulau Long, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Nelayan asal Desa Baru Manggar itu diketahui pergi melaut pada Selasa 1 November 2022 dan pada Kamis pukul 5 pagi dia pamit pulang kepada temannya untuk pulang ke Manggar, Belitung Timur. Namun hingga hari Sabtu, lelaki berusia 67 tahun itu tak sampai ke rumahnya. Kepala Tim SAR Gabungan Pencarian Korban, Fernandus Nadabdab, mengatakan hari ini memasuki pencarian hari ketiga. Sejauh ini masih belum ada tanda-tanda Hasan ditemukan. Tina dan Tribuners. Fernandus bilang dalam kasus ini Tim SAR Gabungan menggunakan metode pencarian dengan sistem paralel sesuai dengan SAR Maps Prediction. Fernandus mengatakan timnya menurunkan 2 tim pencarian karena area pencarian yang cukup luas. Kendala lainnya yakni radius lokasi pencarian yang jauh dari daratan Pulau Belitung, yaitu sekitar 25 nautical mil ke Pulau Long, Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Tina dan Tribuners. Oke, baik. Sebentar Tina dan Tribuners. Baik. Oke, baik. Tina dan Tribuners, baru saja saya dikabarkan oleh Tim SAR Gabungan bahwa Hasan sudah ditemukan di perairan Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Dia ditemukan selamat beserta dengan katernya dan juga Hasan ditemukan oleh nelayan jaring setempat. Saat ini Tim SAR Gabungan masih mencari kepastian dari kabar tersebut, Tina dan Tribuners. Untuk kepastian kabar ditemukannya Hasan yang sudah hilang sekitar hampir sepekan, bisa teman-teman lihat di belitung.tribunnews.com. Dari Manggar, wartawan Pos Belitung Brian Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Tina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Brian Bimantoro dari Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Banjir menerjang Dusun Guntur, Desa Guntur Harjo pada Sabtu 5 November 2022 malam. Akibat dari banjir tersebut mengakibatkan akses jalan utama ke Pantai Nampu ditutup karena terendam. Kepala Dusun atau Kadus Guntur, Widi Hartono, mengungkapkan banjir yang disebabkan luang tersumbat sempat menggenangi sejumlah rumah warga. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan disampaikan oleh rekan Erlangga Bima, maksud kami, reporter dari Tribun Solo. Silakan laporannya. Terima kasih. Selamat siang, Justina. Selamat siang, Tribun. Bisa saya laporkan untuk banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Tarangkubito, Kabupaten Wonogiri itu terjadi karena hujan deras yang mengguyur wilayah setempat pada Sabtu lalu. Jadi akibat dari hujan deras itu ditambah adanya luang atau lubang saluran air yang tersumbat sehingga sejumlah dusun di sejumlah desa di sana mengalami banjir. Salah satunya di Dusun Guntur, Desa Guntur Harjo. Nah, di sana ada 13 rumah yang sempat terendam dengan ketinggian sekitar 30 sampai 40 cm. Namun saat ini atau kemarin saat saya menghubungi narasumber, banjir sudah mulai surut dan upaya pemulihan sudah dilakukan hingga hari ini. Upaya pemulihan itu dengan cara disedot dengan pompa dan dibuang ke lubang atau saluran air yang lain. Jadi dari kemarin sampai saat ini proses pemulihan masih dilakukan. Untuk dampak dari banjir itu, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun ada sekitar 14 sapi dan puluhan kambing milik warga yang terpaksa diungsikan di tempat yang lebih aman. Nah, untuk upaya yang dilakukan pemerintah setempat, jadi dari tim penanggulangan bencana daerah atau BPD mengirimkan paket sembako kepada 76 kakak yang terdampak bencana itu. Dan kemarin sudah disalurkan dan alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat yang terdampak. Nah, untuk BPD cuma mengimbau kepada masyarakat untuk terus waspada dan antisipasi karena berdasarkan prediksi BMKG saat ini memang sedang ada hujan di sekitaran Wonogiri. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima, reporter Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI, Bambang Susatyo, menawarkan secara langsung berbagai event otomotif
bisa digelar di Sumatera Selatan. Event tersebut diantaranya MXGP Internasional dan event nasional motor Kejurnas Piala Presiden. Bambang Susatyo menyampaikan hal itu saat melantik kepengurusan IMI Sumatera Selatan periode 2022-2026 yang diketuai oleh Alpian Maskodi. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun Sumsel Linda. Silakan rekan Linda laporannya. Oke, seperti yang disampaikan tadi bahwa Ketua Umum ini Bambang Susatyo menawarkan secara langsung berbagai event bisa digelar di Sumatera Selatan gitu ya. Nah, seperti event NFGP internasional dan event nasional motor Kejurnas Piala Presiden. Lalu untuk event mobil di Sumsel bisa dipakai series Indonesia Series of Motorsport atau ISOM, balap mobil aspal yang selama ini diadakan di Sumsel. Nah, menurut Bambang sendiri, World Rally Champion akan diadakan tahun depan memang di Medan. Tapi yang tingkat nasionalnya untuk kejurnas sendiri, menurutnya itu bisa ditawarkan untuk di Sumsel. Nah, untuk Bambang sendiri juga mengapresiasi semangat dari ini Sumsel yang memang katanya cukup luar biasa karena mencatat gelaran berbagai kejuaraan seperti drag race dan drag back pada Juni 2002 lalu di sirkuit Jakabaring. Lalu ini juga mengadakan berbagai event yang sudah dilaksanakan di Sumsel seperti di daerah Lubuk Linggau itu road race pada bulan Juli lalu. Kemudian juga ada drag race dan drag back event pada Agustus di sirkuit Jakabaring juga. Kemudian kejuaraan slalom Gubernur 2002 yang diselenggarakan pada Oktober di Jalan Ade Irma. Namun Bambang sendiri, kegiatan otomotif ini bisa menimbulkan sport tourism gitu ya, yang digelarakan di Sumatera Selatan. Nah, ia juga berharap nih ada target dari beliau bahwa Sumsel bisa membangun sirkuit di Jakabaring yang bertaraf internasional. Karena untuk sarana prasarana sendiri sudah siap, pelaksanaannya seperti gambarnya sudah ada, tinggal presentasi, pemaparan, dan mencari sponsornya. Jadi untuk tahun ini direncanakan dulu, nah mungkin kemudian tahun depan baru mulai bisa dibangun di sirkuitnya. Gitu, Yusmita. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Linda dari Tribun Sumsel. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara dari Bambang Susatyo, Ketua Umum IMI. IMI Sumatera Selatan berjalan dengan lancar, jadi langsung oleh Pak Gubernur dan pengurusnya sudah terbentuk. Harapan saya kegiatan-kegiatan otomotif yang bisa menunjang sport tourism di Sumatera Selatan ini terus dikeluarkan saja yang kita target yang tinggi. Harapan ini pada ini Sumatera Selatan untuk membangun sirkuit bertaraf internasional di Jakabaring. Karena sarana prasarana sudah ada dan sudah siap, sehingga tinggal pelaksanaan gambar sudah kita selesaikan. Dan ini minta waktu lagi Pak Gubernur akan presentasi paparan, agar baru kita mulai pembangunan. Kita cari tentu saja sponsorship yang mampu memberikan dukungan teradanya sirkuit tersebut. Dengan berevent daripada target saya tahun depan ini ada event internasional MXGP, selain di NTB juga ada di Sumatera. Pasangan suami istri dilaporkan hidup di sebuah rumah gubuk di tengah pusat kota Indramayu. Tommy berusia 41 tahun beserta sang istri dan kedua anaknya tinggal di rumah gubuk di Kelurahan Pauman, Kecamatan Kabupaten Indramayu tersebut sejak 2017 lalu. Kondisi rumah tampak memprihatinkan lantaran reot dan nyaris roboh. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun Cirebon, rekan Handika Rahman. Silakan laporannya rekan Handika Rahman. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat kami informasikan ya bahwa benar di pusat kota Indramayu masih ditemukan sebuah rumah gubuk, tepatnya di Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Rumah tersebut memang sudah tampak sangat memprihatinkan ya. Jadi kondisinya reot dan nyaris roboh serta kumuh. Di rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari keluarga pengamen, yakni Tommy bersama dengan istri dan kedua anaknya. Rumah itu sudah ditinggali oleh mereka sejak tahun 2017 lalu. Menurut pantauan dari tribuncirebon.com, di lokasi rumah yang ditinggali Tommy ini memang sudah sangat tidak layak ya.
kondisi memprihatinkan, bahkan lebih terlihat saat memasuki dalam rumah. Dinding rumah tersebut yang terbuat dari anyaman bambu diketahui juga sudah banyak terdapat bolong-bolong dan hampir di seluruh bagian rumah sudah tidak utuh lagi ya atau bolong-bolong. Rumah tersebut juga masih beralaskan tanah. Pada kesempatan itu Tommy juga menunjukkan tempat kamar mandi di mana kamar mandi tersebut diketahui sudah tidak ada lagi atapnya dan tidak ada dinding ya. Di kamar mandi tersebut hanya terdapat kloset duduk saja, kloset jongkok maksud kami di kamar mandi tersebut. Adapun untuk keperluan untuk memasak seperti dapur di rumah tersebut tidak terdapat dan Tommy memanfaatkan halamannya untuk dijadikan dapur dengan cara menumpuk batu untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Kondisi rumah tersebut diakui Tommy memang cukup membuatnya sedih, namun karena himpitan ekonomi ia mengaku tidak bisa berbuat banyak ya. Tommy diketahui sehari-hari hanya bekerja sebagai seorang pengamen, kali ia juga bekerja sebagai buruh serabutan, itu pun bila mana ada yang meminta bantuan rekannya. Adapun untuk penghasilan rata-rata Tommy diketahui sekitar 50.000 ya sehari. Uang tersebut hanya cukup untuk kebutuhan makan ya sekeluarga. Dalam hal ini, Tommy pun mengaku sangat berharap ya adanya bantuan dari pemerintah untuk program Rutilahu rumahnya agar lebih layak huni. Mengingat Tommy sendiri masih memiliki kedua orang anak yang masih kecil. Salah satunya berusia 7 tahun dan satu lagi berusia 15 bulan. Hal ini mengingat setiap kali turun hujan, air dari rembesan hujan tersebut selalu masuk ke dalam rumah karena dinding-dinding rumah yang sudah bolong. Hal ini pula yang membuatnya khawatir akan kesehatan ya khususnya dari kedua anaknya jika kondisi rumah tersebut tidak kunjung diperbaiki. Pihak pemerintah kelurahan pun diketahui juga sudah melakukan kunjungan ke rumah Tommy dan merencanakan akan melakukan Rutilahu. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti kapan realisasi Rutilahu tersebut akan dilakukan. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Kembalikan lagi ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Handika Rahman. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Tommy, sang pemilik rumah. Ini tuh dulu saya dari bapak saya stroke ya tahun 2017. Tinggal di sini sama siapa aja, Pak? Saya kalau dulu tuh saya sama bapak ya sama anak dan istri. Sekarang karena bapak saya udah meninggal, papa tuh jadi saya sama keluarga aja sama anak dan istri. Anaknya ada berapa, Pak? Anaknya 2. Saya anak 2 laki-laki semua. Yang satu 7 tahun, yang satu baru mau setahun. Ya saya itu ngamen sehari-harinya. Ya kadang-kadang ada orang nyuruh saya tolong bersihin rumput pakai arit, kadang saya kulis rambutan juga, ngamen juga, yang jelas ngamen lah. Nah, kalau boleh tahu penghasilan Pak Tommy seharinya berapa? Penghasilan saya biasanya itu berkisar antara 40 sampai 60 ya, dibikin rata-ratanya satu hari itu 50.000 lah. Cukup Pak untuk menafkahi keluarga, Pak? Ya dibilang cukup enggak juga, dibilang enggak, ya pas-pasan lah, ya kurang sedikit lah, kurang, tapi kita bersyukur aja, alhamdulillah masih ada rezeki. Dengan kondisi rumah kayak gini tuh saya tuh takut ada binatang, tapi seringnya tuh yang datang tuh biawak. Ada biawak tuh sering bolak-balik ke sini. Kalau sore, kalau pagi-pagi kadang-kadang. Oh, soalnya di belakang rumah itu apa? Sungai ya? Ya, di belakang rumah ini Sungai Cimanuk penuh dengan eceng ya. Biawak. Pak, kalau hujan gimana Pak kondisinya, Pak? Ya, kalau hujan tuh sebenarnya tuh emang masuk ya. Kalau kan ini kan kita kan bolong-bolong tuh ya, semprot cara bahasa Dermawi, bahasa Indonesianya apa ya? Tempias kali ya. Tempias. Masuk. Makanya kalau hujan tuh saya suka berdoa aja, ya Allah, boleh engkau turunkan hujan tapi jangan beserta angin-anginnya, hujan tegak lurus aja gitu. Seorang remaja terekam kamera CCTV mencuri uang kotak amal Masjid Nurul Huda Sumberjo, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung pada Sabtu 5 November.
Pencurian uang kotak amal terjadi sekira pukul 8:43. Hal itu disampaikan Bendahara Masjid Nurul Huda Sumberjo, Kelurahan Rajabasa Jaya Bandar Lampung, Agus Riawan. Agus Riawan mengatakan perkiraan uang di dalam kotak amal tersebut sekira Rp500.000 dan pelaku menyisakan Rp200.000. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan disampaikan oleh reporter Tribun Lampung, rekan Bayu Saputra. Silakan laporannya, rekan Bayu Saputra. Iya, selamat siang rekan Justina dan Tribuners dimanapun berada. Bahwa benar pada hari Sabtu kemarin seorang remaja mencuri isi kotak amal berupa uang sebesar 300.000 dari dalam Masjid Nurul Huda Sumberjo, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Nah, Agus Riawan selaku bendahara masjid menceritakan bahwasannya berdasarkan perekaman CCTV di masjid bahwasannya pelaku masih remaja dan diperkirakan masih berusia di usia 15 sampai dengan 13 yang masih pelajar SMP ini mencuri isi kotak amal dengan cara menekan kaca di kotak amal tersebut. Nah, Agus Riawan menceritakan bahwasannya pelaku ini sempat melancarkan aksinya sekitar 3 menit dari pelaku melakukan aksinya. Dan diketahui sekitar pukul 9.30 bendahara masjid ini didatangi oleh warga lainnya dan menceritakan bahwasannya kotak amal sudah dibobol oleh pelaku. Nah, saat itu Agus Riawan selaku bendahara langsung menuju masjid dan melihat bahwasannya kondisi kotak amal tersebut sudah berserakan dan uang receh berceceran di lantai masjid. Di saat diwawancarai Tribun Lampung bahwasannya apakah persoalan ini akan dilaporkan ke pihak kepolisian, Agus Riawan menceritakan tidak perlu karena ini merupakan bentuk evaluasi yang akan dilakukan oleh pihak masjid. Dan perlu diketahui juga bahwasannya Masjid Nurul Huda ini sudah 4 kali kehilangan isi kotak amal. Dan terakhir kemarin pernah salah satu pelaku ditangkap, tapi karena kasihan dan melihat kondisi ekonominya sehingga pelaku dibebaskan lagi. Dan kedepannya menurut Agus Riawan akan dipasang CCTV dari semua sudut masjid. Begitu rekan Justina dan Tribun berada. Baik. Aku sini 9:30. Oh, taunya dari mana, Mas? Dari apa namanya, Apep sama Padi, anak sini sebelah sini. Oh. Kotak amal hilang lagi. Nah, saya langsung lari ke sini. Pas dilihat, ya itu. Ini tapi kalau yang ini kan dipindah ke sini emang sengaja sama Mbah ini. Keluarga ini ditaruh sini buat nutupin ini. Lalu kotak amalnya posisinya memang selalu di sini ya? Iya, selalu di sini. Dipasang CCTV-nya baru kapan, Mas? Ya 1 bulan lebih lah kurang lebih. 1 bulan lebih ini ya kita masuk ke CCTV ya. Jadi dengan CCTV membantu ya, Mas? Sangat membantu. Kejadian ini kita laporkan ke pihak kepolisian nggak nih, Mas? Sepertinya nggak usah. Nggak usah ya, nggak perlu ya. Nggak perlu. Paling tinggal meningkatkan Berarti evaluasi juga nih, Mas ya, untuk kita ya nanti ya. Gimana? Evaluasi juga ya untuk keamanan kita ya. Iya. CCTV-nya juga perlu ditambah lagi di depan kan? Di depan juga ya. Sebenarnya belum ada kan, ini masih indoor semua kan? Baru indoor. Nah, Mas, dengan siapa itu? Saya, Mas Agus. Mas Agus itu jadi kalau ngeliat di CCTV ini ditekan gini kacanya, ditekan ke bawah, jadi kan dipecah. Oh, dia ditekan gitu ya dengan tangan ya, Mas ya? Tangan ditekan. Tapi kalau kanan kirinya pakai besi ya, Mas ya? Iya, udah aman kanan kirinya.
Cuma atasnya pakai kaca ya? Iya, atasnya kaca. Setelah kejadian ini apa nanti akan gimana Mas untuk kotak amal sendiri Mas? Ya kayaknya diganti aja, ganti yang besi yang lebih aman. Lebih aman ya, Iya. biar safety ya Mas ya. Iya. Ganti ke besi semua aja biar lebih aman. Ya, CCTV paling harus sama. Sejumlah orang tak dikenal menyerang rumah sakit Bandung pada Minggu 6 November 2022 pagi. Seorang saksi yang melihat peristiwa tersebut mengatakan salah seorang pelaku memakai seragam polisi bernama IR Siregar. Kapolres Tabes Medan Kombes Valentino Alfa Tatareda pun langsung mendatangi lokasi kejadian seusai mendapatkan laporan tersebut. Valentino Alfa menjelaskan kasus tersebut saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan rekan Fian, laporannya. Ya, baik rekan Justina. Ya, kemarin memang ada segerombolan orang yang tak dikenal mendatangi rumah sakit Bandung di Jalan Mistar. Nah, sekelompok orang ini melakukan penyerangan terhadap petugas rumah sakit dengan cara melakukan penganiayaan di sana. Nah, aksi tersebut pun sempat terekam kamera pengawas CCTV yang kebetulan terpasang di lokasi. Nah, dari pantauan kita melalui rekaman CCTV ini memang terpantau ada sejumlah orang mendatangi rumah sakit tersebut dan terlibat pertikaian di sana. Aksi tersebut pun terjadi 2 kali di pukul 5:40 dan yang kedua itu awalnya itu di pukul 5:10 dan yang kedua itu di pukul 5:40. Nah, menurut keterangan dari saksi mata ataupun pemilik rumah sakit tersebut, aksi tersebut awalnya ada seorang perawat yang dikejar oleh sekelompok orang ini. Nah, sampai di sana sekelompok orang ini pun langsung melakukan penganiayaan terhadap perawat tersebut. Nah, ketika itu petugas-petugas yang lain pun sempat mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun sekelompok orang ini yang saat itu memakai jaket, sempat salah satu orang pelaku yang membuka jaketnya, bahwasanya dia memperlihatkan dia itu sedang memakai seragam polisi. Petugas itu pun sempat melihat nama dari oknum tersebut bernama IR Siregar. Nah, setelah kejadian itu ada 2 orang yang dilaporkan terluka akibat penganiayaan dari sekelompok orang ini. Nah, menurut keterangan dari Kapolres sendiri, pelaku ini berjumlah 8 orang yang datang ke sana. Namun belum diketahui secara pasti apakah semua ini melibatkan oknum kepolisian atau tidak. Nah, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Menurut keterangan polisi, dia masih melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi dan juga melakukan pemeriksaan rekaman CCTV yang berada di sana. Nah, saat ini kita masih menunggu keterangan dari Kapolres Tabes Medan ataupun Kasarreskrim Polres Tabes Medan untuk menanyakan bagaimana perkembangan dari kasus ini dan apa sebetulnya yang menjadi motif dari penyerangan di rumah sakit Bandung tersebut. Dan ini kita masih menunggu dari pihak kepolisian untuk memberikan keterangan dari peristiwa tersebut. Karena kemarin memang Kapolres Tabes Medan sempat berjanji akan menangkap para pelaku ini di hari yang sama juga, karena ini merupakan atensi dari Kapolda Sumatera Utara. Ya, sekian Justina dari Medan, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Fian dari Tribun Medan. Selamat bertugas kembali. Tribuners, reporter kami telah menghimpun wawancara bersama pihak terkait, berikut liputannya. Dia baju polisi, nah, karena dia gini kan, kau siapa, saya bilang polisi, bukan katanya. Ya satu bilang saya polisi, dibukanya gini jaketnya, nampaklah pakaian kayak bapak ini. Namanya Siregar, IR Siregar. Pangkatnya Pak, ada sempat nggak tahu lah orang dia, namanya saja ke bapak ini. Bang, itu penyerangan pertama apa kedua tuh Bang? Kedua Bang.
Kedua, yang pertama bang tahu bang? Nggak tahu karena saya jerit-jerit, saya siap sholat subuh, saya kejar udah kosong. Tapi nyaris jadi korban juga abang ya? Hah? Nyaris jadi korban pemukulan juga? Kedatangan kami di tempat ini tentunya atas dasar adanya laporan dari masyarakat, ya ada kejadian diduga ada segerombolan orang, beberapa orang yang datang ke rumah sakit Bandung ini, ya. Tentunya kejadian tersebut sedang dalam penyelidikan kami, ya. Belum ada saksi yang kita periksa, namun ini sudah berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit. Ini yang sementara kronologis yang ada bahwa sekitar pukul 5 tadi ya, Ibu ya. Oke, nah, itu petugas medis semua Bu, nggak ada yang pasien Bu? Enggak, ada security dan petugas medis. Berarti ini dirawat intensif, berarti parah nih Bu lukanya Bu? Dia dirawat di ruangan biasa. Luka yang didapatnya apa Bu? Secara pasti di dokter ya, dokter instalasi gawat darurat saya tidak menangani, tapi yang jelas ada luka benjolan gitu ya, luka lebam di kepala. Itu bekas luka, bekas benda tajam atau pukulan Bu? Sepertinya pukulan, tapi nanti akan diperiksa lebih lanjut ya sama Pak Kapolres tadi. Bu, ada berapa orang pelakunya Bu? Yang saya lihat pada saat itu tinggal 3 orang. 3 orang. Ya, yang lainnya sudah, ini yang serangan kedua. Serangan yang pertama saya nggak melihat, karena saya di situ hadir sudah selesai sholat subuh, saya hadir karena udah rame ribut-ribut gitu. Tapi yang saya saksikan 3 orang. Sempat mengaku oknum Bu gitu Bu? Yang sempat mengaku oknum itu sebelumnya, saya melihat dia sudah ribut-ribut aja gitu. Pakai jaket. Ada bawa senjata Bu? Saya nggak lihat. Bawa baju polisi, pakai baju polisi? Saya tidak melihat. Jaketnya jaket itu saya perhatikan. Yang lihat. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi meringkus 7 spesialis pembobol brankas di kota Jambi pada Jumat 4 November 2022 malam. Para pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur dengan menembak kaki ke-7 pelaku lantaran melawan petugas saat akan dilakukan penangkapan. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Afrito Marbaro Macan mengatakan para pelaku tak segan-segan bertindak sadis terhadap korban yang melakukan perlawanan. Mereka bahkan menyekap hingga melukai korbannya jika mendapati perlawanan. Informasi lengkap terkait peristiwa yang terjadi akan disampaikan oleh reporter Tribun Jambi, Aryo Tonang. Silakan laporannya rekan Aryo Tonang. Baik, terima kasih. Selamat siang, Tribuners. Kami melaporkan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kota Jambi. Memang pihak Polresta Jambi, tim Macan Satreskrim Polresta Jambi menangkap 7 orang komplotan spesialis pembobol brankas. Nah, spesialis ini sudah lintas provinsi, di mana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, setidaknya mereka beraksi di 4 provinsi, dari Bangka dan Provinsi Jambi. Itu informasi juga bahwasanya mereka ini ditangkap setelah beraksi di 2 toko di Kota Jambi. Nah, lokasi pertama itu berada di kawasan Jalan Kaki Lurah, Kota Baru, kemudian juga di kawasan Tingkatapok, Jambi Selatan. Nah, dalam aksi ini pelaku berhasil membobol brankas toko HP, pas ambil seluruh kerugian di. Nah, dalam proses penangkapannya atau melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam, sehingga memang untuk mesin laptop membobol pintu maupun brankas dari milik korban sendiri. Seperti disebutkan di awal, memang saat
Oke. Halo. Baik, silakan dilanjutkan kembali laporannya, rekan Aryo Tondang. Oh baik, terima kasih kembali kami informasikan. Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi berhasil menangkap 7 orang komplotan spesialis pembongkar brankas di kota Jambi, di mana hasil penyelidikan petugas, para pelaku ini merupakan pemain lintas provinsi. Hasil penyelidikan ada 4 wilayah, yaitu di Bangka, kemudian di Sumatera Selatan, di Lampung, dan di Provinsi Jambi. Nah, pelaku ini ditangkap setelah beraksi di kota Jambi dengan membobol 2 toko ponsel, di mana salah satu ponsel itu berhasil atau mengalami kerugian hingga 165 juta karena para pelaku ini membobol brankas menggunakan mesin las sehingga mengeraup seluruh handphone serta peralatan-peralatan lainnya. Nah, saat ini para pelaku juga sudah diamankan ke Polresta Jambi bersama dengan sejumlah barang bukti, baik itu uang tunai, kemudian juga handphone, dan beberapa monitor hasil kejahatan pelaku. Keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Jambi, di mana para pelaku ini merupakan residivis. Jadi dari antara 7 orang ini, lebih dari 6 orang atau lebih dari 5 orang itu adalah residivis dan sudah pernah terlibat kejahatan, bahkan juga beberapa kali masuk penjara. Sehingga pihak kepolisian langsung bertindak cepat untuk menangkap para pelaku. Hasil keterangan petugas juga bahwa... Ya mungkin demikian, Justina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Kompol Arito Marbaro, Kasat Reskrim Polresta Jambi. Jadi kami sudah mengamankan pencuri ataupun pembobol brankas lintas provinsi yang berhasil kami amankan sebanyak 7 orang yang berada tepat di belakang kita saat ini. Brankas apa? Brankasnya spesialis brankas. Jadi spesialis brankas, mau itu brankas yang ATM, rumah, ataupun tempat-tempat penyimpanan uang. Dasarnya yaitu LPB, kejadian tanggal 4 November pada saat itu, TKP di SN Store, Jalan Patimura, terjadi pada pukul 3:15. Adapun 7 orang identitas tersangka di belakang kita ialah Burhan alias Medi, merupakan tinggal di Palembang. Yang kedua Kardianto alias Yanto, tinggal di Palembang. Perannya yaitu mereka yang memiliki ide dan menggambar TKP. Selanjutnya, tersangka nomor 3 ialah Teguh. Ini juga merupakan pemain dan pernah terlibat curanmor di Palembang. Untuk yang keempat, Sapidin, orang Palembang juga. Muhammad Beni, tinggalnya di Palembang. Muhammad Ainin, domisili di Palembang. Dan yang terakhir, tersangka nomor 7 ialah Nofri, tinggalnya di Bayu Lincir. Jadi 7 orang ini berperan masing-masing, yaitu ada yang menggambar, ada yang memiliki ide, ada yang mengelas, dan ada yang memantau situasi pada saat itu. Tersangka ini rata-rata merupakan residivis kasus. Koalisi Masyarakat Sipil KMS Kaltim melalui juru bicaranya Buyung Marajo menanggapi video klarifikasi Ismail Polong yang tengah menjadi perhatian publik. Video mantan anggota Polri aktif di Samarinda tersebut menjadi sorotan ketika mengaku sebagai pengepul aktivitas tambang batubara ilegal di kawasan Jalan Poros Samarinda Bontang. Buyung yang secara utuh melihat video klarifikasi Ismail Polong ini justru memberikan sindiran. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan disampaikan oleh reporter Tribun Kaltim, rekan Muhammad Fariusani. Silakan laporannya, rekan. Ya, baik. Terima kasih rekan Justina di studio Tribun News. Selamat siang rekan-rekan Tribuners. Baik. Melaporkan dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Ya, beberapa waktu lalu banyak viral, yakni video adanya pengakuan ada pengepul
aktivitas tambang ilegal di Jalan Poros Bontang, tepatnya di Kecamatan Parangkayu, yang dilakukan oleh mantan anggota Polri aktif di Kota Samarinda, yang juga ada pengakuan darinya bahwa diduga ada dana-dana yang mengalir ke petinggi-petinggi kepolisian di Republik Indonesia. Nah, tanggapan sendiri banyak dari beberapa kalangan, termasuk koalisi masyarakat sipil Kalimantan Timur, yang berisikan banyak lembaga. Di situ ada 20 lembaga. Mereka juga mengkritisi bahwa dan mendorong Polri agar untuk ada upaya bersih-bersih di internal mereka, serta adanya dorongan bahwa kasus-kasus seperti tambang ilegal dan yang lainnya segera diungkap dan segera bisa diusut oleh Kapolri. Kapolri sendiri juga dikritisi oleh koalisi masyarakat Kaltim melalui jurubicaranya, yakni Bu Yung Marajo, yang kepada Tribun Kaltim mengatakan bahwa tidaknya walaupun ada video klarifikasi dari yang bersangkutan, yakni Ismail Bolong, bahwa tidak ada aliran dana ke Kabar Eskrim ataupun kepada beberapa anggota Polri yang disebutnya dalam video pertama yang viral sebelum diklarifikasi ke Tribun Network. Paling tidak semua yang telah diucapkan ataupun ada beberapa poin yang di video pertama bisa ditelusuri dan bisa dituntaskan oleh jajaran di kepolisian, termasuk dia mendorong Kapolri untuk bisa memeriksa mantan anggota Polri aktif tersebut, karena ada beberapa pengakuan yang mana beredar ada aktivitas tambang ilegal yang ada di Kalimantan Timur. Bu Yung juga dalam itu keterangannya juga mengkritisi bahwasanya ada ketegasan dari pihak Polri, yakni Kepala Kepolisian sendiri, untuk segera mewajibkan kepada Polda untuk bertanggung jawab dan bisa mengusut secara hukum terkait tambang dan aktivitasnya yang tidak berizin tersebut. Begitu rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Muhammad Fairusani dari Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Satreskrim Polres Bogor menangkap 2 pria pelaku penjual satwa dilindungi berinisial MM berusia 32 tahun dan SU berusia 26 tahun. Kedua tersangka ditangkap lantaran hendak menjual seekor satwa owa Jawa senilai 5 juta rupiah di wilayah Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dari kedua tersangka, MM warga Kabupaten Bogor berperan sebagai kurir dan tersangka SU sebagai penjual utama warga asal Cianjur. Owa Jawa tersebut turut diamankan, kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Jawa Barat. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun Bogor, Noval Fauzi. Silakan laporannya, rekan Noval Fauzi. Baik, rekan Justina dan juga teman-teman rekan-rekan Tribuners, dapat kami informasikan bahwa baru-baru ini pihak kepolisian Polres Bogor telah berhasil mengungkap kasus perdagangan atau jual beli satwa dilindungi atau satwa langka di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini, pihak kepolisian Polres Bogor menangkap 2 orang tersangka yang terlibat. Dan untuk kronologinya, awalnya pihak Polres Bogor ini mendapatkan informasi terkait adanya dugaan jual beli satwa dilindungi ini dari pecinta satwa. Kemudian pihak Polres Bogor melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan awalnya 1 orang tersangka di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor, dan 1 orang tersangka ini berperan sebagai kurir. Setelah dilakukan pengembangan, dilakukanlah penangkapan kedua yang merupakan si penjual utama yang merupakan warga asal Cianjur. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak Polres Bogor kepada 2 tersangka, kedua tersangka ini hendak menjual satwa dilindungi owa Jawa dengan tarif sebesar sekitar 5 juta rupiah. Dan mereka ini menjajakan satwa langka tersebut melalui media sosial Facebook. Dan pihak
sementara ini pihak Polres Bogor juga mengaku masih akan melakukan pengembangan lebih lanjut terkait perkara ini karena kedua tersangka ini juga mengaku mendapatkan satwa dilindungi owa Jawa ini dari media sosial Facebook, sehingga diduga masih ada pelaku lainnya yang terlibat terkait jual beli satwa dilindungi ini. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Noval Fauzi. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari AKBP Iman Imanuddin, Kapolres Bogor. Dugaan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berawal dari informasi yang diterima oleh Satreskrim Polres Bogor, kami memperoleh informasi dari aktivis pecinta satwa yang dilindungi. Dari informasi tersebut diperoleh informasi bahwa akan terjadi jual beli terhadap satwa yang dilindungi, yaitu owa Jawa atau Hylobates molok. Dari informasi tersebut selanjutnya Satreskrim Polres Bogor melakukan penyelidikan dan mengamankan 2 orang tersangka yang saat diamankan pada kedua orang tersangka itu menguasai 1 ekor owa Jawa atau Hylobates molok tersebut. Terhadap owa Jawanya saat ini kami sudah serahkan ke BKSDA dan dalam perlindungan dan pengamanan serta perawatan dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Kemudian terhadap 2 orang tersangka kami Polda Maluku Utara menggugurkan seorang calon siswa CASIS Poluan bernama Sulastri Irwan. Seorang CASIS Bintara Polri tahap 2 tahun 2022 diketahui mengikuti seleksi di Polda Maluku Utara. Juru bicara Polda Maluku Utara menyebut kesalahan ada pada operator yang salah menginput. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Mikael Irawan Tamsil berujar, permasalahan itu akan dievaluasi agar tak ada pihak yang merasa dirugikan. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun Ternate, Randi Basri. Silakan laporannya rekan Randi Basri. Terima kasih rekan Justina di studio. Memang benar dapat saya laporkan dari Ternate, Maluku Utara, di mana ada salah satu poluan atas nama Sulastri Irwan. Yang bersangkutan merupakan salah satu CASIS seleksi di Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan panitia Polda Maluku Utara, di mana Sulastri sendiri merupakan perwakilan dari Polres Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan salah satu anak petani. Ia mengadu nasib untuk mengikuti seleksi penerimaan Polri di Polda Maluku Utara. Dari hasil seleksi yang diikuti Sulastri Irwan, di mana sejak pemberkasan di Polres Kabupaten Kepulauan Sula hingga Polda Maluku Utara, dan yang bersangkutan keluar dengan nomor CASIS yakni 323534W002. Sulastri sendiri mengikuti seleksi sejak awal hingga akhir dan dinyatakan lulus pada 2 Juli 2022 sebagai salah satu poluan perwakilan Polres Kabupaten Kepulauan Sula, yang dimana nama Sulastri sendiri keluar di ranking 3. Sejak diumumkan, Sulastri sendiri telah mengikuti apel yang dilaksanakan oleh SDM Polda Maluku Utara. Dari hasil pengumuman tersebut, Sulastri menunggu kepastian sejak Agustus hingga November 2022. Namun yang bersangkutan menerima surat dari panitia SDM Polda Maluku Utara, di mana dia dinyatakan tidak lulus dengan alasan sudah melewati umur, dan hal itu juga dibenarkan Kombes Pol Michel Rilwan Tamsil selaku Kabid Humas Polda Maluku Utara. Juru bicara Polda Maluku Utara ini menyebut dengan adanya tidak lulusnya Sulastri Irwan ini diakibatkan
adanya kesalahan yang diinput operator panitia. Mungkin Kombes Pol Irwan juga menyebut dengan adanya kesalahan ini ke depan pihaknya akan melakukan evaluasi secara besar-besaran saat penerimaan anggota Polri. Dan juga secara institusi Polda Maluku Utara meminta maaf kepada keluarga Sulastri Irwan atas kejadian ini. Hingga saat ini juga pihak Polda belum memberikan kepastian terhadap yang bersangkutan Sulastri Irwan, dan juga dari informasi ini pihak keluarga akan menuntut kepada Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Nidi Sisoko, dan juga pihak keluarga berencana akan mengadukan informasi ini kepada Kapolri secara langsung. Mungkin seperti itu kan Justina, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Randi Basri dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Sulastri Irawan, calon siswa Bintara Polri tahap 2. Udah lewat, terus saya minta penjelasan dari bagian SDM. Iya, lewat, tapi bagaimana? Saya sudah mengikuti apel selama satu bulan lebih. Terus pada tanggal 8 Agustus itu untuk dipulangkan ke masing-masing Polres dari chassis-chassis. Untuk chassis-chassis dipulangkan ke masing-masing Polres, tapi saya ditahan dari pihak SDM. Diberitakan belum bisa bergabung sama Polres Sula. Jadi selama 8 Agustus sampai Polres Sula juga bertolak sampai ke Sula, saya sampai pada tanggal 1 November itu tidak diberi konfirmasi apa-apa. Saya sering tanya tapi tidak ada konfirmasi dari pihak SDM untuk pemberitahuan selanjutnya. Pada tanggal 1 November saya diberikan surat untuk menghadiri sidang. Pemerintah Kabupaten Jayapura kembali menyerahkan 170 SK P3K kepada tenaga guru. Hal tersebut guna meningkatkan sumber daya manusia SDM di kampung-kampung. Bupati Matius Awoitau berujar 170 tenaga P3K tersebut akan ditempatkan di kampung-kampung yang cukup jauh, di antaranya seperti Kampung Airu dan beberapa kampung lainnya. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan disampaikan oleh reporter Tribun Papua Calvin Elwis Erari. Silakan laporannya rekan Calvin. Baik, Justina dan juga Tribunas, terkait dengan penyerahan SK P3K yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kabupaten Jayapura terhadap 170 tenaga pendidikan yang akan ditugasi di seluruh kampung-kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, dengan tujuan penyerahan 170 SK P3K ini untuk tujuan utama untuk membangun sumber daya manusia di seluruh kampung-kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, di dalam kesempatannya Bupati Matius Awoitau menyampaikan kepada tenaga P3K ini bahwa dengan SK yang sudah diserahkan ini agar mereka bisa dapat terus melayani untuk membangun sumber daya manusia di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. Dan juga dia berharap bahwa dengan semangat yang ada pada tenaga pengajar atau tenaga pendidikan ini yang berjumlah 170 orang ini bisa dapat memacu dan terus dapat membangkitkan sumber daya manusia di Kabupaten Jayapura. Demikian Justina dan juga Tribunas. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Calvin Elwis Erari. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang.
Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan jam gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati jam gadang. Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan jam gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di jam gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Salvar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof. Anda sedang menyaksikan live breaking news, saudara, bersama dengan saya Nila Irda. Balai Kota Bandung terbakar pada Senin hari ini. Gedung kantor pemerintahan yang berada di Jalan Wastu Kencana nomor 2, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung tersebut terbakar hebat. Api diduga mulai membakar bagian gedung tersebut sekitar pukul 10:43 waktu Indonesia Barat. Api tampak membakar bagian atas gedung Bapelitbang. Asap putih dan kelabu terlihat mengepul dan membumbung tinggi hingga menutupi bagian atas gedung.
Tim pemadam kebakaran juga langsung berjibaku untuk menyemprotkan air demi bisa memadamkan api, sementara para pegawai yang berdinas di Balai Kota Bandung tampak berhamburan keluar dan menyaksikan kebakaran dari arah samping. 3 unit pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dikerahkan untuk memadamkan api. Tambahan mobil pemadam kebakaran pun datang untuk membantu memadamkan kebakaran di Balai Kota Bandung ini. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Balai Kota Bandung pasca kebakaran, saudara, kami telah tersambung dengan wartawan Tribun Jabar, ada Nazmi di lokasi yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Nazmi, bisa mendengar audio kami dari studio? Ya, selamat siang. Ya, silakan Nazmi, berdasarkan pantauan Anda, informasi terkini apakah kebakaran ini sudah bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran? Ya, selamat siang Nila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada tadi siang, tepatnya pukul sekitar 10.30, gedung Bapelitbang yang berada di Kompleks Balai Kota Bandung hangus terbakar. Dan petugas dari pemadam kebakaran dan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung sekitar 2 jam berupaya memadamkan api. Selain itu, proses pemadaman juga beruntungnya terbantu oleh kondisi cuaca yang sempat hujan deras selama beberapa menit hingga membantu proses pemadaman api. Dan hingga saat ini, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung masih melakukan pendinginan di seluruh area gedung Bapelitbang Bandung. Dan informasi dari Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung bahwa kebakaran hanya membakar bagian gedung Bapelitbang saja, artinya tidak menjalar ke gedung lain. Pihaknya pun memastikan bahwa hingga saat ini api sudah padam dan proses pendinginan masih terus dilakukan. Dan informasi tambahan bahwa dalam peristiwa ini Polsek Sumur Bandung mengamankan 1 orang yang diduga menjadi penyebab kebakaran, yaitu seorang mandor pekerja bangunan yang sedang memperbaiki bagian atap gedung Bapelitbang Bandung. Inilah. Terkait informasi, apakah sudah diketahui apa sebenarnya penyebab dari kebakaran yang terjadi siang tadi? Ya, informasi dari Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran Kota Bandung, penyebab saat ini belum dapat dipastikan. Namun tadi dari pihak kepolisian sempat mengamankan 1 orang mandor pekerja bangunan yang sedang memperbaiki atap dari gedung Bapelitbang ini. Dan selain mengamankan mandor tersebut, polisi juga terlihat membawa selang beserta tabung gas atau alat las ke Polsek Sumur Bandung. Untuk penyebab pastinya hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan. Inilah. Pada saat kejadian, sejumlah warga atau petugas yang bekerja di Balai Kota ini, apakah kemudian langsung bisa mengevakuasi diri atau mungkin adakah korban luka akibat kebakaran ini? Bagaimana informasinya? Ya, informasi sementara bahwa dalam kejadian ini belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak. Namun pada saat kejadian, informasi dari salah satu ASN di Bapelitbang menyatakan bahwa pihaknya saat sedang bekerja merasakan panas dari bagian atap. Kemudian ketika mengecek ternyata sudah ia kemudian bersama rekan-rekannya keluar dari rumah samping untuk mengevakuasi diri. Dan hingga saat ini ASN juga masih berada di luar ruangan karena belum dipastikan kondisi dari gedung Bapelitbang ini sudah aman. Inilah semua bagi yang kurang dulu. Akhir bisa diinformasikan untuk kondisi terkini bagaimana, apakah masih ada berapa mobil pemadam kebakaran yang disiagakan, kemudian untuk kondisi para pekerja sendiri apakah nantinya akan kembali bekerja atau kemudian dipulangkan atau seperti apa informasinya? Ya, hingga saat ini sejumlah armada dari Dinas Pemadam Kebakaran masih berada di lokasi untuk proses pendinginan
dan beberapa kendaraan juga masih hilir mudik mengangkut air membantu proses pendinginan. Dan untuk ASN sendiri nampaknya akan dipulangkan, artinya tidak dapat melanjutkan pekerjaan di Bandung karena kondisinya pun bagian atapnya sudah hangus, dilalap si jago merah semuanya. Inilah. Informasinya, Nasmi, kami masih menantikan update informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati. Terima kasih sekali lagi. Wawancara dengan pihak terkait dalam kebakaran yang terjadi di Balai Kota Bandung ini, Saudara. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Pemadam kebakaran pertama sudah sampai. Ini mobil pemadam kebakaran yang berikutnya. Asap semakin tebal. Posisi pas di gedung apa itu Puslitbang. Ini mobil pemadam kedua dan ketiga sudah sampai. Ini semakin membuktikan bahwa terjadi kebakaran, bukan lagi asap akibat bakar sampah. Semoga api cepat dapat dipadamkan oleh pasukan pejuang pemadam kebakaran. Amin. Pihak kepolisian, Saudara, mengamankan seorang mandor bangunan. Ia diduga menjadi penyebab kebakaran gedung Bapelitbang di Balai Kota Bandung, pada Senin 7 November hari ini. Selain itu, kepolisian juga turut mengamankan satu buah tabung gas beserta selang gasnya yang digunakan mandor tersebut untuk mengelas atas gedung Bapelitbang. Belum diketahui identitas dari pria tersebut, namun saat ini sang mandor sudah dibawa kepolisian ke Polsek Sumur Bandung. Salah satu staf Bapelitbang, Pratama, mengatakan pria yang diamankan merupakan seorang mandor. Menurutnya, saat kejadian ia merasakan ada hawa panas. Setelah dicek, ternyata api sudah berada di atap ruangannya. Ia pun bersama rekan-rekannya langsung berlarian keluar ruangan untuk mencari tempat yang aman. Diketahui saat itu sedang ada proyek pengelasan di gedung Balai Kota tersebut. Menurutnya, atap kantor Bapelitbang memang mudah terbakar karena terbuat dari serabut, sehingga kemungkinan penyebaran apinya juga jauh lebih cepat. Peristiwa kebakaran yang terjadi di Balai Kota Bandung di Jalan Watu Kencana, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, masih ditangani oleh petugas pemadam kebakaran dan berdasarkan pantauan wartawan kami, api sudah berhasil dipadamkan, namun saat ini proses pendinginan masih dilakukan. Bagian atas gedung Bapelitbang di Kompleks Balai Kota Bandung ini terbakar hebat hingga asapnya membumbung tinggi. Seorang staf Bapelitbang, Pratama, menceritakan bagaimana detik-detik gedung Bapelitbang terbakar hebat. Pratama tampak basah kuyup. Dirinya menceritakan api yang membakar gedung sudah berjarak sejangkal saat ia menyelamatkan diri.
diketahui tak langsung membesar, namun dirinya mengaku mendengar suara yang berasal dari atap gedung. Diduga api berasal dari proses pengelasan yang dilakukan di bagian atap gedung. Untuk mengetahui bagaimana kronologis kebakaran di Balai Kota Bandung ini, saudara, kami sudah tersambung dengan wartawan Tribun Jabar, ada Nandri, yang saat ini sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Nandri, bisa diinformasikan untuk kronologis awal kebakaran di gedung Bapelitbang di Kota Bandung yang berada di lingkungan Balai Kota Bandung ini? Silahkan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih. Saya dan Sobat Tribuners dimanapun berada. Ya, tadi sempat kebakaran terjadi di Balai Kota Bandung, tepatnya di gedung Bapelitbang, itu yang berada di Jalan Aceh, Kota Bandung. Tadi kebakaran terjadi pukul 10.30. Nah, saat ini kondisi sedang dilakukan pendinginan oleh petugas pemadam kebakaran. Dan tadi awal mula kronologis dari kejadian kebakaran tadi itu, pertama tadi juga awak media sempat berada di lingkungan Pemkot Bandung dan melihat ada petugas keamanan yang memang berlarian. Ketika hendak ditanya, petugas keamanan pun sempat menjawab bahwa ada kebakaran yang terjadi di bagian belakang, yaitu tepatnya di gedung Bapelitbang. Nah, ketika dipantau, ternyata memang betul kebakaran pertama dari api yang mengecil, kemudian dengan waktu yang begitu cepat api pun merembet karena memang situasi dan kondisi saat kejadian itu angin memang bertiup kencang di kondisi di gedung Balai Kota ini sendiri. Dan kemudian tadi juga sempat berbincang dengan pedagang asongan yang memang ada di sekitaran Balai Kota, dan dia sempat mengatakan bahwa bermula ketika melihat di bagian atas itu terlihat adanya asap mengepul yang kecil, kemudian dia mencoba memberitahukan kepada petugas keamanan atau satpam bahwa ada kebakaran yang terjadi di gedung Bapelitbang. Dan akhirnya Kepala Bagian Umum Balai Kota Bandung itu pun langsung mengontak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, yaitu Pak Gun-Gun, dan kemudian langsung petugas pemadam kebakaran pun langsung diterjunkan ke Balai Kota Bandung ini sendiri untuk memadamkan api. Dan untuk kebakaran sendiri hampir sekitar 2 jam berlangsung, dan memang kondisi dari atap si gedung Bapelitbang itu sendiri, unsur atau strukturnya memang mudah terbakar, yaitu atap sirap, yang dimana seperti serabut dan mudah terbakar. Kemudian ketika sudah terbakar di bagian atas, hingga akhirnya menjebol ke bawah, dan di bawah pun banyak dokumen-dokumen kertas atau arsip-arsip yang menyebabkan si api pun menjadi lebih besar kembali, hingga akhirnya kepulan asap pun membumbung tinggi seperti itu. Yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Seusai adanya kebakaran ini, informasinya sejauh apa? Oke, tadi memang betul ketika memang kondisi saat kebakaran pun turun hujan, dan petugas keamanan atau petugas kepolisian mencoba mengamankan salah satu pekerja yang diduga merupakan mandor dari pekerja itu untuk dibawa dan diperiksa untuk dimintai keterangan. Dan dibawa pula barang bukti seperti gas LPG dan juga selang untuk dibawa ke Kapolsek, untuk dibawa ke Polsek Sumur Bandung sendiri. Seperti itu. Mengapa seorang pria atau yang merupakan mandor ini diamankan oleh pihak kepolisian? Apakah ada keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, Nandri? Untuk tadi sempat mewawancarai Kapolrestabes Kota Bandung, yaitu Pak Kombes Pol Aswin. Saat ini mereka atau pihaknya tengah mendalami atau menginvestigasi dari kasus ini, dan nanti akan lebih lanjut diinformasikan kembali. Seperti itu.
kasih. Berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, Nandri, sejauh ini sudahkah ada keterangan terkait berapa kerugian yang ditaksir akibat kebakaran yang terjadi siang ini? Sejauh ini masih belum ada informasi berapa kerugian yang dialami oleh Kota Bandung, Pemkot Kota Bandung, tepatnya di Bapelitbang. Namun yang pasti terpantau dari situasi itu ludes terbakar semua, seperti itu. Jelaskan ini kebakaran yang terjadi ini kan ada di gedung Bapelitbang begitu ya, di Kota Bandung yang memang berada di lingkungan Balai Kota Bandung sendiri. Di lokasi ini juga ada ruang Wali Kota Bandung begitu kan, dan juga yang dulunya merupakan bekas kantor DPRD Kota Bandung. Berapa jarak antara lokasi kebakaran dengan ruang Wali Kota Bandung? Lalu apakah saat kejadian Wali Kota Bandung juga sedang berada di lokasi atau seperti apa informasinya? Ya, betul. Saat kejadian sendiri, Bapak Wali Kota memang tengah berada di Balai Kota karena memang ada kegiatan, yaitu sedang ada rapat dengan Dewan Pengupahan terkait UMP dan UMK. Dan saat kejadian pun petugas pemadam kebakaran langsung dengan sigap melakukan penyekatan agar tidak merembet ke ruangan lainnya. Dan antara jarak dari lokasi kebakaran sampai ke ruang Wali Kota itu berjarak tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 meter. Namun di situ sudah langsung petugas pemadam kebakaran sudah langsung melakukan penyekatan itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Nandri, terkait kebakaran yang terjadi di lingkungan Balai Kota Bandung. Selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati. Ya, itu tadi informasi terkini saudara dari Nandri, wartawan Tribun Jabar, terkait bagaimana kronologis awal gedung Bapelitbang Kota Bandung yang berada di lingkungan Balai Kota Bandung, Jalan Aceh Kota Bandung, yang terbakar sekira pukul 10:38 waktu Indonesia Barat. Diketahui gedung yang dulunya merupakan bekas kantor DPRD Kota Bandung ini berjarak sekitar 100 meter dari ruang Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Api terlihat masih sangat besar membakar seusai kebakaran yang diduga terjadi mulai pukul 10:40-an waktu Indonesia Barat. 9 unit mobil pemadam kebakaran juga langsung menuju ke lokasi. Api yang cepat membesar ini membuat para pegawai dan tamu yang berada di lingkungan Balai Kota Bandung berhamburan untuk menyelamatkan diri. Mobil pemadam kebakaran pertama sudah sampai. Ini mobil pemadam kebakaran yang berikutnya. Asap semakin tebal. Posisi pas di gedung apa itu Puslitbang. Mobil pemadam kedua dan ketiga sudah sampai. Ini semakin membuktikan bahwa terjadi kebakaran, bukan lagi asap akibat bakar sampah. Semoga api cepat dapat dipadamkan oleh pasukan pejuang pemadam kebakaran.
Kantor Bapelitbang Kota Bandung yang berada di Kompleks Balai Kota Bandung pada Senin 7 November hari ini terbakar, saudara. Api dengan cepat merembet dan membakar semua yang ada di dalamnya. Salah satu pedagang asongan yang biasanya berjualan di Balai Kota Bandung yang enggan disebutkan namanya mengatakan ia awalnya melihat asap yang sedikit keluar dari arah atas gedung Bapelitbang Kota Bandung. Ia saat kejadian sedang melayani pembeli kopi dan tiba-tiba melihat ada asap. Namun ia sempat mengira bahwa hal itu adalah hal yang wajar lantaran memang sedang ada petugas yang melakukan penambalan atap. Namun saat itu tiba-tiba api justru membesar. Kebakaran ini terjadi sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran juga langsung berusaha dan berjibaku untuk memadamkan api yang mulai merembet ke mana-mana. Saat kebakaran terjadi, pegawai yang ada di dalam gedung Bapelitbang pun langsung berhamburan untuk keluar ke arah Jalan Aceh. Saat itu, kondisi cuaca pun turun hujan dan petugas keamanan langsung berupaya untuk memadamkan api. Kebakaran tersebut diketahui terjadi sekira pukul 10:40 waktu Indonesia Barat dan api dilaporkan sudah berhasil dipadamkan dalam kurun waktu 2 jam. Dalam 2 jam, petugas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana atau Diskar PB Kota Bandung berhasil memadamkan api di gedung Bapelitbang. Gedung Bapelitbang ini berada di Kompleks Balai Kota Bandung yang berada di tepi Jalan Aceh berdekatan dengan Taman Sejarah. Kebakaran di gedung Bapelitbang di Kompleks Balai Kota Bandung ini terjadi pada Senin 7 November sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan, proses pemadaman api membutuhkan waktu sekitar 2 jam yang dibantu hujan yang sempat turun deras selama beberapa menit. Saat ini petugas dari Diskar PB Kota Bandung tengah melakukan pendinginan di semua area gedung Bapelitbang yang hangus dilalap si jago merah. Kepala Dinas Kebakaran Gugun Sumaryana mengatakan, dalam peristiwa ini ia menerjunkan seluruh armada yang ada di UPT, dibantu semua armada dari Kabupaten Bandung Barat sehingga pemadaman bisa berlangsung cukup cepat. Pihaknya pun memastikan api hanya membakar bagian gedung Bapelitbang saja dan tidak menjalar ke gedung-gedung lainnya. Ia mengatakan bahwa titik kebakaran sedianya berdekatan dengan ruangan wali kota dan ruangan sekda. Pihaknya langsung melakukan penyekatan agar api kemudian tidak merembet ke ruangan yang lainnya. Untuk penyebab kebakaran, Gugun belum bisa memastikannya. Ia menuturkan sampai saat ini masih melakukan investigasi untuk mengetahui apa penyebab dari kebakaran tersebut. Dalam kejadian ini, kepolisian memastikan ada 4 pekerja bangunan yang akan dimintai keterangan terkait kebakaran gedung Bapelitbang Kota Bandung. Kompol Denny Rohmanto, Kapolsek Sumur Bandung mengatakan, saat ini pihaknya baru mengamankan 1 orang pekerja bangunan yang merupakan seorang mandor. Menurutnya, 1 orang yang diamankan tersebut merupakan pekerja bangunan yang sedang melakukan pengelasan atas gedung Bapelitbang. Pria yang belum diketahui identitasnya ini merupakan mandor bangunan. Ia diamankan bersama barang bukti berupa selang dan juga tabung gas. Saat ini, petugas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana masih berusaha untuk melakukan pendinginan seusai 2 jam berjibaku untuk memadamkan api. Sobat Tribun, hari ini saya berada di Balai Kota. Inilah salah satu kabid bagian umum Bapelitbang. Kasubag Bu. Kasubag umum yang nangani bagian umum. Mbak, boleh diceritakan gimana pertama api itu? Jadi awal api dari atap bidang litbang
udah besar. Dan di atas itu kelihatannya udah isinya api semua. Terus apa yang dilakukan waktu melihat api di atap semua? Lagi apa? Gimana Bu? Teman-teman lagi apa tadi, termasuk Mbak lagi apa? Kita sedang bekerja, semua bekerja normal. Jadi kita sedang menjalankan aktivitas, sedang bekerja, baru selesai rapat, dan lagi bekerja dengan normal. Tiba-tiba memang udah bau terbakar dan memang keluar jilatan-jilatan api. Dan yang paling parah itu atap tuh udah doyong ke bawah, yang di bagian litbang, di bidang litbang tuh udah doyong ke bawah dan api udah keluar. Akhirnya Akhirnya kita semua nyuruh keluar, evakuasi semua. Yang penting keluar dulu semua, dan bisa yang barang yang bisa kita bawa, cuma masih banyak tidak yang sempat. bawa, Banyak yang tidak sempat ya. Ada berapa personel itu semua yang bagian litbang? Total dengan hari ini yang dinas dengan cleaning service dan security dan pramusaji kurang lebih sekitar 70-80 orang. Selamat semuanya, alhamdulillah. Terus tapi tidak selamatkan arsip, dokumen, mebeler, PC, komputer yang nempel di meja itu nggak ada yang bisa terselamatkan. Karena api terlalu cepat. Dan hitungan detik ya udah besar. Dengan siapa Mbak namanya? Dengan Diona. Oke, makasih. Itulah Sobat Tribun. Ini api sekarang menyala lagi di bagian umum. Api menyala di bagian Bapak ya Pak ya, di bagian umum? Apa? Itu api di bagian umum, bagian apa? Yang itu sebagian itu? Itu babel litbang semua. Oh. Itu atap babel litbang semua lantai 2. Oh, semua jadi nggak. Alhamdulillah dengan kesigapan dari Diskar bisa tertahan api sekitar malam ke. Bisa diblokir ya? Blokir. Ya. Jadi hanya habis semua tuh lantai 2 babel litbang. Babel litbang tahu luasnya berapa Pak? Aduh, nanti harus ke Budiona, itu ada Budiona dari. Iya udah tadi ya. Oke, makasih. Di Honio ada 80 orang. Pak, sekali lagi berapa luas Babel litbang? Aduh, saya kurang tahu Bu, saya belum update. Berapa ruangan? Ada ruangannya ada berapa? Kita satu ruangan besar Bu. Ruangan besar kita ada 6 bidang di situ. 6 bidang hanya di lapis-lapis, disekat-sekat pakai. Ruangan staff dia luas, buka semua. Oke. Wali Kota Bandung Yana Mulyana, saudara, mengaku sedang rapat dengan Dewan Pengupahan Kota Bandung untuk membahas perubahan upah minimum kota atau UMK saat kantor Bapelitbang Kota Bandung yang berada di lingkungan Balai Kota Bandung terbakar hebat pada Senin 7 November hari ini. Ia mengatakan bahwa saat itu rapat belum sepenuhnya mendapatkan kesimpulan. Ia kemudian langsung keluar dari ruangan lantaran melihat api yang sudah sangat membesar. Yana pun meminta untuk segera mencari tahu penyebab dari kebakaran hebat yang melalap gedung ex DPRD Kota Bandung tersebut. Sampai saat ini ia menuturkan belum mendapatkan informasi terkait apa penyebab dari kebakaran tersebut. Yana membenarkan bahwa kebakaran terjadi tak jauh dari ruangan Wali Kota Bandung. Ia pun memastikan barang-barang penting di kantornya sudah sepenuhnya diamankan. Ia menuturkan pembatasan atau penyekatan langsung dilakukan karena dikhawatirkan api akan merembet ke lokasi vital tersebut. Diketahui bahwa gedung Bapelitbang Kota Bandung yang berada di lingkungan Balai Kota Bandung, Jalan Aceh, Kota Bandung, terbakar sekitar pukul 10:38 waktu Indonesia Barat. Gedung yang dulunya bekas kantor DPRD Kota Bandung ini berjarak sekitar 100 meter dari ruang Wali Kota Bandung Yana Mulyana. 9 unit pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi. Berdasarkan pantauan,
sekira pukul 12:10 waktu Indonesia Barat, tampak tak terlihat lagi api di gedung yang dulunya bekas kantor DPRD Kota Bandung tersebut. Seorang penjaga ruang wakil wali kota Bandung yang juga berada tak jauh dari lokasi, yakni Asap Priyatna, mengatakan bahwa api awalnya berasal dari lantai 2. Ia menuturkan api langsung cepat membesar yang membuat para pegawai dan tamu yang berada di lingkungan Balai Kota Bandung berhamburan menyelamatkan diri. Asep mengatakan rapat yang digelar Wali Kota Bandung di ruang tengah Balai Kota Bandung juga langsung dibubarkan. Gedung Bapelitbang Kota Bandung yang berada di lingkungan Balai Kota Bandung, Jalan Aceh, Kota Bandung, Jawa Barat ini, saudara, terbakar sekira pukul 10:38 waktu Indonesia Barat. Gedung yang dulunya merupakan bekas kantor DPRD Kota Bandung ini berjarak sekitar 100 meter dari ruang Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Api berhasil dipadamkan sekira 2 jam seusai lebih dari 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan. Api yang cepat membesar ini membuat para pegawai dan tamu yang berada di lingkungan Balai Kota Bandung berhamburan untuk menyelamatkan diri. Rapat yang sebelumnya digelar Wali Kota Bandung di ruang tengah Balai Kota Bandung juga langsung dibubarkan. Berdasarkan laporan, untuk sementara diketahui bahwa tak ada korban jiwa dalam kebakaran di Balai Kota Bandung ini, saudara. Terpantau sekira pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Pemadaman juga sudah memasuki tahap pendinginan yang mana kobaran api sudah mulai berkurang setelah dipadamkan kurang lebih selama 2 jam lamanya. Kendati demikian, kepulan asap masih sedikit terlihat di beberapa titik atap gedung Bapelitbang. Diketahui bahwa ada setidaknya 10 unit mobil pemadam kebakaran yang langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat juga sempat turun hujan sehingga membantu proses pemadaman. Hingga saat ini belum terkonfirmasi terkait kerugian yang dialami akibat kebakaran di lingkungan Balai Kota Bandung ini. Kebakaran di gedung Bapelitbang ini terjadi sekira pukul 10:38 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, Wali Kota Bandung juga sedang berada di lokasi dan sedang memimpin rapat bersama dengan sejumlah petugas lain. Hal itu membuat Wali Kota Bandung kemudian langsung keluar dan menyelamatkan diri. Penyekatan juga dilakukan lantaran gedung yang terbakar atau titik asal api berjarak sekitar 100 meter dari lokasi atau dari ruangan Wali Kota Bandung. Mobil pemadam kebakaran pertama sudah sampai. Ini mobil pemadam kebakaran yang berikutnya. Asap semakin tebal. Posisi pas di gedung AKI Puslitbang. Mobil pemadam kedua dan ketiga sudah sampai. Ini semakin membuktikan bahwa terjadi kebakaran, bukan lagi asap akibat bakar sampah. Semoga api cepat dapat dipadamkan oleh pasukan pejuang pemadam kebakaran.
Pemkot Bandung, saudara, menduga bahwa kebakaran yang terjadi di gedung Bapelitbang Kota Bandung ini akibat korsleting listrik. Untuk saat ini, Pemkot masih fokus untuk menangani dampak kebakaran. Dugaan penyebab kebakaran ini disampaikan oleh Kadis Kominfo Kota Bandung, Yayan Abrilian, kepada awak media pada Senin 7 November hari ini. Yayan mengatakan percikan api pertama kali disadari sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Faktor hembusan angin yang kencang membuat api makin berkobar di kawasan Balai Kota Bandung yang menyebabkan gedung Bapelitbang terbakar. Ia menuturkan bahwa ia awalnya mencium adanya bau terbakar sekira pukul 10, namun ia tak pernah menduga bahwa api tersebut akan cepat membesar dan juga menyebar. Meski demikian, Yayan memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sejumlah dokumen juga berhasil diselamatkan dari kobaran api. Selain itu, Pemkot Bandung telah menyerahkan penyelidikan terkait seorang pria yang kemudian telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Pria berompi tersebut diamankan oleh pihak kepolisian lantaran diduga terkait kebakaran di Balai Kota Bandung. Sampai saat ini belum diketahui identitas dan juga alasan kepolisian mengamankan pria berompi hitam yang diduga merupakan seorang mandor tersebut. Yayan mengatakan nantinya pihak kepolisian akan menyampaikan rilis terkait kebakaran ini. Sementara itu, pria berompi hitam tersebut merupakan pekerja yang saat itu sedang membetulkan atap gedung Bapelitbang yang tengah terbakar. Diketahui bahwa api yang membakar gedung Kota Bandung di lingkungan Balai Kota Bandung, Jalan Aceh Kota Bandung, Jawa Barat ini sudah berangsur padam, saudara, sekira pukul 12:10 atau memakan waktu kurang lebih 2 jam lamanya. Sejak pertama kali dilaporkan terbakar sekira pukul 10:38, tampak sekira pukul 12 tak terlihat lagi api di gedung yang dulunya merupakan bekas kantor DPRD Kota Bandung tersebut. Namun kepulan asap masih terlihat sehingga sejumlah pemadam kebakaran masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api benar-benar padam. Proses pendinginan api juga saat ini masih dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Seorang staf Bapelitbang yakni Pratama mengatakan api yang membakar gedung ini sangat dekat dengan posisinya. Ia bahkan mengatakan bahwa saat itu ia melihat api yang jaraknya hanya sejengkal dari tempatnya berada. Api diketahui tak langsung membesar, namun ia mendengar suara yang berasal dari atap gedung. Diduga api berasal dari proses pengelasan yang dilakukan di bagian atap gedung. Sampai saat ini belum diketahui berapa total kerugian akibat kebakaran lingkungan Balai Kota Bandung ini. Pihak kepolisian juga memastikan bahwa tak ada korban jiwa dalam kebakaran yang berlangsung sekira pukul 10:38 waktu Indonesia Barat ini. Tribun, hari ini saya berada di Balai Kota. Inilah salah satu kabid bagian umum Bapelitbang. Kasubag, Bu. Kasubag umum yang nangani bagian umum. Mbak, boleh diceritakan gimana pertama api itu? Jadi awal api dari atap bidang litbang, dari lubang, jadi dari pinggir-pinggir AC yang di atap, dia keluar api, percikan api. Lama-lama keluar apinya banyak. Tadinya saya udah coba minta anak-anak untuk padamkan pakai ampar, tapi ternyata nggak bisa karena saya ngeliat itu atap udah turun sebagian, udah besar, dan di atas itu kelihatannya udah isinya api semua. Terus apa yang dilakukan waktu melihat api di atap semua? Lagi apa? Gimana, Bu? Teman-teman lagi apa tadi, termasuk Mbak lagi apa? Kita sedang bekerja, semua bekerja normal. Jadi kita sedang menjalankan aktivitas, sedang bekerja, baru selesai rapat, dan lagi bekerja dengan normal. Tiba-tiba memang udah bau terbakar dan memang keluar jilatan-jilatan api. Dan yang paling parah itu atap tuh udah doyong ke bawah, yang di bagian litbang, di bidang litbang tuh udah doyong ke bawah dan api udah keluar. Akhirnya akhirnya kita semua nyuruh keluar, evakuasi semua. Yang penting keluar dulu semua, dan yang barang yang bisa kita bawa, cuma masih banyak tidak yang sempat. bawa. Iya, banyak yang tidak sempat ya.
Ya. Ada berapa personil itu semua yang bagian Bang? Total dengan hari ini total yang dinas dengan cleaning service dan security dan pramusaji kurang lebih sekitar 70-80 orang. Selamat semuanya, alhamdulillah. Terus tapi tidak selamatkan arsip, dokumen, mebeler, PC, komputer yang nempel di meja itu nggak ada yang bisa terselamatkan. Karena api terlalu cepat. Dan hitungan detik ya udah besar. Dengan siapa Mbak namanya? Dengan Diona. Diona, oke, makasih. Itulah Sobat Tribun. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Ashanty bersama keluarga bahagia bisa umroh bareng. Keluarga artis Anang Hermansyah dan Ashanty baru saja menjalankan ibadah umroh. Bersama dengan rombongan, Ashanty dan Anang turut mengajak buah hati mereka, yakni Azriel, Arsy, dan Arsya. Pada umroh kali ini, Anang dan Ashanty memanjatkan banyak doa dan harapan untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Ashanty juga mengaku bahagia melihat banyak orang Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh. Ia tak menyangka bisa bertemu dengan banyak saudara dari tanah air di Jeddah. Terakhir, Ashanty berharap kelak bisa melaksanakan ibadah umroh kembali. Bahkan ia sudah merencanakan umroh dengan keluarga besarnya di tahun depan. Berikut wawancara dengan Ashanty dan Anang. Dikasih parfum. Anaknya Fabio dikasih parfum. Orangnya udah habis. Udah kemarin dimintain foto malah disuruh foto itu. Oh iya. Jadi udah ibu. Dia ngeliat ke aku belanja. Aku kan lari-lari ke buru karena kan kita di sana selain ibadah ke hotel ada tour juga. Nah, pas tuh kadang-kadang habis video lari ke arah buru. Dia ngeliatin tuh kayak bagus ya. Harusnya kan dia bisa juga dong. Punya videoin kan. Tapi ini dia enggak, dia menjelasin fotoin aku kayak gitu lari katanya. Lari kayak burung loh. Lari ke burung. Lari kayak burung, lari ke burung. Ada kayak burung gitu kan. Terus dia foto, dia udah gaya-gaya. Video nggak, aku bilang dia lari juga ya. Tapi dia even gak liat muka, cuma kayak lemas-lemas aja. Ternyata ada yang komen ke aku, ibuku adiknya mertua dia emang pergi umroh sini, kami itu di sini dalam orang tapi kasihan tapi lucu aja cerita jadi makanya ya karena kita maksain banget kan waktu pokoknya kita main bilang apa bilang yang kali ini nggak boleh gagal aku nggak boleh ibaratnya sampai nggak jadi gitu udah niat banget ya kan pengen ulang tahun kita gitu jadi banyak banget kejadian masa yang mungkin aku nggak bisa cerita terlalu panjang yang bagus baik akhirnya jadi ini ya cuma ibadah makan istirahat tidur pun kan kurang karena jam 7 udah bangun habis 7 bangun jarang banget tidur lagi kan gitu ya paling cuma lele gitu karena kan kita sampai dulu gitu. Masakan sih yang paling senang karena dia tiap jam 3 tajud apa
Ya semua kegiatan juga. Kalau misalnya kan rugi kalau jalannya. Ada spesial masih sekarang untuk Arsa dan Bima? Tadi itu udah spesial yang tadi ditanya. Kita bikin apa? Taman apa? Mas apa sih mas dan juga yang dipanjatkan pada saat kita sehat semua, mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik, kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Bukan kita aja tetapi orang lain juga, mudah-mudahan juga Indonesia juga lebih baik. Semuanya didoakan supaya lebih baik. Insya Allah tahun depan kita mau bawa keluarga besar ya Pak Bilal ya? Ya, tahun depan mudah-mudahan Pak Bilal bilang mau ngajak keluarga besar. Kalau di sudah waktunya kemudian kita bisa naik haji ya Pak? Insyaallah. Bersama bin Bilal. Iya, itu aku dapat, kita dapat. Jadi buat pertama aku lancar banget. Aku malah kayak merasa bukannya apa ya, kayak di jalan itu dilolong gitu. Kalau pas itu kayak aku aja jalan gak ada, padahal tahun banget aku kayak lolong. Entah kenapa masih yang dibawain mama, terus Arsi sama dia dibawain Rasulullah ya Pak Bilal ya? Iya. Buat Rasulullah gitu. Nah sekarang umroh lumayan lebih berat. Kayak nggak tahu ya apa ini, tapi kayak merasa agak susah karena susah mau deket terus nggak ada rasanya kan, gimana dia kan, kok hidup tapi tetap berjalan kalau cuma aku keluar nggak yang deket gitu, yang jauh aja jadi agak lebih capek karena kayak susah. Terus Arsi yang pertama orang tuh lihat mereka yang kecil anak kecil yang ini tak tabrak aja gitu kayak beberapa kali lah gitu, jadi kita kayak Berita selanjutnya datang dari Pasha Ungu tanggapi kekecewaan Keisha Alvaro. Anak Pasha Ungu, Keisha Alvaro, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap sang ayah melalui sebuah podcast, di mana Keisha Alvaro mengaku kecewa dengan Pasha Ungu yang ingkar janji karena memilih menikah lagi dengan Adelia Wilhelmina usai bercerai dengan ibu kandungnya, Oki Agustina. Sejak ayahnya menikah lagi, Keisha Alvaro mengaku hubungannya dan Pasha Ungu merenggang selama 10 hingga 11 tahun lamanya. Di samping itu, Keisha Alvaro juga mendapat bulian dari orang sekitar karena keretakan rumah tangga orang tuanya. Belum lagi Keisha Alvaro mengaku menjadi tulang punggung keluarga karena orang tuanya bercerai dan ibunya tidak bekerja. Menanggapi hal tersebut, Pasha Ungu merasa dirinya disudutkan dan merasa anaknya yang sudah bekerja sejak kecil bukanlah hal yang harus dibesar-besarkan. Perihal kisah Alvaro yang memberikan honor kepada orang tuanya juga merupakan hal yang wajar dan tidak harus dipermasalahkan. Pasha Ungu juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak harus menjelaskan cara dirinya merawat sang anak dan kewajibannya selama ini dalam menafkahi anaknya. Lebih lanjut, Pasha Ungu menegaskan bahwa hubungannya dengan Keisha Alvaro baik-baik saja. Berikut wawancara dengan Pasha Ungu. 2018 dia bilang dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, ibu dan adik-adiknya. Aku baca di komen netizen bilang, loh kok masih ada bapaknya? Intinya menyudutkan AA sebagai papanya. Mungkin jangan fitnah begitu. Menyudutkan AA gimana? Nggak mungkin lah. Masih ada papanya kok kerja keras gitu. Ya sekarang pertanyaannya, emang salah kalau anak punya rezeki sendiri, kenapa? Kan dulu Ennologi penyanyi cilik umur 4-5 tahun sudah nyanyi, gitu kan? Siapa lagi tuh? Kuek-kuek dari kecil juga udah nyanyi. Apa yang salah? Ya kalau kemudian anak kita punya pekerjaan sendiri, hasil sendiri, bahkan di usia dia masih kecil, itu kan bagus dong. Ya kalau kemudian hasilnya ternyata buat ibunya, apa salahnya? Ya namanya anak punya uang, mau kasih ibunya, mau kasih saya juga kan nggak apa-apa dong, namanya anak. Saya aja cari duit dari 18 tahun. Makanya kan saya pernah bilang, Kisah itu lebih hebat dari saya. Kenapa? Dia sudah bisa bekerja, dipercaya oleh industri apapun itu ya, mau industri perfilman, sinetron, musik. Dia itu jauh lebih hebat dari saya. Sudah bisa menghasilkan uang
Sekarang kamu lagi kerja nih sekarang. Anakmu minta ketemu, kamu lagi kerja, kan nggak bisa dong, karena kamu lagi kerja. Ini aneh videonya biar gak salah. Iya.
Angel. Berikut wawancara. dengan lancar. Alhamdulillah. Pasangan. Seperti diketahui, menyadari
karena pilih menjadi atau sekaligus nanti akan ada produksi baru lagi deh di saya. Kalau kita dicari cewek orang ternyata dicari layar ya. Gimana? Tadi ya di tahun depan lah dan harus berjalan. Itu dia detik ini belum dapat ketemu dulu apa yang lu kecelek kan banyak jadi perjalanan bagaimana ya intinya banyak hal-hal yang akhirnya membuat jadi divorce kan ya. Saya tidak mau itu semua terjadi, jadi saya benar-benar yang intinya yang kalau misalkan teman ya, saya rasa kayaknya ini nggak bisa dilanjutkan aja. Tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat.
Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di Kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Hai Tribuners, live update sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Senin 7 November 2022. Dalam beberapa waktu ke depan ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang live update sport selengkapnya. Persiapan yang dilakukan Persis Solo selama masa penundaan Liga Indonesia tidak main-main. Mereka bahkan telah memberi sinyal bila akan mengadaptasi langkah-langkah klub Eropa saat jeda kompetisi Liga, di mana beberapa dari klub Eropa melakukan pemusatan latihan di luar negeri. Langkah pemusatan seperti itu coba diadaptasi Persis Solo saat masa penundaan Liga seperti sekarang ini. Klub kebanggaan Wong Solo akan melakukan pemusatan latihan di luar negeri dengan Malaysia sebagai tujuannya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Adi Surya untuk laporannya. Ya, baik rekan Jesse, dan seperti diberitakan bahwa memang Persis Solo saat ini setelah merencanakan sebuah pemusatan latihan di Malaysia, dan tempat lokasi dari pemusatan latihan tersebut yakni training ground dari klub Malaysia Johor Darul Takzim. Dan pemusatan latihan ini akan berlangsung cukup lama, yakni selama 10 sampai 11 hari ke depan. Dan untuk keberangkatan skuad sendiri nantinya akan kemungkinan akan berangkat pada pekan ini. Dan satu juga beberapa pemain muda bahkan maupun yang utama pun juga tetap dibawa ke pemusatan latihan tersebut. Selain itu juga ada 2 klub yang kemungkinan akan dilawan Persis Solo selama pemusatan latihan tersebut, yaitu Johor Darul Takzim, dan yang kedua itu adalah Lion City Sailors. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Jesse. Baik, terima kasih atas laporannya di Surya Samudra. Silahkan bertugas kembali. Selanjutnya, secara resmi, Persis Solo memperkenalkan Leonardo Medina sebagai pelatih anyar mereka pada Minggu 6 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih anyar Persis Solo tersebut merupakan sosok yang pernah menjadi asisten pelatih di salah satu tim asal Malaysia. Sebelum menerima pinangan menjadi pelatih
anyar Persisolo. Leonardo Medina pernah berkarir di tim hebat asal Malaysia, yaitu Johor Darul Takzim. Leonardo Medina bukanlah sosok asing di dunia persepakbolaan Asia Tenggara. Ia tercatat dalam 3 tahun terakhir menukangi JDT sebagai asisten pelatih. Arsitek asal Meksiko itu sempat membantu JDT menjuarai Malaysia Super League dan merasakan atmosfer Liga Champions Asia. Leonardo Medina pun kini menyambut optimis pekerjaan barunya bersama Persisolo di kompetisi Liga 1 2022-2023. Juru taktik berusia 51 tahun itu memuji keberagaman pemain senior dan junior yang menghiasi Persisolo. Leonardo Medina mengatakan bahwa Persisolo memiliki rata-rata pemain yang cukup segar dengan rentang usia 27 tahun. Kombinasi pemain muda dan senior membuat Persisolo semakin menarik dan atraktif ketika bermain di atas lapangan. Apalagi skuad yang berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut sudah memiliki Fernando Rodriguez yang pernah dikenalnya saat menjadi bomber gol Johor Darul Takzim II. Selain Fernando, Medina juga telah melihat cuplikan beberapa pemain dan menurutnya Persisolo memiliki komposisi yang sangat baik untuk bersiap menghadapi kompetisi. Lebih lanjut, Medina menilai jika secara strategi permainan sepak bola Indonesia dan Malaysia sangatlah berbeda. Jika di Indonesia permainan jauh lebih strategis dan bermain secara cepat, baik menyerang maupun bertahan. Sedangkan di Malaysia, strategi menunggu untuk melakukan counter attack lebih sering diterapkan. Dan ia malah beranggapan jika sepak bola tanah air memiliki kemiripan dengan sepak bola Meksiko. Di Meksiko memiliki kultur bermain cepat dan dari setiap klub memiliki keinginan tinggi untuk meraih juara. Terakhir, ia menggaransi para pemain junior bisa promosi ke skuad utama Laskar Sambernyawa. Komunikasi dengan Rasiman menjadi kunci baginya untuk memberi waktu tampil para pemain junior di Persis Youth Academy. Rencananya, Medina dan Rasiman akan mengikut sertakan pemain junior tersebut dalam beberapa sesi latihan. Menurutnya, pemain junior juga memiliki kemampuan dan kesempatan untuk belajar banyak dari para pemain senior. Dari Indonesia kita beralih ke Inggris. Ada kejutan dan 4 fakta unik yang mewarnai hasil Liga Inggris pekan 15, termasuk kekalahan Manchester United atas Aston Villa. Keberhasilan Aston Villa mengalahkan Manchester United menjadi hasil debut manis Unai Emery sebagai pelatih baru The Villains. Sementara itu, Miguel Almiron terus memperlihatkan performa apiknya dengan kembali mencetak gol ke gawang lawan. Arsenal yang melakoni laga sulit melawan Chelsea dalam derby London akhirnya benar-benar mampu menunjukkan mentalitasnya pekan ini. Perjuangan tanpa mengenal lelah yang dilakukan Arsenal akhirnya membuat tim Meriam London mengalahkan Chelsea dengan skor 0-1. Di Stamford Bridge, akhirnya Arsenal berhasil mengambil alih posisi puncak klasemen dari tangan Manchester City. Berikut adalah beberapa fakta unik yang mewarnai hasil Liga Inggris pekan 15. Pertama, start idaman bagi Unai Emery. Menunjukkan Unai Emery untuk mengisi pos jabatan pelatih Aston Villa yang ditinggalkan Steven Gerrard sepertinya langsung berbuah manis. Hal itu dibuktikan dengan kemenangan meyakinkan Aston Villa saat menumbangkan Manchester United dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut seakan menjadi start idaman Emery dalam tugasnya melatih Aston Villa. Kini Emery menjadi pelatih keempat yang sukses memenangkan laga Liga Inggris pertamanya melawan Manchester United. Ex-pelatih Villarreal itu mengikuti jejak Dave Best
1992, Jose Mourinho 2004, dan Alan Curbishley 2006. Tidak hanya itu, Emery juga membantu Aston Villa mengakhiri catatan buruk tidak pernah menang melawan Manchester United di kandang sendiri sejak tahun 1995. Artinya, Emery akhirnya bisa membawa Aston Villa untuk merasakan kemenangan pertama melawan Manchester United di kandang setelah 27 tahun lamanya. Kedua, ada kejutan dari Almiron yang belum juga terhenti. Salah satu alasan Newcastle United bisa tampil hebat seperti awal musim ini lantaran performa impresif dari seorang Miguel Almiron. Pemain kidal itu seakan tidak berhenti memperlihatkan kualitas andalannya dalam membobol gawang lawan. Meskipun bukan penyerang, Almiron telah sukses mencetak 8 gol bersama Newcastle United pada musim ini. Hal itu membuktikan bahwa ketajaman Almiron benar-benar luar biasa di bawah asuhan Eddie Howe. Kejutan Almiron pun seakan tak bisa terhenti, di mana ia sudah mencetak gol dalam 4 laga terakhirnya bersama Newcastle. Hanya Erling Haaland saja yang mengungguli jumlah gol Almiron jika tidak dihitung dari gol penalti musim ini. Ketiga, Stadion Stamford Bridge yang tak lagi angker. Mikel Arteta kembali menunjukkan sihirnya di saat Arsenal kembali mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge. Gol tunggal Gabriel Magalhaes menjadi sumber inspirasi kemenangan Arsenal melawan Chelsea dalam laga derby London musim ini. Kemenangan tersebut membuat Arsenal kembali mengambil alih posisi puncak klasemen dari Manchester City dengan keunggulan 2 poin. Tidak hanya itu, raihan hasil positif tersebut menjadikan Stamford Bridge tidak lagi angker bagi Arsenal. Arsenal tercatat sukses mencuri 3 kemenangan dalam 4 laga kunjungan terakhirnya di Stadion Stamford Bridge. Lalu hal unik terakhir adalah Mohamed Salah yang tampil konsisten. Di tengah performa Liverpool yang masih belum stabil di musim ini, Mo Salah menunjukkan kualitas terbaiknya sebagai pemain The Reds. Terbaru, Mo Salah sukses mencetak 2 gol saat Liverpool mencuri 3 poin dari markas Tottenham Hotspur. Keberhasilan Mo Salah mencetak 2 gol ke gawang Tottenham membuat pemain asal Mesir itu berkontribusi dalam 19 gol Liverpool. Rinciannya, Mo Salah mencetak 15 gol dan 4 assist bersama Liverpool di semua kompetisi. Catatan tersebut menjadikan Mo Salah telah mengukir hal yang sama pada 6 musim berbeda sejak bergabung dengan Liverpool sejak tahun 2017 silam. Hal itu menunjukkan konsistensi performa Mo Salah selama membela Liverpool dalam 6 tahun terakhir. Berikut adalah rekap hasil pertandingan dan klasemen Liga Premier Inggris 2022-2023 akhir pekan 6 November 2022. Ada sedikit perubahan di klasemen sementara, di mana Newcastle United dan Liverpool naik peringkat. Newcastle dan Liverpool adalah 2 tim yang meraih hasil positif. Keduanya mengalami kenaikan di peringkat klasemen Liga Premier Inggris. Selain Newcastle dan Liverpool yang meraih hasil positif, hasil negatif justru diraih Manchester United yang mengalami kekalahan pertama kali dalam 27 tahun di Villa Park dari Aston Villa. Pertama, Newcastle menang 4-1 atas tuan rumah Southampton di Southampton Stadium, sedangkan Liverpool menang 2-1 atas tuan rumah Tottenham Hotspur dalam pertandingan di London. 4 gol Newcastle masing-masing dicetak oleh Miguel Almiron, Chris Wood, Joe Willock, dan Bruno Guimaraes. Sedangkan gol semata wayang Southampton dicetak oleh Romain Perraud. Kedua, dalam laga Tottenham kalah 1-2
2 atas Liverpool. 2 gol Liverpool dicetak Mohamed Salah, sedangkan 1 gol Tottenham dicetak Harry Kane. Lalu ketiga, Arsenal masih di puncak klasemen setelah menang 1-0 atas Chelsea. Gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Gabriel Magalhaes pada menit ke-63. Kemenangan itu membuat Arsenal kembali ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 34 poin. Keempat, dikala Aston Villa menang dengan skor 3-1 atas Manchester United. Hal tersebut sekaligus mengakhiri rekor kandang terburuk Aston Villa atas MU sejak 1995. Itu merupakan rekor pertama Aston Villa untuk menang pertama kali di Villa Park sejak 27 tahun lalu atas Manchester United. 3 gol West Ham dibuat oleh Leon Bailey, Lucas Digne, dan Jacob Ramsey. Manchester United juga terbantu oleh Jacob Ramsey yang mencetak gol bunuh diri Aston Villa pada menit 45. Kelima, West Ham United kalah 1-2 dari Crystal Palace. West Ham mencetak gol lebih dulu oleh Said Ben Rahma, tetapi dibalas gol Wilfred Zaha di akhir babak pertama dan Michael Olise di injury time babak kedua. Dan berikut adalah klasemen Liga Premier Inggris 2022-2023 setelah merampungkan pertandingan akhir pekan. Arsenal kembali duduki singgasana puncak dengan menggusur Manchester City dengan 34 poin. Sedangkan Manchester City sendiri turun ke posisi 2 dengan 32 poin. Newcastle United di posisi 3 dengan 27 poin. Lalu di posisi 4 ada Tottenham 26 poin, Man United di posisi 5 dengan 23 poin, Brighton 21 poin. Chelsea di posisi 7 dengan 21 poin. Liverpool 19 poin sama dengan Fulham di posisi 9 dan Crystal Palace di posisi 10. Kita beralih ke Italia. Matchday 13 antara AS Roma versus Lazio dalam lanjutan Liga Italia berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan tim tamu pada Senin 7 November 2022 dini hari. Kekalahan AS Roma atas Lazio dalam Derby della Capitale diwarnai dengan penuh drama hingga babak kedua harus dimainkan selama 100 menit. Menurut data Lega Serie A, AS Roma lebih mendominasi jalannya laga dengan penguasaan bola mencapai 59%. Selain itu, AS Roma juga berhasil melepaskan 8 tembakan dengan 2 diantaranya mengarah tepat ke gawang Lazio. Adapun Lazio berhasil melepaskan 5 tembakan dengan 3 diantaranya menuju ke gawang AS Roma. Ada 2 drama yang menghiasi Derby della Capitale edisi ke-179 antara duel ibu kota tersebut di Stadion Olimpico. Pertama, drama yang menghiasi kekalahan AS Roma diantaranya kartu merah untuk asisten pelatih Jose Mourinho. Kemudian kedua, pada akhir laga, kiper AS Roma Rui Patricio berebut bola dengan staf pelatih Lazio. Rui Patricio yang berusaha mengambil bola di luar lapangan mendapat hadangan dari salah seorang staf pelatih Lazio guna menggelur waktu. Hal itu membuat Patricio naik pitam dan mendorong staf Lazio hingga terjatuh. Sontak kejadian tersebut membuat bench pemain Lazio memanas karena melihat Patricio mendorong dengan sengaja. Laga pun sempat terhenti beberapa menit dan wasit mengganjar Patricio maupun staf pelatih Lazio dengan kartu kuning. 2 drama tersebut mewarnai kemenangan Lazio di kandang AS Roma berkat gol tunggal Felipe Anderson pada menit ke-29. Bek tengah AS Roma Roger Ibanez melakukan blunder fatal seusai menerima umpan dari Rui Patricio di dalam kotak penalti. Bola yang dikuasai Ibanez pun berhasil direbut oleh Pedro Rodriguez dan langsung dikirimkan
umpan ke Felipe Anderson yang tidak terjaga di dalam kotak penalti. Tanpa basa-basi, Anderson langsung melepaskan tendangan kaki kiri yang tidak mampu dihadang dengan baik oleh Rui Patricio. Lazio pun unggul 1-0 atas AS Roma di babak pertama dalam laga bertajuk Derby della Capitale tersebut. Tetapi hingga laga berakhir, AS Roma tidak kunjung mampu mencetak gol penyeimbang maupun unggul dari Lazio. Pertandingan pun berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Lazio atas AS Roma. Dengan hasil tersebut, Lazio berhak naik ke peringkat 3 klasemen Liga Italia, sedangkan AS Roma turun ke posisi 5. Lazio sekarang mengoleksi 27 poin, sementara AS Roma tertinggal 2 angka di belakangnya dengan 25 poin. Hasil Juventus versus Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia Matchday 13 berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan tuan rumah Senin 7 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Berlangsung di Allianz Stadium, Juventus mengalahkan Inter Milan melalui sumbangsih gol Adrien Rabiot menit ke-52 dan Nicolo Fagioli menit ke-84. Dengan hasil kemenangan tersebut membuat Juventus naik ke 5 besar klasemen sementara Liga Italia 2022-2023. Skuad berjuluk Bianconeri itu sekarang telah mengumpulkan 25 poin hasil dari 7 kemenangan dan 4 kali imbang. Adapun Inter Milan masih bertahan di urutan ke-7 dengan mengumpulkan 24 poin. Menuju pada ulasan pertandingan secara singkat antara Juventus versus Inter Milan. Pada babak pertama, Juventus maupun Inter Milan tampak kesulitan mencetak gol sehingga skor 0 sama menjadi perlawanan keduanya. Juventus unggul dalam penguasaan bola dibandingkan Inter Milan. Juventus mendominasi 51%, sedangkan sisanya 49% dikuasai sang tamu Inter Milan. Meskipun unggul penguasaan bola, Juventus justru kurang produktif karena tidak bisa melepaskan satu tembakan pun ke gawang Andre Onana. Pasukan Massimiliano Allegri memiliki 4 percobaan tendangan yang 2 melambung dan 2 terblokir. Beda halnya dengan Inter Milan yang mencatatkan 2 tembakan ke gawang. Selain 2 mengarah ke gawang, ada pula 3 peluang tim berjuluk Nerazzurri itu melambung dan 2 lainnya diblokir pemain lawan. Situasi mulai berubah selepas turun minum yang mana Juventus mulai meningkatkan intensitas serangan. Keberanian Juventus menyerang membuatnya mendapat 2 gol pada mendapat gol pembuka pada menit ke-52. Adrien Rabiot menjadi aktor pembuka keunggulan Juventus setelah meneruskan umpan Filip Kostic. Tidak berselang lama, Danilo sempat memperbesar keunggulan Juventus melalui skema sepak pojok. Sayangnya, gol sundulan Danilo dianulir wasit karena lebih dulu mengenai tangan. Keunggulan tipis Juventus membuat Inter Milan berambisi menyamakannya. Tetapi faktanya yang terjadi adalah Inter Milan malah dihukum dengan kebobolan gol kedua. Tepat menit ke-84, Kostic mencatatkan assist keduanya melalui skema counter attack. Kali ini Kostic menjadi kreator gol yang dicetak Nicolo Fagioli. Gol Fagioli nyatanya menjadi akhir perlawanan Inter Milan yang harus kalah dengan skor 0-2 di markas Juventus.
Pada musim ini, Inter Milan tampaknya benar-benar terlihat seperti tim mediocre setiap kali bertemu dengan rival kuatnya di kompetisi Liga Italia. Bagaimana tidak, sejauh ini Inter Milan selalu kalah saat berhadapan dengan tim rival di Liga Italia. Rentetan kekalahan itu secara tidak langsung menjadi alarm berbahaya performa Inter Milan bersama Simone Inzaghi pada musim keduanya. Inter Milan saat ini masih berada pada urutan ke-7 dengan perolehan 24 poin dari 13 laga. Raihan 8 kemenangan dan 5 kekalahan mewarnai perjalanan tidak mudah Inter Milan mengarungi Liga Italia musim ini. Apesnya, 5 kekalahan yang diderita Inter Milan mayoritas didapat saat bertemu tim rival yang kuat. Hingga pekan 13, 4 dari 5 kekalahan yang didapatkan Inter Milan saat bertemu para rivalnya di papan atas. Inter Milan tercatat harus kalah melawan Lazio, AC Milan, AS Roma, dan Juventus pada musim ini. Terbaru, Inter Milan kalah tak berdaya saat mengakui keunggulan Juventus dengan skor 2 gol tanpa balas Senin 7 November 2022 dini hari tadi. Laga sengit bertajuk Derby d'Italia antara Juventus dan Inter Milan berakhir dengan skor 2-0. Kekalahan melawan Juventus akan membuat mentalitas pemain Inter Milan jatuh setelah berakhirnya pertandingan. Berkaca dari performa dan hasil yang didapatkan Inter Milan musim ini, Simone Inzaghi benar-benar harus segera berbenah sebelum terlambat waktunya. Inzaghi sendiri menyadari bahwa timnya tengah merasa frustasi setelah kalah melawan Juventus. Menurut Inzaghi, Inter Milan harus bekerja lebih keras dalam hal taktik dan mental. Lebih lanjut, Inzaghi menilai timnya tidak seharusnya kalah melawan tim rival dalam situasi seperti musim ini. Sebagai informasi terdekat, Inter Milan akan bertemu dengan Bologna dalam laga lanjutan Giornata ke-14 Liga Italia, Kamis 10 November 2022. Dan berikut ada rapor merah Inter Milan saat berjumpa dengan rival di Liga Italia 2022-2023. 27 Agustus 2022, Inter harus kalah dari Lazio 1-3. 3 September 2022, Inter juga harus kalah dari AC Milan dengan skor 2-3. 1 Oktober 2022, Inter Milan kembali menelan kekalahan dengan skor 1-2 dari AS Roma. Dan terakhir 7 November 2022, Inter lagi-lagi kalah 0-2 atas Juventus. Kita beralih ke berita Piala Dunia. Penyesuaian masih terus harus dijalani Raheem Sterling di bawah kepala pelatih baru Chelsea, Graham Potter. Raheem Sterling seperti tersesat, kehilangan angka demi angka dalam statistik di Liga Inggris. Performa Raheem Sterling yang tengah menurun. Apakah masih pantas mendapat panggilan Southgate untuk timnas Inggris di Piala Dunia 2022 Qatar? Performa Raheem Sterling belakangan menjadi spekulasi di tengah penurunan yang ia alami. Raheem Sterling mencetak 2 gol di Liga Champions sejak awal September, tetapi gagal melepaskan tembakan saat kalah dari Arsenal di Stamford Bridge Minggu 6 November 2022 malam. Sterling telah bermain selama 596 menit tanpa gol dan assist di Liga Inggris sejak akhir Agustus. Ia juga tidak banyak membantu tim dan tidak terlibat dalam peran yang mapan. Sterling kadang bermain sebagai back sayap, pemain sayap atau striker hingga posisi terbaiknya sekalipun saat di bawah asuhan Graham Potter. Awal mula pada musim panas lalu, sejumlah tim elit Eropa seperti Barcelona dan Bayern Munich tertarik menggunakan jasa Sterling. Tetapi Raheem Sterling lebih kepincut bergabung dengan Chelsea karena visi pelatih The Blues saat itu, Thomas Tuchel.
Tapi sayang, tidak lebih dari 2 bulan kemudian, Tuchel yang sukses menorehkan sejarah untuk tim London Biru harus didepak dari kursi kepelatihan dan diganti dengan Graham Potter. Graham Potter tengah merencanakan masa depan Chelsea menurut pandangannya. Perubahan formasi dan taktiknya belum valid, termasuk dengan optimasi talenta yang dimiliki Chelsea. Musim lalu bersama Manchester City, penyelesaian khasnya untuk menyelesaikan operan. Ia kurang produktif ketika bergabung dengan Chelsea. Bisa dikarenakan suplai bola yang berada di sekitar gawang berkurang dibandingkan saat di Manchester City. Lihat statistik musim lalu, Raheem Sterling melepaskan tembakan 40,1 menit berbanding 56,5 menit saat di Chelsea. Menit per golnya juga turun drastis. Yang awalnya 175,9 menit, kini 339 menit per gol. Hal tersebut tentu menjadi banyak pertanyaan. Apakah pantas Raheem Sterling masuk ke dalam skuad The Three Lions di Piala Dunia 2022 Qatar? Terlebih sejak Euro 2020, Sterling juga mengalami masa-masa sulit. Ia kekeringan gol dan kerap duduk di bangku cadangan. Tapi Southgate tetap setia. Sterling sempat membalas dengan mencetak 3 gol untuk membantu Inggris ke final Euro 2020. Menurut Richard, Southgate tidak hanya membutuhkan performa terbaik pemain di lapangan, tetapi soal menit bermain. Jika Richard adalah pelatih Inggris, ia akan tetap memilih Sterling bergabung dengan Harry Kane dan Bukayo Saka di lini depan The Three Lions. Jelang Piala Dunia 2022 di Qatar, hanya keajaiban yang bisa mencegah Brazil menjadi penguasa di grup G yang tinggal 14 hari lagi. Timnas Brazil yang berjuluk tim Samba jelas terlalu perkasa untuk rival lain di tim yaitu Swiss, Serbia, dan Kamerun. Timnas Brazil memiliki jejak sejarah menggetarkan dengan 5 trofi Piala Dunia di tangan, dengan 2 kali menjadi runner-up. Skuad asuhan Tite itu tak terkalahkan dalam 17 laga kualifikasi mereka. Dengan rincian 14 kali menang dan 3 seri di zona CONMEBOL yang persaingannya sangat ketat. Tim Samba tercatat hanya pernah 1 kali sejak akhir 2019 kalah di final Copa America kontra Argentina. Kekuatan mereka menyebar di segala lini. Di bawah Mister ada kiper terbaik dunia Alisson yang bersaing dengan Anderson. Lini belakang diisi nama-nama besar seperti Marquinhos, Thiago Silva, dan Danilo. Lini gelandang diisi para pemain bertenaga kuda seperti Fabinho, Casemiro, dan Fred. Sedangkan di lini serang mengandalkan para dewa gol seperti Neymar, Anthony, Vinicius, Firmino, dan Gabriel Jesus. Mustahil untuk mengikuti kecepatan dan kualitas permainan mereka. Meskipun kalah pada Piala Dunia di Rusia lalu, hal itu tidak pernah mengurangi status mereka sebagai favorit kuat. Bukan hanya favorit lolos di penyisihan grup, tetapi juga favorit untuk menjadi juara. Pertama, Serbia. Serbia gagal lolos ke Euro 2020 tetapi mengamankan tempat di Piala Dunia 2022 di Qatar dengan finish di puncak dan tak terkalahkan. Padahal mereka berada dalam grup kualifikasi yang terbilang sulit bersama Portugal, Republik Irlandia, Luxembourg, dan Azerbaijan. Kreativitas dan bakat dari kapten
berpengalaman Dusan Tadic kemungkinan akan menimbulkan masalah bagi lawan grup mereka. Ada juga ancaman serangan dalam pemain sensasional di Liga Premier, Aleksandar Mitrovic dan Luka Jovic. Jika mereka bermain dengan kohesif, maka mereka bisa mengejutkan banyak orang. Kedua, Swiss menyelesaikan kualifikasi Piala Dunia dengan gemilang dengan mengalahkan Bulgaria 4-0 di kandang pada November lalu untuk memantapkan posisi di puncak grup C. Tidak terkalahkan selama kualifikasi dengan hanya kebobolan 2 gol. Tim asuhan Murad yakin pasti menjadi salah satu yang harus diperhatikan di turnamen kali ini. Mantan pemain Liverpool dan Bayern Munich Xherdan Shaqiri dan sekarang bersama Chicago Fire di MLS tetap menjadi andalan. Dan pemain berusia 31 tahun yang akan segera berusia 31 tahun itu diharapkan untuk memimpin lini depan dan memberikan percikan kreatif. Pemain anyar Manchester City, Manuel Akanji, juga harus diperhatikan dalam pertahanan bersama pemain seperti Fabian Schär dari Newcastle United. Ketiga, Kamerun. Veteran Piala Dunia ini membukukan kembalinya tempat di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2014. Mereka lolos dengan kemenangan agregat yang dramatis atas Aljazair pada akhir Maret. The Indomitable Lions akan menandai penampilan ke-8 di panggung Piala Dunia dan mereka dapat mengandalkan banyak pemain mapan yang bisa menjadi kontributor utama di Qatar. Pencapaian terbaik Kamerun adalah saat melenggang ke perempat final 1990 di Italia lalu. Pelatih karismatik Rigobert Song yang pernah 4 kali tampil di Piala Dunia yakin timnya bisa lolos dari jeratan penyisihan grup ini. Meski faktanya hampir semua pengamat memprediksi mereka akan jadi juru kunci pada penyisihan grup G di Qatar nanti. Manchester United merilis sebuah film dokumenter khusus pemain bernomor punggung 7. Manchester United merilis film dokumenter yang mengisahkan cerita dari penyerang bintang nomor 7 mereka. Film dokumenter Manchester United tersebut menampilkan Brian Robson, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Elatun, dan Eric Cantona. Awalnya, film dokumenter Manchester United tersebut direncanakan tayang pada musim panas lalu. Tetapi penayangan harus ditunda lantaran ketidakpastian nasib Cristiano Ronaldo di Old Trafford. Hingga pada akhirnya Manchester United merilis film dokumenter tersebut di akun YouTube pada Jumat 4 November 2022. Film dokumenter tersebut berjudul The Story of the Seven. Dalam sebuah siaran pers, pihak Manchester United mengatakan jika video tersebut menyatukan pemain legendarisnya bernomor punggung 7. Menyatukan 7 pemain legendaris Manchester United untuk satu film panjang yang merayakan perjalanan bersama klub, prestis nomor punggung dan kembalinya jersey kandang untuk musim 2022-2023. Film tersebut menampilkan wawancara mendalam dengan beberapa pemain, lebih tepatnya melakukan wawancara singkat bersama Beckham, Ronaldo, Cantona, Brian Robson, United Women, dan Elatun. Beberapa penyerang ikonik Man United tersebut menguraikan perasaan mereka, merasakan bermain dengan nomor punggung 7, merasakan bagaimana diberi nomor punggung 7 di Old Trafford, dan menghidupkan kembali momen-momen favorit dalam berkarir. Masing-masing pemain menceritakan kisah pengalaman mereka sebagai pemain bernomor punggung 7. Dalam salah satu adegan yang menampilkan Ronaldo, ia mengatakan bahwa Sir Alex Ferguson adalah sosok yang memberikannya nomor punggung 7. Ia pun tidak menampik jika nomor 7 memiliki sebuah sejarah. Dan saat ini para penggemar bisa menyaksikan film dokumenter tersebut di kanal YouTube Manchester United.
Kita beralih ke berita bulu tangkis. Berikut adalah update prediksi ranking BWF setelah perhelatan Hilo Open 2022 per hari Senin 7 November 2022. Di sektor ganda putra, lonjakan besar Fajar Alfian Rian Ardianto yang tembus 3 besar dunia dan membayangi posisi Marcus Gideon Kevin Sanjaya. Berbeda dengan Fajarian, Ginting malah mengalami penurunan peringkat sekalipun baru saja berhasil menjadi jawara Hilo Open 2022. Sementara untuk Victor Axelsen malah makin sulit dikejar posisinya sebagai tunggal putra terbaik dunia lantaran jarak poin terlalu lebar. Performa cukup konsisten yang diperlihatkan Fajarian membuat keduanya berhak menempati posisi ketiga di ranking BWF dunia versi terbaru. Pasangan Fajarian pun semakin mendekati posisi Minions yang saat ini menempati urutan kedua. Dengan perolehan 88.055 poin, pasangan Fajarian terpaut 4.800 poin dari Minions selaku pemegang posisi runner-up. Kenaikan 3 peringkat yang dirasakan Fajarian membuat keduanya menduduki peringkat tertinggi sepanjang karirnya di sektor ganda putra dunia. Tercatat sejak awal tahun 2022, berbagai capaian dan prestasi gelar berhasil diukir pasangan Fajarian. Sebagaimana misal raihan 4 gelar juara BWF World Tour yang sudah dimenangi Fajarian pada tahun ini. Keempat gelar yang berhasil dimenangkan Fajarian tahun ini antara lain Swiss Open, Indonesia Masters, Malaysia Masters, dan Denmark Open 2022. Pasangan Fajarian bahkan mampu menjadi finalis juga di 4 turnamen berbeda pada tahun ini, mulai dari Korea Open, Thailand Open, Malaysia Open, dan Singapore Open 2022. Di sisi lain, Ginting secara brilian mampu memenangkan gelar Hilo Open setelah mengalahkan Chou Tien-chen, wakil Taiwan, di partai final. Hanya saja gelar juara Hilo Open 2022 belum cukup menghindarkan Ginting dari ancaman penurunan ranking di BWF. Hal ini dikarenakan penghapusan poin tahun 2021 yang akhirnya membuat peringkat Ginting turun meski meraih gelar juara. Posisi ke-6 yang sebelumnya ditempati Ginting kini berbalik dipegang oleh wakil India, Lakshya Sen. Ginting pun sekarang harus puas berada di posisi ke-8, tepat di bawah Jonathan Christie. Posisi teratas sektor tunggal putra masih dipegang andalan Denmark, Victor Axelsen. Perolehan poin Axelsen yang saat ini menduduki posisi teratas tampaknya makin sulit dikejar oleh rival-rivalnya. Dengan jarak hampir 30.000 poin, sebuah hal mustahil bagi para pebulu tangkis tunggal putra untuk mengejar posisi Axelsen dalam waktu dekat ini. Lalu, perubahan menarik justru terjadi di sektor ganda putri, di mana Nami Matsuyama Chiharu Shida akan segera menduduki posisi kedua. Posisi kedua yang akan ditempati Nami Matsuyama Chiharu Shida seakan menjadi peringkat tertinggi keduanya di dunia bulu tangkis dunia. Hal yang sama juga akan dirasakan An Se-young yang bermain di sektor tunggal putri. An Se-young juga berhak naik 1 peringkat ke posisi 2 dunia, tepat di bawah Akane Yamaguchi. Pebulu tangkis asal Korea Selatan itu pun secara tidak langsung juga mengukir secara manis dengan menempati ranking terbaik sepanjang karirnya. Perubahan positif juga diukir Yuta Watanabe Arisa Higashino yang juga sukses mengklaim peringkat pertama sektor ganda campuran. Kita beralih ke MotoGP. Berikut adalah klasemen akhir MotoGP 2022 dan fakta menarik yang mengiringi keberhasilan Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2022. Francesco Bagnaia selaku rider Ducati Lenovo Team resmi menjadi juara dunia MotoGP 2022 sekaligus menutup musim sebagai pemuncak klasemen. Francesco Bagnaia menjadi juara dunia MotoGP 2022 setelah mengumpulkan
265 poin dengan catatan 7 kali kemenangan dan 10 podium. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, finish di posisi kedua. Juara dunia MotoGP 2021 itu membukukan 248 dari 3 kali naik podium juara. Sedangkan Enea Bastianini dari Gresini Ducati sukses finish di posisi 3 klasemen. Tandem Francesco Bagnaia untuk MotoGP 2023 ini mengoleksi 219 poin. Sedangkan juara dunia 8 kali Marc Marquez terdampar di posisi 13. Rider asal Repsol Honda ini mengemas 113 angka. Dan berikut klasemen akhir MotoGP 2022. Pertama, Francesco Bagnaia 265 poin, Fabio Quartararo 248 poin, Enea Bastianini 219 poin, Alex Espargaro 212 poin, Jack Miller 189 poin, Brad Binder 188 poin, Alex Rins 173 poin, Johan Zarco 148 poin, George Martin 152 poin, dan di posisi 10 Miguel Oliveira 149 poin. Dilanjutkan Maverick Vinales 122 poin, Luca Marini 120 poin, Marc Marquez di posisi 13 dengan 113 poin, Marco Bezzecchi 111 poin, Joan Mir 87 poin, Paul Espargaro 56 poin, Alex Marquez 50 poin, Takai Nakagami 48 poin, Franco Morbidelli 42 poin, Fabio Di Giannantonio 24 poin, di posisi 21 Andrea Dovizioso 15 poin, Raul Fernandez 14 poin, Remy Gardner 13 poin, Darin Binder 11 poin, Kat Krutlow 10 poin, dan Stefan Bradl 2 poin. Dan keberhasilan Francesco Bagnaia menjadi juara dunia MotoGP 2022 diwarnai 4 fakta menarik. Pertama, Francesco Bagnaia berhasil mengakhiri penantian 15 tahun tim Ducati. Ini menjadi momentum besar bagi Francesco Ducati karena berhasil mengakhiri paceklik gelar juara dunia kategori pembalap bagi Ducati. Pasalnya, terakhir kali Ducati merengkuh gelar juara dunia MotoGP ialah musim 2007. Saat itu, titel kampiun dipersembahkan pembalap asal Australia, Chassis Stoner. Artinya, butuh 15 tahun dari Ducati guna mengakhiri kegersangan gelar juara dunia. Maklum, dari 4 pabrikan besar seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki, praktis hanya Ducati saja yang belum berhasil keluar sebagai juara dalam 1 dekade terakhir. Kedua, Francesco Bagnaia berhasil memutus rapor merah pembalap Italia. Seperti halnya Ducati, pembalap Italia juga bak mendapatkan kutukan. Pasalnya, lebih dari 1 dekade tidak ada pembalap asal negeri pizza yang berhasil merengkuh titel juara dunia MotoGP. Kali terakhir pembalap asal Italia yang menyabet titel kampiun adalah musim 2009. Saat itu, gelar juara dunia diberikan oleh Valentino Rossi yang membela Yamaha. Dalam 1 dekade terakhir, kejuaraan dunia MotoGP menempatkan pembalap Spanyol yang paling banyak menyabet gelar juara. Tak lagi pembalap yang berhasil kembali menggulung prestasi Valentino Rossi 13 tahun silam tak lain adalah anak didik The Doctor. Kebetulan Bagnaia adalah rider jebolan sekolah milik Rossi, VR46. Ketiga, Francesco Bagnaia berhasil mengukir sejarah baru. Tidak ada pembalap yang pernah merengkuh gelar juara dunia MotoGP ketika dalam 1 musim mengalami DNF alias tidak finish sebanyak 6 kali. Ini menjadi sejarah baru bagi Bagnaia. Tercatat dari 20 seri MotoGP 2022, Bagnaia mengalami DNF alias did not finish sebanyak 6 kali. Keempat, Francesco Bagnaia merupakan jebolan sekolah Rossi yang berhasil menelurkan juara dunia pertama kali. Francesco Bagnaia juara dunia MotoGP 2022 di Grand Prix Valencia menunjukkan sepak terjang Valentino Rossi dengan mendirikan Akademi Balap VR46 berbuah manis. Francesco Bagnaia sampai juara dunia
pembalap MotoGP musim ini. Maka proses pembibitan dan pembinaan Akademi Balap Valentino Rossi sudah benar adanya. Francesco Bagnaia menjadi alumnus pertama VR46 Rider Academy yang menjadi juara dunia MotoGP. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muara Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update
tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Senin 7 November 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan memanfaatkan ratusan rumah warga untuk dijadikan sebagai homestay saat perhelatan Sail Tidore 2022. Sebab jumlah penginapan dan hotel di Kota Tidore sangat terbatas dan tidak bisa menampung peserta atau tamu perhelatan tersebut, Tribuners. Kebijakan yang diambil pemerintah ini disambut baik oleh warga. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore waktu Indonesia Timur. Tribuners, di Kota Tidore Kepulauan pada bulan November ini akan diadakan Sail Tidore, dan kesiapan Sail Tidore ini pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyiapkan salah satu kesiapannya yaitu homestay. Homestay ini sebagai upaya pemerintah untuk menutupi kekurangan minimnya fasilitas seperti hotel dan penginapan yang ada di Kota Tidore. Nah, untuk menutupi hal itu, pemerintah Kota Tidore Kepulauan memanfaatkan rumah-rumah warga di beberapa kelurahan di dekat pusat pelaksanaan Sail Tidore. Nah, pemerintah yang menggunakan rumah warga sebagai homestay ini, dijadikan sebagai homestay ini ternyata mendapat respon yang baik bagi warga yang rumahnya dijadikan sebagai homestay. Salah satunya Pak Jamaludin yang sempat ditemui oleh Tribun kemarin mengakui bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini cukup bagus, di mana memanfaatkan rumah-rumah warga yang dijadikan sebagai homestay. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi para warga Kota Tidore Kepulauan untuk mengenalkan terlebih dekat lagi Kota Tidore dan juga budaya serta kehidupan warga Kota Tidore Kepulauan itu sebagaimana kepada tamu-tamu yang datang pada Sail Tidore tahun 2022 nanti. Nah, untuk saat ini, untuk homestay sendiri dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini adalah Dinas Perkim Kota Tidore Kepulauan telah mendata kurang lebih 790 rumah yang dijadikan sebagai homestay. Adapun tambahan lainnya 3 kelurahan yang kemudian dijadikan sebagai alternatif atau backupan apabila tamu yang datang nanti itu banyak ataupun kelebihan, sehingga rumah-rumah yang di beberapa kelurahan, 3 kelurahan lainnya itu dijadikan sebagai homestay. Selain itu,
ada juga fasilitas yang digunakan yaitu gedung LPMP, kurang lebih 200 lebih kamar yang nantinya akan dijadikan sebagai homestay. Nah, selain itu, pelaksanaan Sail Tidore sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 29 November mendatang. Nah, pada Sail Tidore ini tentu akan banyak kegiatan-kegiatan yang ditampilkan ataupun dilaksanakan, salah satunya yaitu sekedar informasi, yaitu penerjun payung yang nantinya ditampilkan oleh para TNI, baik itu Angkatan Udara maupun Angkatan Laut. Nah, demikian Ariska yang dapat kami laporkan dari Kota Tidore Kepulauan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, rekan Faisal juga sempat melakukan wawancara dengan Jamaluddin, warga Kelurahan Soasio yang rumahnya dijadikan sebagai homestay. Berikut liputannya untuk Anda. Yang jelas kami warga masyarakat Kelurahan Soasio sangat mendukung apa yang akan dilaksanakan Sail Tidore pada tanggal 24 sampai 2022. Kami menyediakan kamar yang representatif yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah, seperti ada fasilitas kamar mandi juga ada AC, juga ada kipas angin, dan fasilitas-fasilitas itu dapat digunakan oleh tamu yang akan berkunjung ke Tidore, khususnya yang ingin menginap atau merasakan tinggal dengan sama-sama dengan penduduk, merasakan kehidupan sehari-hari bersama warga masyarakat Soasio sambil menikmati atau melihat kondisi yang ada di Kelurahan Soasio, juga menyaksikan apa yang disajikan dalam Sail Tidore di 2022 ini. Yang jelas kami sangat siap untuk turut mensukseskan Sail Tidore di yang jelas fasilitas yang kalau di rumah saya fasilitasnya sudah tersedia, seperti ada kamar mandi, ada AC, juga ada kipas angin, juga mungkin ada wifi gratis yang bisa dipakai oleh tamu yang datang berkunjung. Yang jelas Festival Kerinci ke-20 pada tahun 2022 telah resmi dibuka pada Minggu 6 November 2022 kemarin, Tribuners. Rencananya festival ini akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut hingga tanggal 9 November mendatang. Dalam festival ini ada berbagai atraksi dan potensi budaya Kabupaten Kerinci ditampilkan dengan meriah, Tribuners. Dan bagaimana suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Heru Pitra dari Tribun Jambi. Silakan rekan Heru. Terima kasih Hariska. Selamat sore Tribuner. Di Kabupaten Kerinci digelar Festival Kerinci. Ini merupakan agenda nasional yang selalu digelar setiap tahun pada bulan November. Festival Kerinci digelar di Dermaga Danau Kerinci yang merupakan objek wisata andalan Kabupaten Kerinci. Nah, kemarin pada 6 November, Festival Kerinci resmi dibuka langsung oleh Gubernur Jambi, diwakili oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Di pembukaan tersebut, para tamu undangan disuguhkan dengan tarian massal yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat ada di Kabupaten Kerinci. Ini mengenai gotong royong untuk mendatangkan gotong royong menyambut adanya acara yang akan digelar di suatu wilayah. Tarian tersebut sangat memukau para tamu yang datang. Festival Kerinci menampilkan atraksi-atraksi dan seni budaya Kabupaten Kerinci ditampilkan pada Festival Kerinci, seperti tarian dan juga kuliner yang ada di Kabupaten Kerinci ditampilkan dengan setiap wilayah atau kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci menampilkan masakan khas mereka dan juga seni budaya yang terdapat dewa mereka ditampilkan pada Festival Kerinci ini.
Selain itu di lokasi Festival Kelinci juga diberikan beberapa stand pameran juga ditampilkan setiap harinya. Seperti di hari pertama merupakan hari pembukaan, itu ditampilkan juga perlombaan tarian tradisional yang ditampilkan yang diikuti oleh setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci. Dan di hari kedua ini, tampilkan yaitu lomba lagu daerah, di mana para peserta mengikuti atau membawakan lagu khusus daerah Kabupaten Kerinci. Nanti akan dinilai siapa peserta yang terbaik, tentunya dengan reward yang akan diberikan kepada para peserta yang terbaik. Festival Kerinci kali ini akan berlangsung selama 3 hari, dimulai dengan 6 November dan akan berakhir pada 9 November nantinya. Dan festival kali ini masyarakat juga cukup antusias datang ke lokasi, bukan hanya warga dari Kabupaten Kerinci, jadi warga dari luar daerah ramai datang menyaksikan Festival Kerinci ini, karena di sini masyarakat disuguhkan dengan penampilan atraksi budaya yang ada di Kabupaten Kerinci. Bahkan dari luar negeri juga datang ke Kabupaten Kerinci, seperti dari Malaysia. Demikian haruskah laporan dari kami di Festival Kerinci Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan Heru Pitra dari Tribun Jambi, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, pada Minggu 6 November 2022 kemarin, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung kembali pecahkan rekor muri, yakni dalam rangkaian lutungan terpanjang dengan panjang 360 meter di penutupan Festival Budaya Irau Tanah Tidung 2022. Pasalnya dalam pemecahan rekor muri ini ada sebanyak 18 luntungan yang dibentangkan mengelilingi jogging track Stadion Mini Tideng Pale Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Risnawati dari Tribun Kaltara. Silakan rekan Risna. Iya, benar sekali Ariska bahwa Kabupaten Tanah Tidung kembali menyabat rekor baru di penutupan Festival Budaya Irau Tanah Tidung hari Minggu kemarin. Dan pemecahan rekor muri di Festival Irau Tanah Tidung ini tidak hanya sekali, namun ada 3 kali yang sebelumnya juga dipecahkan pada hari Sabtu lalu. Nah, dari penyampaian pihak rekor muri, dari pihak muri, bahwa untuk rekor luntungan terpanjang yang dipecahkan oleh Kabupaten Tanah Tidung itu dengan panjang 360 meter. Nah, sebelumnya juga rekor muri luntungan terpanjang ini pernah dipecahkan oleh Kabupaten Malinau dengan panjang 350, dan tahun ini dipecahkan kembali oleh Kabupaten Tanah Tidung. Nah, sementara itu juga disampaikan oleh pihak muri bahwa sebanyak 18 luntungan yang dibentangkan mengelilingi jogging track Stadion Mini Tidung Pala. Nah, dari 18 luntungan tersebut masing-masing luntungan memiliki panjang 20 meter. Maka total panjangnya tadi disebutkan sebelumnya adalah 360 meter. Lalu lebih lanjut juga dia sampaikan bahwa terdapat 800 masyarakat suku Dayak Blusu yang mengikuti acara luntungan tersebut, dan dari 800 orang itu terdiri dari 400 laki-laki dan 400 perempuan. Dan yang hadir atau menjadi peserta luntungan terpanjang ini tidak hanya dari masyarakat Dayak Blusu Kabupaten Tanah Tidung, namun juga ada kontingen dari masyarakat Dayak Blusu Desa Sekata Kabupaten Bulungan dan Desa Sesua Kabupaten Malinau. Nah, dari penyampaian Bupati Tanah Tidung, Bapak Ibrahim Ali juga mengatakan bahwa untuk pemecahan rekor muri ini menjadi salah satu
ajang promosi budaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Tidung, sehingga destinasi wisata adat Tanah Tidung dapat dikenal masyarakat luas. Hal ini juga sebagai upaya untuk adat istiadat Kabupaten Tanah Tidung dapat dilirik oleh Kementerian Pariwisata, sehingga wisata adat istiadat Kabupaten Tanah Tidung ini bisa menjadi atau masuk dalam kalender event nasional. Seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Risnawati dari Tribun Kaltara. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali. Berikut liputannya untuk Anda. Rangkaian acara kita ada 3 rekor muri yang kita pecahkan. Salah satunya hari ini yang kita pecahkan ada 2 rekor muri. Pertama, rekor muri pembuatan kumpul terbanyak yang merupakan makanan atau jajanan khas budaya Tidung yang digagas oleh Ketua Tim Penggerak PKK dan penggerak PKK tingkat desa, ya, yaitu Kecamatan Sesaya Pilir, ya. Ada 1000 kumpul awalnya yang mereka pecahkan rekor muri. Ternyata setelah diverifikasi oleh tim Muri Indonesia, itu ada 1100 lebih kumpul yang dipecahkan. Tadi rekor Muri menyampaikan bahwa bukan hanya Muri rekor Indonesia saja, tapi rekor dunia. Dan kemudian kedua, yaitu busak sarai terbanyak. Nah, ini busak sarai ini filosofinya sangat dalam dan biasa dipakai setiap ada acara-acara orang-orang Tidung, ya, yang ada di Kalimantan Utara. Itu tadi dipecahkan sekitar 535 sekian rekor muri yang dipecahkan pada hari ini. Tentunya ini harapan kita ini supaya bisa dilirik lah oleh Bapak Sandiaga Uno nanti ke depan untuk menjadi khasana budaya adat istiadat destinasi budaya pariwisata adat Ulun Pagun yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan Utara, supaya bisa masuk di pesona Indonesia dan bisa menjadi agenda tahunan yang disupport oleh kementerian dan provinsi. Kita harap ini yang bisa kita bangkitkan. Sebenarnya masih banyak adat istiadat budaya yang insya Allah nanti. Tribuners, bagi Anda pecinta alam, mungkin hutan lindung WH bisa menjadi tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu libur. Hutan lindung yang berada di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur ini merupakan hutan tropis Indonesia yang menampilkan kekayaan dan keragaman budaya hayati Tribuners. Untuk menuju ke lokasi ini, Anda bisa melewati sejumlah jalur ekowisata yang menarik. Dari jalur-jalur tersebut, Anda pun akan mengetahui kekayaan flora yang dimiliki hutan lindung WHA. Dan seperti apa keindahan di sana akan disampaikan oleh rekan Sifaul Mirfaka dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Sifaul. Baik rekan Ariska dan juga Tribuners, benar sekali terdapat hutan lindung bernama Hutan Wehea, yang mana hutan ini merupakan kampung halaman masyarakat Dayak Wehea. Hutan ini sendiri menawarkan keindahan alam yang masih asri, sehingga cocok dijadikan destinasi wisata bagi Tribuners yang menyukai kegiatan jelajah alam. Di dalam hutan ini, pengunjung bisa bertemu dengan masyarakat setempat, yakni warga suku Dayak Wehea yang tinggal di pinggiran sungai bernama Sungai Skung Saka. Untuk menjelajahi hutan Wehea, pengunjung bisa memilih 4 jalur yang keempatnya menawarkan tantangan dan keindahannya masing-masing. Yang pertama adalah jalur ekowisata Bukit Longsor. Jalur ini menjadi pilihan utama pengunjung karena sepanjang 2 km pengunjung bisa belajar berbagai jenis pohon melalui papan informasi yang ditempelkan di setiap pohon. Kemudian yang kedua ada jalur ekowisata 4625. Nah, nama 4625 ini merupakan panjang trek yang mencapai 4.625 meter di sepanjang sisi Sungai Skung Saka. Dengan menyusuri sungai ini, pengunjung akan menemukan waduk yang cukup besar, yang mana waduk ini bisa digunakan untuk berenang atau sekedar memancing. Yang ketiga ada jalur ekowisata Gunung Batu Putih, yang mana jalur ini menghubungkan antara 2 menara pandang. Jalur ini cocok bagi pengunjung yang ingin belajar berbagai macam jenis pohon, tetapi memiliki topografi yang cukup curam dengan kemiringan 35 sampai 37 derajat. Kemudian yang terakhir adalah jalur ekowisata Puncak Laas yang berada di ketinggian 750 meter dari permukaan laut, sehingga tempat ini bagus untuk menikmati terbenamnya matahari. Bagi Tribuners yang mungkin tertarik untuk menjelajahi hutan Wehea, lokasinya berada di Desa Nehes Wiahbing,
sekitar 3 jam dari pusat kecamatan Muara Wahau di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Demikian rekan Ariska. Baik rekan Sival Mirfako dari Tribun Kaltim, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, baru-baru ini Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo. Di Kota Solo ini, ia pun melakukan sejumlah kegiatan menarik Tribuners. Satu di antaranya, Sandiaga Uno berkunjung ke Rumah Budaya Keraton bersama dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya di Jalan Manduro nomor 6, Gang Kartotiasan, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah. Di dalam Rumah Budaya Keraton ini terdapat ruangan-ruangan pameran yang berisi informasi sejarah politik di Indonesia, terutama di Kota Solo, Tribuners. Sejarah yang dimaksud ini meliputi zaman awal mula kedatangan VOC hingga revolusi. Meski dikenal sebagai destinasi wisata sejarah, namun Rumah Budaya Keraton membalutnya dengan penyampaian yang lebih kekinian. Bahkan di dalamnya terdapat sejumlah spot foto yang menjadi daya tarik wisatawan Tribuners. Melihat hal ini, Sandiaga Uno pun memberikan apresiasinya pada Rumah Budaya Keraton. Mengunjungi tempat wisata yang satu ini, pengunjung juga bisa menemukan berbagai aktivitas budaya Tribuners, seperti latihan menari, latihan gamelan, latihan bahasa Jawa, hingga diskusi budaya melalui buku dan film. Apabila penasaran, langsung saja datang ke Rumah Budaya Keraton. Tempat ini buka setiap hari Selasa hingga Minggu pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat, Tribuners. Namun pada hari Selasa buka hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kantinnya buka mulai pukul 12 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Untuk masuk ke Rumah Budaya Keraton ini, Anda hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp25.000 saja per orang. Diketahui untuk menyambut perkembangan yang dilakukan oleh Rumah Budaya Keraton Solo ini, Menparekraf juga mendorong agar Kota Solo dapat menyiapkan paket-paket kegiatan dan destinasi wisata. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target perjalanan wisatawan Nusantara pada tahun 2023 sebanyak 1,4 miliar kunjungan. Termasuk diantaranya menambah penerbangan ke Solo melalui Bandara Adi Sumarmo, baik penerbangan domestik maupun internasional. Tribuners, konser idol K-pop NCT 127 di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten berlangsung selama 2 hari, tepatnya mulai dari tanggal 4 hingga 5 November 2022 lalu, Tribuners. Meski di hari pertama konser sempat terjadi kericuhan, konser NCT 127 hingga hari kedua tetap berjalan dan berlangsung dengan aman. Dilansir dari tribunnews.com, saat hari pertama kericuhan pada konser NCT 127 terjadi akibat aksi saling dorong dari para penonton. Pasalnya, para penonton tersebut berebut untuk mencoba mendekati anggota NCT 127 yang berada di atas panggung. Akibat insiden tersebut, sebanyak 30 orang pingsan dan konser NCT 127 terpaksa harus dihentikan. Padahal saat itu konser baru berjalan sekira 2 jam 20 menit saja, Tribuners. Bahkan dihentikannya konser NCT 127 hari pertama sempat menjadi trending topik Twitter dan menjadi sorotan media-media di negara asal boyband tersebut. Melihat hal ini, pihak penyelenggara bersama kepolisian kemudian segera melakukan evaluasi dan akhirnya memutuskan bahwa konser NCT 127 hari kedua Sabtu 5 November 2022 tetap diadakan. Konser hari kedua pun akhirnya berjalan dengan lancar tanpa adanya kericuhan berkat evaluasi dan arahan dari Kapolres Tangerang Selatan serta Kapolsek Padegangan. Diketahui konser hari kedua dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama lebih dari 2 jam. Penonton yang hadir pun tertib dan tidak saling dorong lagi. Selain itu, jumlah penonton yang mendapatkan atensi dari pihak medis pun sangat minim. NCT 127 juga menghibur para fans dengan penampilan yang sangat seru. Dalam konser perdananya ini, NCT 127 membawakan lagu hits mereka seperti Kick It, Cherry Bomb, Lemonade, dan Two Bodies, Tribuners. Dengan penataan panggung yang megah, konser NCT 127
di Jakarta terlihat lebih memukau. Penonton yang hadir pun sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian lagu dari NCT 127. Seluruh staf dan juga jajaran Kapolres Tangerang Selatan yang terlibat secara langsung juga terus berjaga selama konser berlangsung. Sementara itu, melihat konser hari kedua berjalan dengan lancar, Febrina Agusta Sibuea, Direktur Diandra Global Entertainment selaku penyelenggara pun mengaku bersyukur. Febrina bahkan mengapresiasi NCTzen Indonesia karena sudah tertib dan membuat konser ini menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Benar, sosok pria Joko Kendil kembali menarik perhatian publik, sebab pria yang dikenal sebagai musafir dan selalu berjalan kaki itu terekam tengah naik bus antar kota atau provinsi jurusan Solo, Tribuners. Dalam video yang beredar, Joko Kendil tampak mengenakan pakaian khas yang selalu ia kenakan, yakni mengenakan pakaian serba hitam, topi, serta tongkat. Lantaran gaya berpakaiannya tersebut, para penumpang bus lainnya pun langsung mengenali sosok Joko Kendil. Dilansir dari tribunnews.com, momen Joko Kendil naik bus ini diunggah oleh akun TikTok Yanto De Costa pada Jumat 4 November 2022. Diketahui pria yang diduga Joko Kendil ini naik bus Transjatim dari halte wilayah Kombemas Gresik, Tribuners. Ia terlihat duduk di kursi sambil mengenakan sarung dan masker warna hitam. Keberadaan Joko Kendil di Gresik ini pun dibenarkan oleh salah satu juru kunci makam Maulana Malik Ibrahim Gresik, Sudasir Al-Ayyubi. Ia menceritakan jika Joko Kendil telah tiba di Gresik dan menuju makam Sunan Giri dan makam Sunan Maulana Malik Ibrahim. Menurutnya, perjalanan Joko Kendil ini untuk melakukan tirakat jalan kaki ke beberapa makam Wali Songo di Pulau Jawa, dengan tujuan untuk menenangkan jiwa dan meresapi kehidupan. Ia menambahkan setelah dari Gresik, Joko Kendil akan menuju ke Jember, lalu ke Lumajang, Gunung Semeru, dan Parangkusumo Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya ke makam Syekh Maulana Makribi, Tribuners. Diketahui sebelumnya, Joko Kendil ini viral di media sosial karena pernyataan yang mengaku menaiki macan saat berjalan. Aksinya menjadi musafir dan berjalan kaki tanpa alas kaki pun mencuri perhatian banyak orang. Saking viralnya, kemanapun Joko Kendil pergi, banyak masyarakat yang meminta foto dan bersalaman dengannya. Di setiap kesempatan, Joko Kendil selalu mengenakan celana cingkrang, baju lengan panjang berwarna hitam, serta penutup kepala. Joko Kendil juga selalu mengenakan aksesoris tak biasa, seperti caping dan tasbih yang dijadikan sebagai kalung. Pasalnya, pria yang bernama asli Kusnan tersebut kini berusia 41 tahun dan telah menjadi musafir sejak usia 19 tahun. Tribuners, konser NCT 127 di Indonesia menyita banyak perhatian, termasuk momen Jerome Pauline memberikan batik pada para member NCT 127, Tribuners. Momen pertemuan Jerome dengan para NCT 127 ini pun diunggah Jerome dalam YouTube hingga menjadi trending topik pada Minggu 6 November 2022 kemarin. Hingga Minggu siang, Jerome masih menduduki trending pertama 48,4 ribu cuitan dari warganet. Momentum tersebut banyak menyita perhatian karena salah satu member NCT, Taeyong, mengucapkan terima kasih kepada Jerome. Foto Jerome dan NCT 127 pun membuat fans heboh dan tidak percaya. Diketahui sebelumnya, NCT 127 menggelar konsernya di AIS BSD Tangerang Selatan selama 2 hari pada tanggal 4 hingga 5 November 2022. Di momen itu juga, Jerome Pauline mendapatkan kesempatan bisa bertemu para member NCT 127. Melalui cuitan di Twitter pribadinya, @JeromePauline, YouTuber yang aktif membagikan konten edukasi ini sempat mengajari NCT 127 bahasa Indonesia hingga membuat konten bersama. Kemudian Jerome Pauline juga sempat memberikan sebuah hadiah pada member NCT 127 Taeyong. Tak disangka oleh Jerome, baju batik pemberian itu dikenakan langsung oleh Taeyong. Bahkan Taeyong
yang juga mengunggah foto dengan mengenakan baju batik itu dan berterima kasih pada Jerome. Dalam unggahan itu, Taeyong tampak membagikan beberapa pose dengan baju batik saat berada di hotel tempatnya menginap. Sementara di keterangan captionnya, Taeyong yang juga menandai akun Instagram milik Jerome dan mengucapkan terima kasih. Unggahan itu pun dibalas oleh Jerome dalam kolom komentar. Sebelumnya, Jerome pun sempat kaget saat tahu Taeyong memakai baju batik pemberiannya. Bahkan baju batik tersebut juga sempat dikenakan Taeyong saat perjalanan kembali ke Korea Selatan. Reaksi Jerome ini juga sempat dituliskan melalui cuitan di Twitter pribadinya. Dirinya pun sempat membagikan foto saat memberikan hadiah pada Taeyong Tribuners. Pasalnya, momen pertemuan ini memang telah dinanti-nantikan oleh YouTuber pemilik jargon mantap jiwa itu. Meski sempat tegang saat pertemuan awal, namun Jerome akhirnya bisa berbaur bersama para member NCT 127 tersebut. Bahkan Jerome juga memuji kebaikan para member NCT 1
Kita beralih ke Manado, Tribuners. Di Manado terdapat objek wisata baru yang dikenal sebagai Malalayang Beach Walk. Berada di tengah kota dan pinggiran pantai, tempat wisata yang satu ini menyajikan keindahan yang bisa memanjakan mata Anda, Tribuners. Selain keindahan alamnya, di Malalayang Beach Walk yang terdapat wisata kuliner bubur Manado dan mie cakalang yang sayang untuk dilewatkan. Dan seperti apa cita rasa dari dua kuliner ini akan disampaikan oleh rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Di Manado ini baru saja viral objek wisata yang baru yang dikenal dengan nama Malalayang Beach Walk. Jadi Malalayang Beach Walk ini baru saja dibuka beberapa minggu dan setiap harinya didatangi oleh ratusan bahkan ribuan warga, bukan hanya dari Manado tapi juga dari seluruh Nusantara. Jadi keistimewaan objek wisata ini, di sini terdapat banyak spot foto, kemudian di sini banyak lokasi santai, ada lokasi rekreasi dan ada juga tempat makan. Jadi lokasi ini terdapat di tengah-tengah kota dan di pinggir pantai. Jadi ini memang sangat asik, suasananya sangat urban dan juga karena di tengah kota dan sangat kental dengan suasana pariwisata karena berada tepat di pesisir pantai. Dan salah satu yang paling dicari di objek wisata Malalayang Beach Walk ini adalah kuliner. Dan di sini kuliner yang paling sangat mengasihkan untuk disantap di Malalayang Beach Walk adalah tinutuan. Jadi tinutuan ini adalah bubur Manado yang sudah mungkin terkenal se-Indonesia dan di sini dijual dengan harga yang sangat murah, harga kaki 5 dengan pemandangan yang sangat indah pesisir pantai Kota Manado. Kemudian ada juga mie cakalang. Jadi mie cakalang ini adalah mie rebus yang dicampur dengan ikan cakalang sehingga sangat rasanya sangat khas Manado. Dan bagi Anda yang ke Manado jangan lupa berkunjung ke Malalayang Beach Walk, dan jika berkunjung ke Malalayang Beach Walk jangan lupa menyantap tinutuan atau bubur Manado. Demikian Aris. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Dea Mita dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Tribun News Live Update Tribun News Sore edisi Senin 7 November 2022. Seperti biasa sejumlah kabar mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda, dilaporkan secara langsung oleh reporter kami dari berbagai daerah di Indonesia. Selama
Sekira 1,5 jam ke depan, inilah live update Tribun News sore selengkapnya. Kita menuju di kabar pertama, Tribuners. Anies Baswedan mengunjungi Tuan Guru Besilam Zikmal Fuad di Pondok Persulukan Besilam, Babu Salam, Kabupaten Langkat pada Sabtu 5 November 2022 lalu. Bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem itu mengatakan bahwa kedatangannya untuk meminta doa restu dan nasihat. Seperti apa pertemuan keduanya, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, ada rekan Rehtin di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi memang sejak Jumat 4 November 2022 hingga Sabtu 5 November 2022 bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Kota Medan dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Anies Baswedan memulai kunjungannya dengan melakukan silaturahmi akbar dengan ribuan relawan di Istana Maimun pada hari Jumat. Dan sebelumnya juga Anies bertemu dengan banyak sekali relawan yang menunggu beliau di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan di hari besoknya, di Sabtu 5 November 2022, Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Kabupaten Langkat, tepatnya di Desa Besilam, yang Anies bertemu dengan Tuan Guru Besilam Zikmal Fuad. Dan pada saat itu Anies mengatakan dia meminta doa restu, dan juga antara keduanya, antara Anies Baswedan dengan Tuan Guru Besilam Zikmal Fuad, mereka saling mengobrol karena Anies menyampaikan bahwasanya memang keturunan ataupun nenek kakek dari Anies Baswedan itu sempat sering berkunjung ke daerah ini, dan pada saat itu juga Anies diberikan oleh Tuan Guru Besilam Zikmal Fuad hadiah atau oleh-oleh untuk dibawa kembali pulang ke Jakarta berupa tasbih dan juga kalung berwarna putih. Dan setelah dari Kabupaten Langkat, Anies juga mengunjungi Persatuan Gereja Indonesia yang berada di Kota Medan dan bertemu dengan tokoh-tokoh agama Kristen yang ada di Kota Medan sebelum kembali ke DKI Jakarta. Begitu, rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Rehtin juga sudah mendapatkan keterangan dari bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan. Selengkapnya kami tampilkan. Kami bersilaturahmi untuk satu memohon doa, yang kedua memohon nasihat, juga dalam bidang bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Kami sampaikan terima kasih bahwa tempat ini telah menjadi salah satu simbol menjaga kebaikan antara dan Indonesia. Jadi tadi atas silaturahmi saya berterima kasih sekali kepada meluangkan waktunya untuk bisa bersilaturahmi. Itu aja. Nasabah Bank Sulsel Bar, kantor cabang Mamuju, Sulawesi Barat diduga kehilangan tabungan uang senilai miliaran rupiah. Hal itu terungkap saat 4 orang nasabah mendatangi Bank Sulsel Bar untuk meminta kejelasan dana uangnya yang nol saldo pada hari ini Senin 7 November 2022. Nasabah itu mengaku sedikitnya ada 30 lebih nasabah lain yang senasib dengannya yang tabungannya raib tanpa ada kejelasan. Untuk laporan lebih detailnya terkait kasus ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Fahrun Ramli, reporter dari Tribun Sulbar. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Ya, rekan Dia, terima kasih. Tribuners, dimanapun Anda berada, saya melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat bahwa telah terjadi pagi tadi di Bank Sulsel Bar, Jalan Martadinata. Bank itu didatangi oleh sejumlah nasabah. Sedikitnya ada 6 nasabah yang mendatangi kantor Bank Sulsel Bar ini karena mereka mengadukan persoalan hilangnya beberapa dana tabungan yang mereka simpan sejak 2019 lalu.
dan dana itu raib atau hilang di rekening masing-masing pemilik nasabah di Bank Sulselbar. Namun hilangnya rekening tabungan ini itu tidak diketahui oleh nasabah yang bersangkutan, tiba-tiba hilang saja waktu mereka memprint laporan buku tabungan. Mereka pun menuntut kejelasan ke pihak Bank Sulselbar. Dari beberapa nasabah yang ditemui di lokasi, besaran tunai setiap pemilik nasabah itu berbeda-beda kehilangan. Ada yang nasabah mengaku hilang 2 miliar, ada yang mengaku 500 juta, ada pula yang mengaku 700 juta. Jadi ada 6 nasabah yang tadi datang itu bervariasi besaran dananya yang hilang, mulai dari 100 juta sampai 2 miliar lebih. Dananya ini rata-rata mereka simpan sejak tahun 2019 dan tahun 2022 ini setelah mereka cek mereka mencek masing-masing saldo yang ada di Bank Sulselbar sudah tidak ada ditemukan lagi atau sudah nol saldo, sehingga mereka keberatan dan meminta kejelasan kepada pihak Bank Sulselbar. Nah, penjelasan dari pihak Bank Sulselbar saat ini, mereka belum mengetahui pasti berapa jumlah nasabah yang senasib yang juga hilang dana rekeningnya di tabungan Bank Sulselbar. Pihak wakil pimpinan Bank Sulselbar mengatakan saat ini sudah ada 30 nasabah yang 30 lebih nasabah yang mengadukan masalah yang sedemikian dihadapi. Namun pihak Bank Sulselbar saat ini menurunkan tim audit dari kantor pusat. Nah, tim audit ini masih bekerja sampai sekarang sehingga dia belum bisa memberikan penjelasan terkait apa modus atau motif permasalahan yang terjadi sehingga dana nasabah ini hilang karena masih dalam proses audit. Bahkan Bank Sulselbar belum mengetahui secara rinci berapa sebenarnya total uang yang telah raib oleh milik nasabah ini, karena dari setiap nasabah itu memiliki saldo yang berbeda-beda, ada yang 100, ada yang 700, dan ada yang 2 miliar. Wakil pimpinan Bank Sulselbar, M. Zainal, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan upaya audit dan masih mencari data-data lengkap berapa sebenarnya total yang kehilangan uang nasabah tersebut. Namun pihak Bank Sulselbar berjanji akan bertanggung jawab penuh dan akan mengembalikan dana-dana dari pihak nasabah yang telah hilang itu. Demikian yang sempat saya laporkan, saya kembalikan ke Dea. Baik, terima kasih rekan Fahron Ramli untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari salah satu nasabah Bank Sulselbar, Nirmala Salri, dan juga wakil pimpinan bisnis Bank Sulselbar, Mbak Muju Zainal, selengkapnya. Kasih tahu, dia bilang, menabung lagi di Bank BPD, supaya bisa diperpanjang kontrakku, jadi saya menabung. Terus lama-kelamaan saya diajak lagi untuk saya punya dana dengan dijanjikan bunga sekian. Jadi kita mau akhirnya lama-kelamaan uang itu terkumpul dari 2019 sampai sekarang, kurang lebih 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih mencapai sekian. Setelah dicek ternyata uang itu hilang semua di dalam bank. Berapa orang teman yang hilang uangnya? Berapa orang teman semua yang hilang uangnya? 35. Pertama kali itu kami dipanggil sama pimpinan. Nah, setelah itu kami lapor ke kantor pusat. Kantor pusat langsung turun untuk memeriksa. Awalnya Hermin, kalau tidak salah ada 6 nasabah. Ada 6 nasabah yang diperlihatkan. Ternyata setelah pemeriksaan muncul beberapa nasabah. Tapi begini, sebenarnya kapasitas saya bukan untuk dijelaskan seperti ini pimpinanku, karena pimpinan saya ini kan dikasih kepercayaan dari kantor pusat supaya satu suara
saya hanya ini kumpul buka saja. Jadi saya hanya ini. Pria asal Jawa Timur dibekuk Polsek Nunukan lantaran diduga hendak menyelundupkan total 20 warga negara Indonesia. Pria itu diamankan di Pelabuhan Liem Hie, Jung, Nunukan. Dan hasil interogasi awal, 20 WNI itu mengaku berasal dari beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang hendak bekerja di Malaysia. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Kaltara. Kami sudah terhubung dengan rekan Febrianus Felis di sana. Silakan. Ya, halo rekan Dea dan Tribuners. Memang pada hari Sabtu sore, seorang pria asal Jawa Timur diamankan oleh Polsek Nunukan lantaran ketahuan ingin menyelundupkan sebanyak 20 warga negara Indonesia asal Jawa Timur ke Sandakan, Malaysia. Menurut keterangan dari Kasih Humas Polres Nunukan, itu Siswati mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang tanpa badan hukum berupaya menempatkan warga negara Indonesia dari Jawa Timur untuk bekerja di Malaysia. Unit Reskrim Polsek Nunukan lalu melakukan penyelidikan terhadap informasi yang katanya sebanyak 20 WNI tersebut akan melewati Pelabuhan Limijung Nunukan. Begitu speedboat tiba dari Tarakan, ternyata benar terdapat 20 orang yang dibawa oleh seorang pria yang diduga adalah pelaku penyelundupan WNI. Belakangan diketahui pria yang diduga pelaku penyelundupan 20 WNI tersebut inisial UM, berusia 39 tahun, asal Jawa Timur. Hasil interogasi awal, 20 WNI itu mengaku berasal dari beberapa kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Rute perjalanan mereka dimulai pada Sabtu, tanggal 5 November dari Bandara Juanda, Surabaya, menggunakan transportasi pesawat menuju kota Tarakan. Setibanya di Tarakan, mereka menumpangi speedboat, lalu menuju Nunukan, Kalimantan Utara. 20 WNI itu direkrut oleh UM atau terduga pelaku dari Gresik, Lamongan, dan Bojonegoro untuk dipekerjakan di Sandakan, Malaysia sebagai buruh bangunan, dan upah yang dijanjikan sebesar 65 ringgit per hari atau setara 221.000. Sementara itu, semua biaya dari daerah asal menuju ke Sandakan, Malaysia ditanggung oleh UM. Namun, setelahnya semua bekerja di Malaysia, biaya transportasi itu akan dipotong dari gaji yang mereka terima nantinya. Menurut Siswati, UM merekrut WNI untuk dijadikan pekerja migran Indonesia ilegal atas suruhan mandor bangunan di Sandakan yang berinisial KO. UM membenarkan bahwa dirinya tidak memiliki badan hukum untuk penempatan 20 warga negara Indonesia, bahkan tidak disertai dengan perjanjian kerja maupun kontrak kerja dari perusahaan tujuan. Lebih lanjut, Siswati sampaikan bahwa perjalanan dari tempat asal WNI hingga setibanya di Nunukan, UM diarahkan oleh KO melalui telepon seluler. UM dijanjikan fee berupa uang oleh KO apabila 20 WNI tersebut bisa tiba di Sandakan, Malaysia. Hingga UM diamankan polisi, ia belum mengetahui siapa orang di Nunukan yang akan menampung rombongan WNI tersebut, termasuk kapan akan memberangkatkan 20 WNI itu ke Tawau, Malaysia. Lantaran KO belum menghubungi UM kembali saat dia dan 20 WNI itu diamankan unit Reskrim Polsek Nunukan. Terhadap UM dipersangkakan pasal 81, Junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Junto pasal 53 KUHP. UM diancam pidana kurungan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dan informasi yang baru dihimpun dari BP3MI Nunukan bahwa 20 WNI tersebut memiliki paspor, namun untuk visa kerja tidak dimiliki lantaran untuk masuk ke Malaysia mereka tidak melalui prosedur yang ataupun jalur yang legal sehingga tidak mengantongi visa kerja. Sementara untuk bekerja di Malaysia selain juga memiliki paspor harus juga memiliki visa kerja. Dan sementara ini mereka ditampung di Balai Penampungan TKI yang ada di BP3MI Nunukan. Sementara itu BP3MI juga melakukan komunikasi ataupun koordinasi kepada
konsulat untuk mencari tahu majikan ataupun serikat tempat tujuan 20 WNI tersebut. Karena sampai saat ini 20 WNI itu juga tidak mengetahui tempat tujuan ataupun serikat ataupun majikan yang ingin mereka tuju saat tiba di sana ke Malaysia. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke dia di studio. Baik, Tribuners, rekan Felix juga sudah melakukan wawancara bersama Kasih Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat BP3MI Nunukan. Arbain berikut liputan lengkapnya. Baik, pada tanggal 5 hari, tepatnya hari Sabtu malam Minggu, kami menerima info dari Polsek Kota. Nah, dari Polsek Kota dengan Pak Sonia Rekson dan Pak Hari menelpon kami bahwa mereka menggagalkan penempatan TNI secara ilegal sebanyak 20 orang. Itu di penampungan salah satu warga di Jalan TVRI itu, atas gunung dekat SD itu. Di rumahnya, tepatnya di rumahnya Pak Yunus. Banyak 20 orang. Namun mereka ini memang ke-20 orang ini memang di WHP oleh pihak kepolisian. Dan Ibu hamil di Kabupaten Pandeglang, Banten terpaksa harus ditandu menggunakan kain sarung saat hendak melahirkan. Ia harus ditandu dalam perjalanan menuju rumah sakit Otika Medika di Kabupaten Serang pada Minggu 6 November 2022 malam kemarin. Ternyata ini juga bukan merupakan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya diketahui kejadian yang serupa dialami oleh Asmariah, warga desa Lewi Balang pada Jumat 29 Oktober lalu. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Banten, ada rekan Nurandi di sana yang akan melaporkan. Silakan rekan. Baik, rekan Dea, dapat disampaikan Tribuners, kejadian ibu hamil yang ditandu di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Desa Lewi Balang, Kecamatan Cikesik, di mana kejadian tersebut merupakan kejadian yang memang sering terjadi di daerah tersebut. Faktor utama penyebab ibu ditandu di daerah tersebut karena jalan yang rusak dan juga akses jalan yang dilalui cukup susah dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bayi dan ibu yang melahirkan tersebut alhamdulillah melahirkan dengan selamat, tepatnya di Kabupaten Serang, melahirkan di Rumah Sakit Otika Medika. Perjalanan bayi tersebut saat ditandu oleh warga Desa Lewi Balang yaitu menempuh jarak sekitar 5 km, di mana tepatnya pada Minggu malam bayi tersebut sampai di daerah Cikesik Pandeglang dengan menempuh perjalanan sekitar 2 jam. Ditandu dengan alat seadanya yaitu menggunakan sebilah bambu dan juga kain sarung bersama bayi tersebut. Warga juga dengan alat seadanya menerobos malam dengan senter dan juga berbekal alat seadanya untuk menandu Sukminah, warga kampung sawah Desa Lewi Balang. Kejadian serupa juga terjadi pada bulan lalu, yaitu terjadi pada Asmariah, yang mana Asmariah juga sama, yang merupakan Desa Lewi Balang. Dia melahirkan dengan kondisi sama ditandu juga. Untuk kejadian ini merupakan kejadian yang kedua kali. Sebelum-sebelumnya itu warga juga mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk ada perbaikan akses jalan di daerah tersebut. Karena akses jalan di Desa Lewi Balang sendiri cukup susah dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Karena jalan yang memang mayoritas di daerah tersebut merupakan tanah liat, sehingga kendaraan seperti ambulan sulit memasuki daerah tersebut. Saat ini warga juga masih berharap kepada pemerintah Pandeglang dan juga pemerintah terkait untuk segera mengadakan perbaikan jalan, yang mana jalan tersebut tadinya yang merupakan jalan kabupaten sekarang beralih menjadi jalan poros desa. Masyarakat juga mengharapkan perbaikan jalan segera secepatnya agar masyarakat tidak terjadi lagi kejadian yang memang warga ditandu. Seperti itu rekan Dea. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Nurandi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jawa Timur telah mengamankan pemeran video asusila berdurasi 16 menit yang viral di media sosial. Dalam penyelidikan, diketahui video itu berlokasi di sebuah kamar hotel kawasan Gubeng, Surabaya. Dua pemeran diamankan dari tempat yang sama, yakni di sebuah indekos kawasan Jalan Medokan, Surabaya pada Minggu 5 November 2022 kemarin. Untuk informasi lebih detailnya terkait penangkapan ini dan pengungkapan kasusnya, kami sudah terhubung dengan rekan Luhur Pambudi, reporter dari Jawa Timur. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik Dea. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial seperti TikTok dan Twitter video dewasa berdurasi 16 menit antara pria berhanduk putih dan seorang wanita berkebaya merah. Dan ketika viral tersebut, netizen sempat menduga lokasi pembuatan dari video tersebut terjadi di sebuah hotel di kawasan Pulau Bali. Namun ternyata saat dilakukan serangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian di Bali dan juga kepolisian yang ada di beberapa kawasan di sekitarnya termasuk di Jawa Timur, ternyata pihak kepolisian mengetahui lokasi tersebut dan memastikan kalau ternyata video tersebut dibuat di sebuah kamar hotel yang berlokasi di kawasan Jalan Sumatera, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Dan upaya dari pihak kepolisian dari Polda Jatim untuk melakukan pengecekan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 November kemarin. Dan kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan pengembangan lanjutan, ternyata pada hari Minggu atau 1 hari setelah dilakukan pengecekan atau olah TKP, pada hari Minggu tanggal 5 November malam, kedua pemeran video dewasa tersebut berhasil diamankan. Yang ternyata pemeran pria tersebut berinisial ACS yang berusia 29 tahun, ternyata merupakan warga kelahiran Surabaya, dan juga seorang wanita yang dalam video tersebut mengenakan kebaya warna merah, ternyata berinisial AH, kelahiran Malang yang dekos di kawasan Jalan Medokan, Kota Surabaya. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, yakni dari Pelaksana Harian Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim, Kompol Haryanto, ternyata kedua pemeran video dewasa tersebut bukanlah sepasang suami istri, tapi mereka hanya terikat dalam hubungan percintaan sebagai pacar. Kemudian video tersebut selama ini ternyata para pemeran video tersebut membuat video dewasa itu 1 kali. Dan untuk konteks video yang sempat viral tersebut, pengakuan dari kedua pemeran video tersebut dibuat pada bulan Maret tahun 2022. Kemudian pengakuan dari keduanya juga ternyata mereka memproduksi video tersebut seorang diri. Mohon maaf, bukan seorang diri, tapi hanya dengan mereka berdua saja, tidak melibatkan orang ketiga ataupun kesekian. Tapi mereka mengandalkan proses perekamannya itu menggunakan kamera, menggunakan alat bantu tripod. Itu pengakuan dari kedua pemeran video tersebut. Kemudian untuk alasan dari si pemeran wanita sengaja menggunakan busana atau kostum kebaya berwarna merah dalam konteks adegan dewasa yang dilakukannya dalam video tersebut, ternyata sementara ini informasi yang didapat dari pihak penyidik dalam mekanisme penyidikan yang sedang berlangsung ternyata hanya sebatas motifnya adalah untuk fantasi seksual semata. Kemudian perlu diketahui informasi yang kami himpun dari pihak penyidik juga, pihak pemeran pria ini yang berinisial ACS ini merupakan pengusaha event organizer yang ada di Jawa Timur. Kemudian si pemeran wanita berkebaya merah berinisial AH ini adalah seorang model yang ada di Jawa Timur. Kemudian kami juga menghimpun keterangan dari pihak Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Paraman, yang memberikan tinjauan terkait betapa mudahnya video tersebut viral karena dari video tersebut karena si pemeran wanita dalam adegan video dewasa tersebut mengenakan busana atau kostum kebaya merah yang konteksnya dalam percakapan di media sosial itu ditahukan dengan identifikasi pakaian adat dari masyarakat Pulau Bali. Apalah ternyata video tersebut sempat beredar di media sosial, menimbulkan kegaduhan dan dilakukan serangkaian mekanisme penyelidikan. Dan akhirnya ternyata pihak pemeran dari video tersebut berhasil diamankan, dan saat ini hingga hari Senin saat ini, sore hari ini, keduanya masih terus
menjalani mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Subdit 5 Cybercrime Ditreskrim Sus Polda Jatim. Demikian dia reportase kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan luhur Pambudi. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur Kombes Pol Farman selengkapnya. Tadi malam sekitar pukul 21 sudah dilakukan penangkapan oleh Subdit Siber Ditkrimsus Polda Jatim terhadap terduga pelaku kebaya merah 2 orang, antara lain seorang laki-laki yang berinisial ACS kelahiran Surabaya dan 1 orang perempuan berinisial AH kelahiran Malang. Adapun penangkapan dilakukan di daerah Mendokan. Kemudian untuk saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif dari kedua tersangka ini melakukan perekaman dan penyebaran terhadap konten kebaya merah tersebut. Nanti lebih jelasnya oleh Pak Kabid Humas akan dilakukan rilis di Polda Jatim. Demikian. Terima kasih. Dan sebelumnya Gedung Bapelitbang Kota Bandung, Jawa Barat yang berada di Kompleks Balai Kota terbakar hebat pada hari ini Senin 7 November 2022. Berdasarkan keterangan dari staf Bapelitbang Kota Bandung, Pratama, sebelum terjadi kebakaran memang tengah ada kegiatan penambalan di bagian atap hingga timbul percikan api. Diduga petugas yang melakukan penambalan atap telah diamankan saat ini oleh pihak kepolisian beserta barang bukti seperti selang dan tabung gas. Untuk laporan lebih detailnya terkait kejadian ini dan juga bagaimana keadaan di sana saat ini Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jabar, ada rekan Nandri, silakan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Dea, Sobat Tribuners, selamat sore dimanapun berada. Saat ini saya akan menginformasikan terkait informasi terkini pasca kebakaran yang terjadi di gedung Bapelitbang di Kompleks Balai Kota Bandung, dan saat ini kondisi sudah padam api, dan tadi juga tim dari Inafis Kepolisian Polrestabes Bandung sudah melakukan pemasangan garis polisi di area tempat terjadinya kebakaran, yaitu di gedung Bapelitbang. Nah, tadi juga sempat dilihat bahwa ada petugas-petugas dari Satpol PP Kota Bandung melakukan evakuasi untuk aset-aset sewa lahan, aset-aset lahan yang ada di bidang aset yang merupakan titiknya itu berada di bawah dari gedung Bapelitbang. Nah, saat ini juga kondisi bisa saya perlihatkan Sobat Tribuners, kondisi sendiri dari gedung Bapelitbang itu sudah ada garis polisi ya, pemasangan garis polisi, dan juga memang ada evakuasi. Nah, saat ini juga tadi ketika ditanyakan ke bidang aset bahwa aset-aset ini hanya terjadi kerusakan hanya memang basah, dikarenakan tadi adanya pemadaman yang dilakukan oleh Dispal PB. Baik Tribuners, terkait ini juga rekan Nandri sudah mendapatkan keterangan dari staf Bapelitbang Kota Bandung, Pratama, dan juga Kapolrestabes Kota Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung. Selengkapnya kami tampilkan. Api dari atas udah sejengkal saya atap, bisa keluar. Tiba-tiba membesar atau gimana? Enggak membesar, cuman kayak ada suara orang geser barang, retak. Saya nggak tahu, pas saya lihat ke atas udah api. Prosesnya cepat?
Ada 5 menit. Itu dari pengelasan diduga ya Pak? Ya, diduga dari pengelasan. Sedang ada pengelasan apa sih Pak di atas Pak? Perbaikan Ya. atap. Di atas kebetulan atapnya kan atap sirap, apa sih atap serabut. Jadi cepat. Itu berarti yang kerjanya berarti tadi yang di bawah itu yang kerjanya? Iya. Imronya ya. Mandornya. Oh itu mandornya? Ya, mandornya. Ya seperti kita lihat sekarang ini dalam proses pendinginan ada 12 pemadam kebakaran mobil DPK yang sedang berproses memadamkan kebakaran dan proses pendinginan lokasi yang sekarang terbakar ujung arsip Litbang Kota Batu ya. Dan sekarang masih dalam proses pemadaman. Ya ada beberapa tapi belum kami sampaikan, nanti kalau sudah selesai dan berapa yang akan kita amankan nanti kayaknya lebih lanjut. Berarti masih dalam pemeriksaan gitu? Ya seperti biasanya ya, olah TKP kami akan memeriksa atau mengambil keterangan beberapa orang atau banyak orang yang ada di sekitar TKP. Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau Bakornas LKMI PBHMI menggelar aksi unjuk rasa terkait kasus gagal ginjal akut di gedung BPOM Jakarta Pusat pada hari ini Senin 7 November 2022. Dalam aksinya, Direktur Eksekutif Bakornas LKMI PBHMI Fahmi Dwika meminta pertanggungjawaban kepada BPOM terkait kasus gagal ginjal akut ini. Informasi lebih lengkapnya terkait bagaimana situasi saat pelaksanaan aksi, kami sudah terhubung dengan rekan Naufal Lanten, reporter dari Tribun News. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik dia dan juga Tribuners. Pagi tadi rencananya aksi unjuk rasa di depan gedung BPOM ini akan dilakukan oleh LKMI PBHMI pada sekira pukul 9 tadi, namun karena hujan, aksi tersebut sempat tertunda begitu sehingga akhirnya para mahasiswa dari PBHMI ini tiba di gedung BPOM sekira pukul 12:20 tadi. Nah, dalam aksinya, dia dan juga Tribuners, Direktur Eksekutif Bakornas LKMI PBHMI, Fahmi Dwika, meminta pertanggungjawaban kepada BPOM terkait kasus gagal ginjal akut ini yang belakangan ini banyak menyebabkan korban jiwa di tanah air. Menurut dia, pemerintah dalam hal ini adalah BPOM, saling melempar tanggung jawab begitu dengan perusahaan farmasi terkait produksi dan pengawasan obat. Sementara itu, Tribuners dan dia juga Wakil Sekretaris Direktur Partisipasi Pembangunan Kesehatan Nasional Bakornas LKMI PBHMI Rizky Agus Salim Siregar mengungkapkan ada 5 tuntutan yang dibawa dalam aksi unjuk rasa di kantor BPOM pada Senin hari ini. Yang pertama ialah mendesak Kepala BPOM Penny Lukito mundur dari jabatannya, sebab menurutnya Penny Lukito dinilai tidak memiliki kemampuan serta tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya. Kemudian yang kedua, BPHMI juga meminta pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban, mulai dari pengobatan, fasilitas kesehatan, hingga kompensasi bagi keluarga korban yang meninggal sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian juga yang ketiga, PBHMI mendesak pemerintah segera menetapkan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal ini yang banyak menyebabkan kematian pada anak sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Kemudian yang keempat, pemerintah juga didesak agar melakukan investigasi terpadu terhadap kinerja lembaga negara terkait utamanya BPOM dan juga industri obat-obatan yang diduga menjadi penyebab penyakit GGAPA ini pada anak-anak. Kemudian yang kelima adalah mendesak seluruh elemen gerakan mahasiswa alias mengajak mahasiswa Indonesia untuk bersolidaritas menuntut pertanggungjawaban lembaga negara terkait persoalan ini. Nah, untuk diketahui juga, dia juga dan Tribuners, aksi tersebut berlangsung tidak terlalu lama begitu karena masa aksi yang awalnya mulai melakukan aksi pada sekira pukul 12:20 siang tadi membubarkan diri pada sekira pukul 13:30 waktu Indonesia bagian barat. Sementara itu sebanyak 25 personil gabungan disiagakan untuk menjaga atau mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan kantor BPOM pada Senin siang tadi. Ada
Adapun sebanyak 25 personil itu terdiri dari kepolisian sektor Johar Baru, kemudian juga Koramil Johar Baru, Pol PP Kecamatan Johar Baru, dan juga petugas keamanan setempat. Kapolsek Johar Baru, Kompolari Susanto berharap agar aksi terbaik. Demikian Adia dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Naufal. Berikut juga Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Direktur Eksekutif Bakornas LKMI PB HMI dan juga Wakil Sekretaris Direktur Partisipasi Pembangunan Kesehatan Nasional Bakornas LKMI PB HMI selengkapnya. Kami dari Bakornas LKMI PB HMI melakukan aksi ini atas dasar BPOM tidak bertanggung jawab dari tragedi yang terjadi. Ini harusnya sudah menjadi kejadian luar biasa. Ini sudah menjadi kejadian yang harusnya kita sebagai yang memiliki hati nurani, yang mana para orang tua sudah menitipkan kepercayaannya, sudah menitipkan mimpi-mimpinya kepada anaknya, tetapi hanya sebatas BPOM tidak bisa melakukan pengawasan yang ketat terhadap obat-obat legal. Ini sekali lagi ya, ini obat legal, tidak bisa diawasi sehingga dengan nyawa orang-orang yang tidak bersalah, nyawa anak-anak yang tidak bersalah, nyawa dari titipan-titipan harapan orang tua. Mendesak Dr. Insinyur Penny Kalupito untuk menyatakan diri mundur atau berhenti dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena ketidakmampuan serta tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua, menuntut pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban mulai dari pengobatan, fasilitas kesehatan, hingga kompensasi bagi keluarga korban yang meninggal sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, mendesak pemerintah segera menetapkan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal yang menyebabkan kematian pada anak di berbagai daerah di tanah air sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Yang keempat, mendesak pemerintah agar dilakukan investigasi terpadu terhadap kinerja lembaga negara terutama BPOM dan industri obat-obatan yang diduga menjadi penyebab penyakit GGAPA pada anak. Yang kelima, mendesak seluruh elemen gerakan masyarakat dan mahasiswa Indonesia untuk bersolidaritas menuntut pertanggungjawaban lembaga negara terkait atas persoalan ini. Dan kami sampaikan, apabila 3 kali 24 jam tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan mengorganisir masyarakat dan mahasiswa untuk hadir lebih banyak lagi sampai tuntutan kami dipenuhi oleh BPOM dan pemerintahan. Terima kasih. Wisatawan yang tengah berkemah di lokasi rekreasi alam kawasan Lembah Bajuin, Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan hanyut terseret banjir. Insiden itu terjadi ketika hujan deras melanda dan air dari bagian atas pegunungan setempat terjun bebas ke arah tenda camping. 2 orang lainnya yang juga sempat tenggelam terseret arus berhasil selamat dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk mengetahui kronologi lebih lengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Pos, ada rekan Roy di sana. Silakan rekan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan ya. Dapat saya sampaikan bahwa selama ini sejak beberapa bulan lalu ada tempat rekreasi baru di Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Lembah Bajuin. Dari Dinas Pariwisata, tempat ini memang belum menjadi objek wisata, tapi merupakan lahan warga dan dikelola oleh warga setempat. Dan namun demikian, tempat tersebut selama ini karena memiliki panorama alam yang cukup elok bagi para traveler yang menyukai wisata alam, itu cukup menarik sehingga mulai banyak yang berdatangan, termasuk pada hari Minggu dini hari. Pada Senin dini hari, mulai pada hari Minggu malam, ya tengah malam, hingga dini hari Senin itu ada beberapa wisatawan yang datang ke Lembah Bajuin tersebut, yang berjarak sekitar 1 km dari pusat permukiman di Desa Sungai Bakar. Di antaranya adalah para pengunjung yang berasal dari beberapa tempat, terutama dari kota Banjarmasin dan sekitarnya, dan dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Di sana ada mereka mendirikan tenda setelah datang sekitar pukul 1 dan pukul 2 waktu Indonesia Tengah pada Senin dini hari tadi. Kemudian mereka mendirikan tenda untuk berkemah masing-masing, karena itu mereka adalah pengunjung dari 2 tempat yang berbeda. Mereka mendirikan tenda secara terpisah dalam jarak yang tidak begitu jauh.
Kemudian sekitar pukul 5 lebih waktu Indonesia Tengah, setelah waktu subuh, di mana sebelumnya hujan deras memang mengguyur kota Paheri dan sekitarnya, termasuk di lokasi tersebut di Lembah Bajuin, dan hal tersebut tidak disangka, tidak diduga oleh mereka yang saat itu sedang istirahat. Kemudian tadi ketika saya juga sempat mewawancarai dari salah seorang pengunjung yang selamat ketika mendampingi rekannya yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abu Yasin, dikatakan bahwa saat itu dia sangat terkejut ketika secara mendadak dibangunkan oleh pengunjung dari Tanah Bumbu, dan dikatakan bahwa sedang ada air, dan saat itu dia dan teman-temannya langsung dengan 5 orang temannya langsung bergegas keluar dari tenda dan mendapati saat itu sudah air dari atas mengguyur secara cepat dan dalam kondisi gelap sehingga cukup panik, dan masing-masing berupaya menyelamatkan diri. Dan kemudian ketika hari mulai sedikit terang, akhirnya mereka juga sudah mulai sebagian besar selamat ya, namun kemudian ada satu orang yang kemudian hilang, dan ketika dicari dan ditemukan dalam kondisi meninggal itu atas nama Heru Nurrahman, warga Banjarmasin. Dan kemudian 2 orang lainnya itu juga sempat hilang, namun kemudian dicari dan selamat dalam kondisi selamat, meski kemudian juga harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boyasin Kulihari. Dari penuturan salah seorang dari mereka kepada Banjarmasin Post atas nama Fahri ya, Saiful Fahri, dia mengatakan bahwa tujuannya ke tempat itu memang ingin menikmati panorama pagi, karena di situ ada semacam sunrise itu yang menurut mereka cukup elok, sehingga mereka datang juga dini hari sampai tiba tempat itu pun nggak jadi masalah, dan mereka juga sangat tidak menduga dengan kejadian itu, sehingga akhirnya membuat mereka menjadi shock seperti itu. Dan hingga berita ini diturunkan, 2 orang dari mereka tadi masih menjadi perawatan di Rumah Sakit Umum Haji Boyasin, tapi tadi terpantau kondisi mereka secara umum dalam kondisi baik, karena ketika petugas kepolisian datang mendata juga bisa berinteraksi dan juga bisa menjawab pertanyaan secara lancar. Hanya saja mereka mengaku 2 orang itu, yaitu atas nama Yuda ya dan Saidi, mengaku masih dalam keadaan semacam shock seperti itu dengan kejadian yang baru menimpa mereka, dan juga sedikit merasakan agak lelah, dan karena sebagian tubuh mereka juga mengalami luka meski cuma lecet. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Roy. Dan Tribuners, berikut rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapsul Fahri, salah satu rekan dari korban yang meninggal dunia. Berikut liputan lengkapnya. Dari Banjarmasin. Jadi kapan datangnya ke Lembah Bajuin? Jam 1 malam tadi. Masang camping lah. Iya, terus kemudian menjelang subuh tiba-tiba ada air. Iya, tiba-tiba ada menjelang subuh. Sempat dibangunkan teman. Ini sempat dibangunkan dari rombongan Tanah Bumbu. Terus apa namanya? Pokoknya langsung kacau balau gitu ya. Ini langsung panik. Enggak ada lampu. Ada lampu HP. Masih apa? Masih apa namanya? Fahri. Fahri dari Gambut ya. Iya, dari Gambut. 6 orang rombongannya ya. 6 orang rombongannya. Iya, 6 orang. Pembangunan jembatan darurat di lingkungan Kampung Lurah, Kelurahan Tawangbangu, Kecamatan Tawangbangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sudah mulai sejak Senin 31 Oktober 2022 lalu. Selama jembatan darurat yang bernilai 150 juta rupiah itu dibangun, warga menggunakan jembatan sesak untuk melintasi jalur tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Mardon Widianto, reporter dari Tribun Solo. Silakan rekan, bisa Anda laporkan terkait progres dari pembangunan jembatan tersebut. Ya, terima kasih rekan dia. Saya akan menyampaikan terkait informasi jembatan darurat senilai 150 juta akan dibangun di jembatan Lurah yang sebelumnya mengalami
kerusakan akibat terjangan air hujan dari kali setempat. Untuk sambil menunggu hasil dari jembatan tersebut, pembangunan jembatan tersebut dilakukan pembangunan secara mandiri jembatan darurat menggunakan bambu, alat-alat bambu, dan itu masih menggunakan dana dari masyarakat sendiri. Dan untuk sambil menunggu itu nantinya jembatan yang bernilai 150 juta ini nanti akan dikerjakan oleh masyarakat setempat, dan diperkirakan akan tidak selesai, tidak mencapai hampir dari sebulan, atau diperkirakan 2 sampai 3 minggu ke depan untuk selesainya. Dan jembatan yang dari dana BPBD itu nantinya terbuat dari besi, tulangan besi bekas jembatan darurat sebelumnya, dibalut dengan atasnya kayu-kayu yang cukup tebal, sehingga nantinya itu akan setidaknya untuk kendaraan roda 2 untuk bisa jalan di situ dengan nyaman, dibandingkan nanti jembatan yang dibuat oleh warga setempat yang dinilai riskan karena terbuat dari banyak bambu yang notabene yang ketahanannya untuk ketahanan di beban tidak cukup lama. Nantinya untuk jembatan ini akan digunakan sampai adanya turunnya dana untuk pembangunan jembatan yang permanen. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Mardon Widianto untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Longsor melanda Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 6 November 2022. Titik longsor merupakan jalan lingkar dari Batu Busuak menuju daerah Sungkai. Akibatnya akses jalan menuju Sungkai terputus karena material longsor memenuhi badan jalan. Untuk mengetahui situasi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Padang, ada rekan Wahyu Bahar. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bahwasanya longsor melanda Lambung Bukit, Kecamatan Pau, Kota Padang pada hari Minggu malam, sekira pukul 22.00 WIB. Adapun longsor ini terjadi saat wilayah Kota Padang diguyur hujan lebat sejak sore hingga dini hari dan subuh hari. Ketahui titik longsor merupakan jalan lingkar dari Batu Busuak menuju daerah Sungkai di Kecamatan Pau. Sebenarnya jalan menuju Sungkai terputus karena material longsor memenuhi badan jalan. Sementara itu akibat hujan, material longsor juga terbawa aliran air dan menggenangi jalan di Batu Busuak tersebut. Selain itu, material lumpur dan batuan juga masuk ke rumah warga sekitar, termasuk ke rumah Ibu Nur Maiti. Maiti mengaku begitu takut saat terjadinya longsor malam itu karena tak punya waktu beristirahat. Selain itu, dia juga tak punya waktu beristirahat pasca kejadian longsor. Kata dia, saat terjadi longsor begitu menakutkan baginya, dunia menggelegar, sudahnya lumpur masuk ke dalam rumah. Selain itu, kata dia, keluarga juga harus mengatur membersihkan material longsor yang masuk hingga ke dalam rumah. Hampir semua ruangan rumahnya dimasuki lumpur material longsor, yaitu di ruangan kamar tidur, ruangan tamu, dapur, dan ruangan lainnya. Kata Nur Maiti, memang daerah setempat tempat tinggalnya memang daerah zona merah atau rawan longsor. Namun, dia dan keluarga tidak bisa berbuat banyak, mereka tidak punya tempat tinggal lain. Saat kejadian longsor memang menakutkan bagi Nur Maiti karena juga longsor terjadi pada malam hari, kemudian penerangan tentu tidak jelas, dan bunyi menggelegar itu cukup menakutkan bagi keluarga Nur Maiti.
warga setempat. Baik, itu laporan kami kepada Bom. Baik, terima kasih Dea. rekan. Iya, terima kasih rekan Wahyu Bahar untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Presiden kelima RI, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri menyampaikan sambutan secara virtual dalam opening ceremony acara Bandung Belgrade Havana in Global History and Perspective di Gedung ANRI, Jakarta pada Senin 7 November 2022 hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Megawati berbicara mengenai kontribusi Konferensi Asia Afrika bagi bangsa-bangsa yang berjuang melawan penjajah. Untuk informasi lebih detailnya terkait kegiatan ini, kami sudah terhubung dengan rekan Gita Irawan, reporter dari Tribun News. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Bisa dilaporkan bahwa tadi Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri menyampaikan sambutan ya secara virtual dalam acara Bandung Belgrade Havana terkait dengan sejarah dunia gitu ya. Tadi Megawati menyampaikan sejumlah hal dalam waktu kira-kira sekitar 30 menit. Namun ada beberapa hal yang menarik untuk disimak. Yang pertama adalah terkait dengan kontribusi dari Konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok terhadap bangsa-bangsa yang berjuang melawan penjajah. Menurutnya, Konferensi Asia Afrika dan juga gerakan non-blok sangat berpengaruh terhadap bangsa-bangsa yang pada saat itu masih berjuang melawan penjajah untuk mendapatkan semangat untuk lepas dari penjajahan begitu ya. Sejumlah negara tersebut diantaranya adalah Maroko, Tunisia, Sudan, dan juga Aljazair. Nah, selain itu Megawati tadi menyampaikan bahwa bangsa-bangsa yang baru merdeka tersebut benar-benar digerakkan oleh suatu tekad agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Selain itu tadi Megawati juga menyampaikan terkait dengan situasi geopolitik terkini tentang hak asasi manusia, kemudian juga tentang bagaimana menghidupkan lagi spirit Konferensi Asia Afrika untuk mewujudkan perdamaian dunia gitu ya. Tadi Megawati sempat menyinggung bagaimana situasi terkini baik itu di konflik Rusia Ukraina maupun di semenanjung selatan Korea maupun juga di Laut Tiongkok Selatan gitu ya. Tadi Megawati menyampaikan bahwa dalam ketegangan-ketegangan terjadi di dunia saat ini, penggunaan senjata yang berdampak massal harus dihalangi gitu ya, karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Ia juga menegaskan sikapnya terkait hak asasi manusia tersebut. Ia membenarkan bahwa hak asasi manusia itu perlu dijunjung karena diantaranya adalah sesuai dengan sila kedua dari Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu tadi Megawati juga sempat menceritakan pengalamannya berdialog dengan mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush terkait sebelum Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak pada 2003 lalu. Dalam dialog tersebut Megawati mempertanyakan sikap atau keputusan yang diambil dari Presiden George W. Bush untuk melakukan invasi. Ia bertanya gitu ya, kepada George W. Bush yang dimaksud dengan serangan terhadap invasi Irak itu, serangan terhadap Irak menurut saya itu dalam waktu berapa lama? Apakah 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan, atau 1 pekan, atau seperti apa? Namun demikian hal itu dialog tersebut juga memicu sedikit kemarahan gitu ya dari George W. Bush yang akhirnya tetap melakukan invasi tersebut.
Selain itu tadi Megawati juga mengingatkan atau mengajak kepada para hadirin untuk terus menggelorakan semangat dari Konferensi Asia Afrika yang dan juga gerakan non-blok demi mewujudkan perdamaian di dunia. Ya, demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Dia kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita Irawan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, jika tanaman padi pertama kali ditemukan di India, di Indonesia juga memiliki gabah yang diklaim usianya sudah mencapai sekira 150 tahun. Gabah yang masih tersimpan awet tersebut pun berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka. Seperti apa sebenarnya gabah tersebut, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Erlan Saputra yang akan menginformasikan. Silakan. Baik, terima kasih rekan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para tribuners di mana sedang berada, bahwasanya benar paling yang dikatakan oleh rekan dia bahwa saja kalau di India pertama kali ditemukan padi itu di negara India, namun di Indonesia sendiri itu ditemukan beras dengan usia atau gabah dengan usia 150 tahun. Lebih tepatnya itu berada di Kabupaten Nrekang di Desa Pepandungan, Kecamatan Baraka. Nah, hal ini diutarakan oleh salah seorang warga bernama Burhan Minja bahwasanya beras tersebut adalah bekas peninggalan dari almarhum neneknya dengan usia 150 tahun. Bahkan Nur Hamzah sendiri itu belum lahir, beras atau gabah itu sudah memang ada di lumbung padi. Nah, salah satu kenapa gabah itu bisa bertahan lama sampai ratusan tahun karena konon katanya pada saat masyarakat menanam padi itu tidak pernah dipupuk ataupun beri racun sama sekali. Nah, hal itu yang menjadi bertahan lama dari gabah ini. Hal ini juga dibuktikan bahwasanya masyarakat di sana juga pernah membandingkan antara beras yang atau gabah yang sudah disentuh pupuk maupun diracun, namun hanya beberapa tahun kemudian itu tidak bertahan lama, beda dengan beras-beras sebelumnya. Namun menurut kepala desa Pepandungan bernama Pak Tahir dengan usia 60 tahun bahwasanya walaupun saat ini belum ada yang pernah teliti mengenai gabah tersebut mengenai usianya, tapi mereka sangat percaya bahwasanya di desanya itu ada gabah yang mempunyai usia ratusan tahun, puluhan tahun, dan itu mereka sangat mempercayainya. Kemudian salah satu kenapa gabah tersebut bertahan lama karena gabah itu sendiri disimpan di salah satu
Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah, tentunya masih di Bincang Kecantikan. Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Sepia dari Klinik Glavicia Estetik Lampung. Halo Dr. Sepia, apa kabar? Halo Kak Nul, Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Kak Nul? Alhamdulillah sehat dok. Lagi praktek ya dok? Ya, lagi praktek dok. Kebetulan hari ini Glavicia lagi ada acara anniversary yang pertama, Alhamdulillah. Jadi agak lumayan hektik ya. Oke, aku sebelumnya mengucapkan makasih banyak nih untuk Dr. Sepia udah meluangkan waktunya untuk mau hadir di via Zoom kita ya, walaupun di tengah-tengah kesibukan padahal lagi anniversary loh Tribuners, tapi Dr. Sepia tetap mau menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita dengan tentunya hari ini bahasan kita yang luar biasa sekali ya dok. Iya, oke. Sama-sama. Nah Tribuners, hari ini tentunya kita akan membahas tentang kira-kira kulit yang sehat dan cara mendapatkan kulit yang glowing dengan double glowing sempurna treatment yang ada di Glavicia Aesthetic Clinic ini. Mungkin dokter untuk mengawali perbincangan kecantikan kita pada siang hari ini, bisa jelasin dulu cara mendapatkan kulit yang sehat dan glowing itu seperti apa sih dok? Awal mulanya seseorang tuh bisa mendapatkan seperti itu. Sebenarnya kalau standar kulit cantik menurut orang Indonesia nih, kalau aku sendiri ya standarnya itu nggak harus putih gitu, apalagi orang Indonesia nih kan aneka warna kulitnya beda-beda ya, ada yang sawo matang, ada yang putih ya, kemudian ada yang sehat. Nah yang paling penting dari itu semua adalah kita punya kulit yang sehat. Nah kulit yang sehat itu yang seperti apa? Kalau aku standar kulit yang sehat itu adalah kita terbebas dari problem kulit. Problem kulit banyak ya, bisa jerawat, bisa flek, kemudian ya dan segala macam problem kulit. Nah kita harus bebas dari itu dulu. Nah tapi ada beberapa cara nih yang bisa teman-teman lakuin atau teman-teman lakukan di rumah ya, bisa di rumah bisa di klinik. Gimana sih caranya supaya kulit kita bersih? Standarnya itu. Nah, yang pertama itu harus rajin eksfoliasi. Eksfoliasi itu bisa dilakukan di rumah, bisa di klinik. Eksfoliasi yang di rumah yang seperti apa? Teman-teman mungkin pernah dengar produknya Glavicia yang namanya Peeling Glowing. Nah, Peeling Glowing itu isinya adalah eksfoliator. Eksfoliator yang memang dia minim dengan dosis tertentu yang memang kita udah lakukan uji klinis bahwa memang dia aman digunakan seminggu sekali, maksimal 2 minggu sekali gitu. Nah, apa sih fungsi dari exfoliating ini? Exfoliating itu sebenarnya fungsinya adalah untuk membersihkan sel kulit mati, komedo halus. Nah, supaya apa? Supaya ketika teman-teman belum sempat datang ke klinik, sel kulit matinya bersih. Karena kalau misalnya sel kulit matinya menumpuk, komedonya numpuk, yang pertama rentan untuk berjerawat. Yang kedua, skin teksturnya nggak bagus. Yang ketiga, meskipun teman-teman rajin pakai skincare yang sampai dengan 10 tahap, yang pakai skincare Korea misalnya ya, 10 tahap itu dia juga nggak akan masuk maksimal, Beb. Kenapa? Logikanya gini, kita nih, ini kulit, misalnya ini kulit ya, di sini numpuk banyak sel kulit mati, banyak numpuk komedo. Ketika di atas ini masih banyak penghalang, kita bilang ya, penghalang ya struktur sel kulit mati itu, mau kita masukin seberapa banyak pun produk-produk skincare yang nggak akan masuk maksimal. Kenapa? Karena di sini masih ketutup gitu. Itu logika yang pertama. Nah, yang ini kita bahas exfoliator yang ada yang bisa kita pakai di rumah. Nah, beda lagi kalau misalnya teman-teman udah ke klinik kecantikan, misal ke Glavicia Lampung ya, yang bisa kita gunakan ya di Glavicia banyak deh. Misalnya kita dari yang paling murah itu ya, kita bisa pakai peeling. Nah, peeling otomatis kandungannya beda dengan yang kita sebut tadi peeling glowing. Nah, karena kalau misalnya di yang di peeling glowing tadi itu dia konsentrasinya otomatis lebih rendah dan aman dipakai sehari-hari gitu ya. Tapi kalau misalnya chemical peeling yang ada di klinik kecantikan itu dosisnya lebih tinggi dengan batasan tertentu, dengan pengawasan kami ya, tim dokter dan tim medis di Glavicia Clinic, otomatis aman gitu. Dan hasilnya akan jauh lebih oke kalau misalnya teman-teman rutin melakukan seminggu sekali. Nah, selain itu ada yang kita tuh selalu pernah dengar, pasti Mbak Nul pasti pernah dengar ya, yang namanya ada yang chemical peeling, ada physical peeling ya, atau chemical exfoliator, physical exfoliator. Nah, kalau chemical exfoliator itu yang aku bilang tadi dengan dengan kimia ya, produk kimia yang kalau di Glavicia itu kita sebut dengan chemical peeling. Ada acne, ada whitening, ada flek, banyak.
Nanti kita sesuaikan dengan problem kulit masing-masing, tapi intinya adalah sama-sama isinya exfoliator. Nah, ada lagi yang namanya physical exfoliator. Mbak Nur pernah dengar ya namanya physical exfoliator? Nah, kalau physical exfoliator itu sesuatu hal yang memang dia berbentuk fisik. Bisa itu scrub, bisa itu di Glaviscia ada yang namanya alat yang namanya silk peel. Kemudian ada yang namanya MSD, microdermabrasi super diamond. Nah, itu sebenarnya sama, fungsinya adalah untuk pengangkatan sel kulit mati dan juga komedo halus. Apalagi kalau kita barengin dengan treatment yang namanya facial, nah itu hasilnya akan jauh lebih oke. Karena memang tujuan dari exfoliator, baik itu chemical ataupun physical exfoliator, memang untuk bersihin gitu. Nah, setelah kita rajin exfoliating, yang aku jelasin pertama ya, baik di rumah atau di klinik. Yang kedua, kita wajib menjaga kelembapan kulit. Nah, kelembapan kulit yang kalau misalnya kita di rumah, kita bisa rutin gunakan skincare. Dan jangan pernah lupa gunakan pelembab. Ya, aku selalu bilang bahwa kunci dari kelembapan kulit itu salah satunya adalah moisturizer. Moisturizer itu kalau misalnya kita udah pakai semua skincare, mulai dari toner, kemudian serum, bla 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 yang banyak itu, kita harus kunci dengan moisturizer. Nah, penguncinya itu ya moisturizer gitu, supaya hasilnya maksimal, baik itu siang ataupun malam hari gitu. Kalau untuk di klinik, moisturizer treatment yang bisa kita guna untuk menjaga kelembapan kulit, kita bisa banyak banget Beb. Salah satunya ya ada treatment yang laser, ada yang non laser. Kalau laser kita bisa gunakan yellow, ya laser yellow, kemudian IPL, banyak banget. Intinya apapun problem teman-teman ya memang harus dikonsultasiin untuk dapetin kulit yang sehat. Kemudian kalau untuk menjaga kelembapan kulit yang non laser, ini aku paling suka nih treatment yang untuk membuat kulit jadi lebih sehat itu ya. Di Glaviscia yang paling bagus itu ada yang namanya Platinum Glass Skin, Beb. Yang pertama Platinum Glass Skin. Platinum Glass Skin itu yang isinya adalah salmon DNA. Mungkin Mbak Nul pernah dengar ya, dengan salmon DNA. Ya itu bagus banget, tapi jangan pernah salah ya, salmon DNA itu ada beberapa standar. Yang paling bagus itu adalah standar Eropa. Yang kita punya adalah standar Eropa. Kenapa kita selalu menjunjung tinggi standarnya meskipun harganya agak lebih pricey? Karena standar itu bisa bohong. Ya, yang paling oke itu memang standar Eropa, dan Glaviscia alhamdulillahnya kita punya yang standar Eropa. Gitu. Ya, yang mana fungsinya banyak banget nih. Kalau fungsinya selain bantu untuk menjaga kelembapan kulit, tekstur kulit jadi lebih oke, pori bantu mengecil, kemudian teman-teman yang punya wajah flek ataupun bekas jerawat itu juga oke banget gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya, kita masuk ke treatment yang kita jadiin judul double glowing sempurna. Oke. Double glowing sempurna itu namanya aja udah oke ya, udah cocok ya namanya double glowing sempurna. Intinya adalah kita masukin serum, ada special serum yang disediain oleh Glaviscia. Kita masukin ke lapisan kulit dengan cara proses penyuntikan. Yang pasti sebelum disuntik kita anestesi dulu kan, supaya betal, supaya nggak sakit. Kemudian nanti serumnya itu kita masukin, kita suntikkan ke seluruh wajah. Yang mana fungsinya nanti adalah yang aku jelasin tadi ya. Fungsinya mirip, intinya adalah untuk bikin kulit kita jadi lebih oke teksturnya, kemudian lebih cerah, lebih glowing gitu. Dan ada beberapa treatment yang memang kan nggak selamanya ya kita tuh punya cuan yang oke gitu ya, punya uang yang oke gitu untuk melakukan treatment itu. Di Glaviscia tuh ada beberapa Beb yang memang dia versi apa ya, aku nggak bilang murah ya, maksudnya standar murah setiap orang kan beda-beda ya. Itu ada kita pakai gold treatment, kemudian ada growth factor treatment, bahkan bisa kita menggunakan darah kita sendiri gitu ya. Cuman pernah dengar PRP nggak Mbak Nol? PRP pernah dengar. Ya, nah itu memang sebenarnya kita ambil dari darah kita sendiri, kemudian nanti centrifuge, kita ambil plasmanya dengan harapan sih sebenarnya ya bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga, cuman jangan berekspektasi hasilnya akan sama dengan treatment-treatment yang aku sebutin tadi ya, karena PRP ini ada minus, sebenarnya setiap treatment ada plus minus. Contoh treatment yang aku sebutin tadi memang hasilnya cocok oke, tapi memang dia lebih pricey ya, lebih pricey. Cuman kalau PRP ini harganya memang lebih murah ya, lebih murah, terjangkau ya dong. Memang iya terjangkau, tapi dia dipengaruhi oleh sistem imunitas tubuh. Beb, misal kamu imunmu lagi nggak oke nih, atau kamu lagi sakit, atau dalam waktu beberapa hari sebelum kita pengambilan darah, kamu kondisi badannya nggak fit, atau
produksi makanan dan pola hidup kamu nggak oke. Nah itu biasanya hasil plasma yang akan dihasilkan juga kurang oke gitu. Maka dari itu untuk teman-teman yang memang pasien-pasienku yang memang dia punya budget yang segini misalnya ya, makanya aku suka ke pasienku, nggak apa-apa mereka nyebutin, dok aku mau yang ini aja yang harga segini karena budgetku segini, nggak apa, aku bisa nyesuaiin banget gitu. Makanya untuk teman-teman yang mau PRP itu aku selalu saranin 3 hari minimal tuh 3 hari sebelum kita melakukan treatment, teman-teman harus jaga pola makan, banyak makan sayur, buah, kemudian pola tidur dan minum air yang cukup gitu supaya nanti plasma yang kita hasilkan oke gitu. Jangan sampai udah sakit nih di treatment tapi plasma yang dihasilin kurang oke karena pola hidupnya nggak bagus gitu. Dan juga karena imunitasnya tadi ya dok. Benar-benar. Oke. Berarti kalau double glowing sempurna. Double glowing sempurna ini berarti result akhirnya itu mendapatkan kulit glowing ya dok ya? Iya, glowing, sehat ya, kemudian lembab ya Beb ya. Ingat kalau misalnya kulit kita lembab, kulit kita cerah, kulit kita lembab itu pasti akan dapat kok dengan sendirinya efek glowing. Karena kan glowing tuh nggak harus yang kelihatan kilat, berminyak gitu, enggak. Yang penting tuh ya kamu lembab, kulitmu nggak kering. Kemudian yang paling penting adalah kulitmu nggak bermasalah. Ketika kamu punya masalah, ketika kamu punya masalah kulit yang aku jelasin tadi, baik itu jerawat ataupun flek atau kusem, itu memang harus disembuhin gitu. Biasanya pakai produk drugstore akan kurang oke. Gitu. Jadi memang Tribunar seperti yang dokter Sepia katakan, memang benar ya dok, yang namanya kulit sehat, definisi kulit sempurna itu memang nggak harus putih, nggak harus berwarna ini dan itu segala macam, nggak berdasarkan dengan warna kulit, tapi bagaimana cara dan kita tuh mendapatkan kulit tuh yang sehat dulu, itu yang terpenting ya dok ya. Kalau kulit kita sehat, terbebas dari jerawat, terbebas dari komedo dan masalah kulit lainnya. Nah, Tribuners juga kalau mau treatment atau ingin mendapatkan skincare yang baik, itu juga jauh lebih mudah dan banyak treatment pilihannya. Sepertinya seperti yang sekarang lagi kita bahas yaitu double glowing sempurna ini. Nah, berapa kali treatment sih dok untuk bisa mendapatkan hasil yang kelihatan maksimal gitu untuk double glowing sempurna ini? Oke, banyak banget yang nanya. Soalnya orang Indonesia nih agak identik dengan wah kalau bisa sekali harus udah oke gitu. Sebenarnya nggak gitu, kayak gitu. Kalau aku tuh selalu berprinsip bahwa kita menggunakan untuk mendapatkan kulit yang sehat kita harus rutin skincarean. Itu yang pertama dulu ya. Rutin skincarean, kemudian dibantu dengan treatment, salah satunya adalah double glowing sempurna. Jangan ngarepin treatment itu sekali langsung gojrek, nggak bisa. Semua itu perlu proses, tapi artinya gini. Iya, kita kan bukan dukun ya. Tapi yang paling penting adalah dengan sekali kita treatment itu akan ada hasilnya. Nah, yang pertama biasanya akan dirasakan oleh pasien itu adalah kulitnya jadi lebih lembab. Kemudian jerawatnya perlahan memudar. Oh iya nih dok, kok aku nggak lebih cerah ya gitu. Biasanya gitu. Iya, artinya semakin rutin teman-teman lakukan gitu, hasilnya akan jauh lebih oke gitu. Sebenarnya aku ngelogikainnya gini Beb, kalau misalnya kita pakai skincare tuh kayak kebutuhan kita sehari-hari kan. Kayak kita makan, minum, memang kita butuh gitu loh. Memang kita butuh, jadi jatuhnya bukan ketergantungan kalau kita menggunakan skincare, tapi memang kita butuh gitu. Gimana kalau teman-teman nggak makan, nggak minum, gimana ya, apa yang akan terjadi? Ya, kira-kira gitu kan dok. Benar, itu juga dengan kulit ya. Betul. Kemudian untuk treatment yang aku selalu anjurin bisa sebulan sekali, bisa setengah bulan sekali. Nah itu apa? Itu tuh kayak boosternya supaya hasilnya jauh lebih oke, lebih cepat. Dengan sekali treatment hasilnya mulai kelihatan. Kalau lebih rutin lagi setiap bulan hasilnya akan jauh lebih oke. Karena ingat, kita untuk mendapatkan kulit yang sehat memang perlu konsisten, rutin, dan perlu cuan ya Beb. Yang pasti cuan juga ada gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan kulit sempurna menggunakan treatment double glowing sempurna ini butuh 2 kali treatment aja udah kelihatan ya dok hasilnya, bahkan 1 kali treatment. Satu kali treatment udah kelihatan. Wow. 1 kali treatment udah kelihatan. Makin sering makin bagus. Makin sering makin bagus. Nah, yang dianjurkan oleh dokter Sepia seberapa sering tuh dok? Kalau aku selalu bilang Beb, untuk treatment yang seperti itu cukup sebulan sekali. Cukup sebulan sekali. Oke.
Jadi sebulan sekali, dan setelah itu ada booster-boosternya lagi nggak sih dok yang dianjurkan untuk memaksimalkan dari treatment ini? Banyak Beb, yang ada beberapa treatment sih sebenarnya. Kalau misalnya kamu mau mau hasilnya maksimal ya nanti bisa diselang-seling, aku bilang double glowing sempurna, nanti kamu selang-seling sama platinum gitu, bisa. Yang paling penting ingat chemicalnya jangan lupa, ya exfoliatingnya jangan lupa, treatmentnya, kemudian moisturizingnya jangan lupa. Kemudian ada satu lagi sebenarnya treatment yang fungsi untuk rejuvenating. Ini adalah part yang salah satu aku juga suka, adalah fungsinya untuk pencerahan. Ya kita bisa bantu dengan laser-laseran ya. Laser di Glavisa banyak pilihan, mulai dari harga yang paling oke sampai dengan yang paling standar ada. Tapi hasilnya insya Allah nggak mengecewakan lah. Gitu, cukup sebulan sekali aja Beb gitu. Oke, jadi memang untuk dari treatment ini itu bisa digunakan sebulan sekali, tapi lebih seringnya itu pokoknya selebih sering itu Tribuners bisa mendapatkan kulit lebih maksimal, dan itu juga bisa diselang-seling. Jadi kalau Tribuners semisalnya sudah mendapatkan kulit glowing tapi mungkin kulitnya kurang kenceng nih, boleh ambil treatment yang lain ya mungkin dok ya. Dan ini memang sudah aman ya Tribuners gitu. Dan memang pilihan di Glavitska ini banyak sekali ya dok. Banyak, mulai dari treatmentnya banyak banget ya, sesuai dengan kategori dan juga sesuai dengan kebutuhan kulit Tribuners. Nah kita udah berbicara nih dok untuk masalah glowing skinnya, karena kan anak-anak muda, milenial, bahkan nggak milenial aja, apa namanya, yang sudah lanjut usia itu bahkan mereka itu mendamba-dambakan juga loh Tribuners kulit yang glowing gitu kan ya. Nah salah satunya bisa dengan treatment ini, dan tentunya itu dengan mengeksplorasi ataupun dengan pemakaian skincare yang benar. Nah selain itu ada nggak sih dok kayak after treatment dari treatment ini tuh pantangannya gitu? Oh nggak boleh pakai skincare ini dulu, nggak boleh makan ini, nggak boleh melakukan kegiatan ini, ada nggak sih? Kalau misalnya untuk after treatment itu kita selalu sampaikan bahwa edukasi after treatment itu kan kalau misalnya ini special treatment ya, kita bahas tentang double glowing sempurna. Double glowing sempurna itu kan kita prosesnya penyuntikan ke seluruh wajah ya, otomatis pasti ada yang kalau aku bilang tuh nodul after treatment ya, kayak bentol-bentol gitu dulu ya, yang nanti biasanya dalam waktu 2-3 hari dia akan kempes lagi, kemudian perlahan serumnya akan nyerap dan tersebar ke seluruh wajah, ke lapisan kulit gitu ya. Nah selama itu aku selalu bilang bahwa sekitar 1 minggu lah kita jangan massage dulu wajahnya, karena teman-teman biasanya senang banget ya massage baik itu di salon atau dimanapun, itu sekitar 1 minggu wajahnya jangan dimassage dulu, jangan mandi air hangat, kemudian krim malam ataupun serum yang kandungannya exfoliating atau retinol itu kita skip dulu sekitar 1 minggu ya, kita supaya apa? Supaya dalam waktu 1 minggu itu proses penyerapan serumnya lebih maksimal. Nggak nyampe 1 minggu sih, biasanya itu sekitar 3 harian, 2-3 hari gitu dia udah kempes, dan itu biasanya udah lembab gitu. Dan hasilnya itu akan kelihatan sekitar masuk minggu kedua, itu biasanya udah kelihatan. Biasanya kalau misalnya after suntikan tuh agak ada yang merah, ada yang bentol ya. Nah itu sekitar 1 mingguan lah kurang lebih. After itu ya. Jadi memang resultnya kelihatan dalam waktu 2 minggu. Oke, gitu Tribuners. Jadi untuk treatment dari double glowing sempurna ini kan karena dia disuntik ya dok ya. Nah kalau disuntik itu kan, tapi sebelumnya sudah pakai anestesi ya Tribuners gitu. Jadi aman dilakukan oleh dokter yang memang berpengalaman juga di bidangnya. Nah jadi memang after treatment itu ada sedikit pantangan ya, bekasnya gitu, seperti ada yang merah karena kan dia melalui suntikan, tapi itu bisa hilang setelah seminggu gitu. Jadi nggak sampai seminggu juga mungkin udah hilang ya dok ya. 2 hari juga membaik. 2 hari udah hilang tuh Tribuners. Dan karena ini Beb, treatment memang fungsinya untuk masukin serum, baik itu yang roller ataupun penyuntikan, itu pasti ada downtime-nya. Ada gitu. Ada downtime. Benar ada downtime, sekitar 1 minggu lah kurang lebih. Benar. Jadi harus sabar. Sabar. Peeling aja yang mungkin kita cuman di muka, tapi itu kan ada pengelupasan ya dok ya. Pengelupasan, benar. Gitu Tribuners. Jadi
Nah, ini untuk Tribuners yang lagi nonton, ini bisa menjadi referensi dan rekomendasi Tribuners untuk mendapatkan kulit glowing. Itu bisa ambil treatment yang double glowing sempurna ini. Dan kita juga di sini tuh udah kasih step by step, oh ternyata seperti ini gambarannya dan downtime-nya seperti ini ya dok, gitu. Jadi untuk Tribuners yang mungkin mau melakukannya treatment ini, jadi udah nggak kaget lagi, bahkan sudah ada gambaran sebelumnya gitu dok. Nah, kita udah masuk ke downtime nih dok, dan ternyata memang hasilnya itu seminggu setelah itu sudah bisa kelihatan hasilnya ya dok ya? Masuk minggu kedua dia udah kelihatan. Minggu kedua itu sudah kelihatan hasilnya Tribuners. Oke. Nah, kita beralih ke mungkin untuk masalah kulit yang berjerawat gitu dok, atau masalah kulit yang lain gitu. Nah, kalau menggunakan treatment ini, itu kulitnya harus dalam kondisi kulit yang seperti apa sih dok? Bisa nggak dipakai untuk kulit yang lagi ada masalah kulit nih gitu, terus mau ambil treatment yang glowing ini, bisa nggak sih dok? Oke, ini pertanyaan yang bagus nih. Kalau teman-teman yang masih punya problem jerawat, aku nggak saranin, karena apa? Problem jerawat ini case-nya berbeda, Beb. Kalau untuk problem jerawat itu artinya di situ sedang ada proses peradangan ya. Di kulit kita itu ada proses inflamasi atau peradangan, dan memang kita nggak oke kalau misalnya kita masukin serum-serum yang memang fungsinya adalah untuk melembapin, ngeglowingin up. Karena apa? Kalau misalnya kita masukin treatment-treatment yang fungsinya untuk melembapin, ditakutkan akan terjadi yang namanya overhidrasi, kelembapan kulit yang berlebih. Ketika kelembapan kulit itu berlebih atau overhidrasi, yang ditakutkan kelenjar minyaknya akan jauh lebih aktif, sehingga apa yang terjadi? Komedonya akan jauh lebih cepat dibentuk, kemudian jerawatnya akan menjadi lebih memburuk gitu. Maka dari itu treatment jangan sembarangan ya teman-teman. Maksudnya gini, makanya kalau konsul itu benar-benar ke klinik cantik memang yang memang lisensinya jelas, kemudian dokternya juga jelas ya. Itu harus diperhatiin banget, karena banyak sekarang oknum-oknum yang mengatasnamakan dokter A, klinik A, padahal ternyata begitu kita cek dia nggak ada. Nah itu harus hati-hati banget. Itu aku balik lagi ke treatment, itu untuk case-case yang jerawat itu memang dia punya special treatment atau treatment khusus yang artinya adalah kita sembuhkan dulu proses peradangannya. Contoh Beb, di Glavisa selain kita menggunakan produk, di kita juga ada yang namanya best treatmentnya itu adalah laser yellow acne deep, kemudian bisa menggunakan IPL acne, dan dari dalam bisa kita bantu dengan infus acne dan juga tablet acne. Karena dari luar itu perlu kita obatin, dari dalam juga harus kita obatin. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Jerawat ini penyebabnya adalah multifaktorial, atau aku sering bilang jerawat ini complicated, penyebabnya banyak banget. Kita ilangin satu nggak dibenerin percuma. Jadi semuanya harus diperbaiki, pola hidup, pola makan, pola tidur, stres, cara bersihin wajah, double cleansing itu wajib, dan penggunaan skincare yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa semua treatmentnya sama. Enggak ya. Di Glavisa yang bisa kita gunakan adalah laser yellow, IPL, kemudian gold treatment acne bisa, dan dari dalam infus acne. Nah kalau misalnya nanti mau menggunakan double glowing sempurna, nanti kalau udah tinggal bekas, udah jerawatnya udah benar-benar sembuh, tinggal bekas jerawat, justru bekas jerawat ini bagus banget menggunakan double glowing sempurna, supaya hasilnya jauh lebih cepat. Jadi seperti itu Tribuners. Jadi untuk bisa mendapatkan kulit glowing dengan treatment double glowing sempurna ini, untuk kulit yang masih memang mempunyai permasalahan jerawat salah satunya, itu nggak bisa langsung kita ambil treatment ini. Jadi itu disembuhkan dulu melalui beberapa treatment dan juga saran seperti dokter Sapia katakan lagi, dan itu ada semua ya dok di klinik. Nah jadi setelah Tribuners melakukan treatment udah selesai dan hasilnya dari acne ini juga sudah berkurang, bahkan tinggal tinggal mungkin pencerahan kulit lagi. Nah ini bisa ambil yang treatment double glowing Tribuners gitu. Nah aku mau tanya deh dok, ngomong-ngomong kan dari tadi kita udah ngomongin double glowing sempurna. Nah memang sebenarnya apa sih yang ada kandungan di dalam treatment glowing sempurna ini, double glowing sempurna ini, apa tuh dok kandungannya?
Intinya kalau kita nggak pasti yang kita gunakan serumnya adalah serum standar Eropa. Cuma kita nggak bisa sebut ya Beb ya. Intinya serum standar Eropa yang kandungannya itu bisa banyak. Ada glutathione-nya, ada vitamin C-nya, ada hyaluronic acid-nya, banyak. Dan semua treatment dan multivitamin itu fungsinya adalah ya untuk melembabin, untuk memperbaiki skin barrier, untuk mencerahkan gitu, untuk membuat wajah jadi lebih glowing. Tapi yang pasti kita gunakan adalah semuanya yang kita gunakan di sini adalah standar Eropa, Beb. Jadi insya Allah hasilnya oke, kemudian ketahanannya juga oke. Gitu. Nah dok, kalau misalkan nih seseorang ada kasus yang memang dia sudah melakukan mungkin beberapa kali treatment ini, tapi kemudian dia udah nggak pakai treatment ini lagi dok, itu ada impactnya nggak sih terhadap kulit si klien ini gitu? Kalau sudah nggak pakai treatment double glowing sempurnain lagi, apakah bakal kembali ke acne-nya atau dia menjadi kulit yang ya udah biasa aja gitu? Ya sebenarnya kayak yang aku bilang tadi ya, nggak ada istilah ketergantungan treatment ataupun ketergantungan skincare sebenarnya. Baik treatment ataupun skincare itu yang aku bilang tadi, kayak kita menjaga apa ya, kayak kita ya makan minum kebutuhan gitu. Contoh aku ibaratin gini Mbak Nur, kalau biasanya tanaman itu kita siram nih setiap hari. Kalau tiba-tiba kita siram dalam waktu sehari, 2 hari atau seminggu, kira-kira apa yang akan terjadi? Layu dia dok. Gitu. Tapi bukan berarti, nah ini case-nya mirip sama case kulit gitu ya. Kalau nggak kita rawat, kalau nggak kita lakukan treatment rutin, ya akan biasa aja lagi gitu, akan kembali ke semula gitu. Tapi nggak akan menimbulkan efek negatif. Misal, malah jadi jerawat, malah jadi flek, enggak. Aku selalu tekankan bahwa mindset-nya harus berubah. Skincare dan juga treatment itu kebutuhan teman-teman. Gitu. Jadi memang nggak akan ada efek negatif ke kulit kalau misalnya tiba-tiba cuman ya tadinya biasanya cerah karena kita rutin treatment, rutin skincare, tiba-tiba berhenti, stop, ya itu kira-kira gambarannya seperti itu. Iya. Jadi memang skincare dan treatment itu menjadi suatu kebutuhan ya dok, memang bukan yang ketergantungan. Jadi memang mindset dari kebanyakan orang itu masih belum berubah bahwasanya wah kalau pakai krim ini ketergantungan, nggak pakai lagi kulitnya jadi begini, atau treatment setelah ini jadi begini gitu sih dok, banyak yang. Tapi konsepnya juga harus diperbaiki Mbak No. Ketergantungan yang dimaksud adalah makanya harus pilih dulu nih produk atau skincare ataupun treatment yang oke. Yang pertama yang BPOM udah pasti ya. Jangan yang katanya BPOM, cek aja di BPOM RI, itu pasti ada. Itu yang pertama, gunakan yang memang aman. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau treatment, yaitu yang memang klinik tersebut lisensinya ada, surat izinnya ada, kemudian kalau memang dokter SIP-nya ada jelas gitu. Jangan yang katanya ini, katanya itu, jangan. Karena banyak sekarang krim abal-abal di luar sana yang dia udah pinter, bisa mengatasnamakan dokter A, bisa mengatasnamakan klinik A. Jadi Tribuners harus benar-benar pinter gitu loh, milih yang aman. Masa untuk kulit kita harus, apalagi cewek ya, aku selalu bilang bahwa investasi terbesar kita tuh adalah di kulit, baik itu seluruh tubuh, baik itu kulit wajah, kulit badan gitu ya. Jadi harus benar-benar pilih treatment ataupun produk yang aman. Jangan asal cepet putih, tapi hati-hati efek samping dari produk-produk yang abal-abal tersebut. Nah itu akan jauh lebih maaf ya ini Mbak, aku kemarin beberapa kali nemuin pasien after penggunaan krim abal-abal ya, aku nggak bisa merek, yang pada akhirnya kulitnya tadinya bagus, putih, kemudian jadinya yaitu jerawat full satu muka, kemudian fleknya full satu muka, dan itu proses penyembuhannya akan jauh lebih lama dan otomatis lebih mahal uang yang dikeluarkan. Karena memang berbagai macam krimnya juga harus dibenahi lagi ya dok dengan treatment. Betul. Karena krim-krim tersebut biasanya mengandung merkuri dan yang dia rusak adalah skin barrier. Kalau skin barrier udah rusak udah susah juga ya dok, gitu. Susah benar. Oke dok,
Ngomong-ngomong nih dok, masalah dengan double skin sempurna ini, treatment ya, glowing sempurna ini, double itu glowing. dibanderol dengan harga berapa sih dok, biar Tribuners di rumah kan bisa tahu juga. Atau mungkin ada promo khusus yang Glavicia kan lagi anniversary nih, boleh tuh untuk bisa promoin ke Tribuners di rumah, barangkali kan habis nonton tayangan kita ini langsung cus tuh dok untuk treatment di sana, boleh sampein dok. Kalau double glowing sempurna itu harga normalnya itu sekitar 7 jutaan Beb. Namun hari ini kita lagi ada promo 50% ya, 50% karena anniversary berarti sekitar 3 jutaan gitu. Oh, potongannya sampai dengan 50% dok? Iya, 50%. Lumayan kan, kita di sini 50%-nya semua treatment. Semua treatment. Jadi harga yang tadi aku sebutin agak lumayan pricey, tapi jangan karena kita sebutin 7 juta nggak ada treatment yang di bawah itu enggak. Kita tuh variatif Mbak No. Harga treatment di Glavisa tuh variatif, mulai dari harga 200-300 ribu juga ada. Yang makanya kita benar-benar sesuaiin dengan keluhan pasien, kemudian dan juga ya, otomatis kantong teman-teman juga gitu Tribuners. Jadi untuk ini lagi ada promo potongan 50% dan karena ini lagi anniversary 1 tahun juga Tribuners. Dan promonya pasti masih banyak-banyak banget untuk Tribuners. Mau itu bisa langsung cek aja Instagramnya ya dok ya. Instagramnya boleh dok dikasih tahu Instagramnya apa dan alamatnya di mana tuh dok? Instagramnya namanya Glavisa Estetik Klinik Lampung. Nanti bisa dicari. Ren, nggak tolong nama IG-nya biar aku tunjukin di sini. Kalau alamat itu kita mungkin teman-teman yang memang asli orang Bandar Lampung pasti tahu, di daerah Lunsir, kemudian turun ke bawah, pas banget lokasinya itu di samping Camat. Kalau di Gojek atau Grab cari aja Glavisa Estetik Klinik Lampung, itu pasti ketemu. Pokoknya di Maps juga memang udah pas banget ya dok ya, jadi nggak mempersulit Tribuners untuk mau treatment ke sana, buruan, mumpung hari ini. Itu ada promonya ini sampai kapan tuh dok? Sekitar 2 hari 3 hari Beb, karena memang kita spesial promo untuk anniversary aja gitu. Cuman di Glavisa sering banget kok Bang ngadain promo spesial gitu ya, cuman memang promonya beda-beda. Makanya teman-teman harus follow aja IG Glavisa tuh, Glavisa Estetik Klinik Lampung. Oke, siap. Nah, buat Tribuners yang pengen pantengin terus ya IG-nya Glavisa Estetik Klinik Lampung. Jadi di sana tuh banyak banget promo yang mereka tawarkan. Salah satunya seperti hari ini nih Tribuners, ada promo 50% untuk treatment ya. Apalagi sesuai dengan tema kita yaitu double glowing sempurna ini dari harga 7 juta menjadi 3 jutaan aja, dan sesuai dengan harganya dan kualitasnya juga pasti bagus gitu kan dok ya. Nah untuk Tribuners yang pengen ke sana bisa langsung datang langsung ataupun berkonsultasi, karena ada dokter Sepia yang pastinya bakal nemenin Tribuners, bakalan menyambut Tribuners dengan hangat dan tentunya dengan memberikan konsultasi sesuai dengan kondisi kulit Tribuners di rumah. Dokter Sepia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan ya dok. Padahal lagi anniversary, lagi sibuk-sibuknya gitu kan ya, pasti lagi banyak pasien, tapi salut banget dengan dokter Sepia bisa meluangkan waktunya dan mengedukasi Tribuners dan juga memberikan informasi seputar dengan treatment dari double glowing sempurna ini. Mudah-mudahan dengan adanya dokter Sepia hari ini bisa mengedukasi dan juga bisa memberikan referensi untuk Tribuners yang ingin treatment di Glavisa Estetik Klinik Lampung. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Kecantikan. Tentunya masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Hari ini saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Dua kereta Babaranjang tabrakan di dekat stasiun Rengas Bakery, 4 orang luka-luka. Dua kereta api batubara rangkaian panjang atau Babaranjang bertabrakan di dekat stasiun Rengas, Kecamatan Bakery, Lampung Tengah pada Senin 7 November 2022 sekira pukul 2:25 waktu Indonesia Barat. Tabrakan dua KA Babaranjang ini akibat keduanya melaju pada lintasan yang sama. KA Babaranjang pertama melintas di jalur 1 stasiun Rengas menuju arah Bandar Lampung, sementara satunya juga melaju di jalur 1 menuju arah sebaliknya yakni ke Sumatera Selatan. Kondisi dua KA Babaranjang pasca tabrakan nampak memprihatinkan. Lokomotif KA Babaranjang dengan nomor produk PLB 3031A dan PLB 3056A. Kondisinya sama-sama ringsek di bagian depan dan saling tempel. Beberapa gerbong dari masing-masing rangkaian sampai keluar lajur rel kereta api. Bahkan ada gerbong yang jatuh miring hingga muatan batu baranya keluar. PT KAI mencatat tidak ada korban jiwa akibat tabrakan tersebut. Manajer Humas PT KAI di Fre 4 Tanjung Karang, Jaka Jakarsi mengatakan hanya ada laporan korban luka yakni masinis masing-masing kereta. Jaka mengatakan kereta api dengan nomor PLB 3056A dioperasikan oleh Ardiansyah selaku masinis dan Wahono sebagai asisten masinis. Lalu PLB 3031A dioperasikan oleh Firman selaku masinis dan Roy sebagai asisten masinis. Keempat operator kini sedang mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Meski tidak ada korban jiwa, pihaknya mengakui kalau jadwal perjalanan kereta api yang seharusnya beroperasi pada hari tersebut harus terhenti. Penghentian jadwal perjalanan kereta api terjadi pada kereta penumpang maupun angkutan batubara. Ia selaku pihak di Fre mengucapkan permohonan maaf atas terganggunya perjalanan kereta api. Saat ini tindakan yang sedang dilakukan adalah mengevakuasi gerbong yang menghalangi jalur 2 Rengas. Mengenai penyebab, menurut Jaka hal tersebut masih dalam penyelidikan pihak KAI. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korenas membenarkan peristiwa tabrakan dua kereta api Babaranjang di jalur stasiun Rengas Bakery, Lampung Tengah. Berita selanjutnya, mahasiswa IAIN Metro demo minta rektor pecat dosen yang diduga lakukan pelecehan seksual. Aliansi Mahasiswa IAIN Metro menggelar demo di kampus 1 IAIN Metro di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur pada Senin 7 November 2022 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aliansi Mahasiswa IAIN Metro meminta Rektor IAIN Metro untuk menindak tegas dosen yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap beberapa mahasiswi. Koordinator Aliansi Mahasiswa Arlian Pramanasyah Putra meminta rektor mengusut tuntas dosen yang diduga melakukan tindakan asusila di ruang lingkup kampus IAIN Metro. Menurut Arlian, dosen yang diduga melakukan tindak asusila itu awalnya menjabat sebagai wakil dekan 3 di salah satu fakultas di IAIN Metro. Kemudian setelah diduga melakukan tindakan asusila, ia diturunkan jabatannya menjadi dosen biasa. Oleh sebab itu, Arlian bersama dengan Aliansi Mahasiswa IAIN Metro meminta rektor memberi sanksi tegas kepada dosen tersebut dengan dipecat sebagai dosen IAIN Metro.
Sebab menurutnya mahasiswa kurang puas dengan keputusan rektor yang tidak menindak tegas dosen tersebut. Sementara Ketua Himpunan Jurusan Hukum Tata Negara Islam IAIN Metro, Mona Lisa, menguraikan persoalan tindakan asusila yang ada di kampusnya. Menurutnya sebelumnya mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah sudah melakukan demonstrasi kepada pimpinan kampus, namun sayangnya tidak didengarkan oleh pihak fakultas. Sebab pihak fakultas hanya mengurangi waktu mengajar dosen serta larangan melakukan bimbingan. Padahal menurut Mona, korban tindak asusila yang dialami dosen masih trauma. Adapun dugaan korban dosen tersebut, kata Mona, jumlahnya banyak, namun yang sudah berani speak up hanya 3 hingga 4 orang saja. Untuk bentuk tindak asusila yang dilakukan dosen berbentuk fisik, ia mengatakan bila pihak kampus tidak mengeluarkan oknum dosen tersebut, maka mahasiswa akan melaporkan ke pihak berwajib. Selain itu, terkait dengan dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh oknum dosen, masa mahasiswa juga mengkritisi berbagai kebijakan kampus lainnya seperti tentang organisasi kemahasiswaan serta dugaan korupsi pembangunan berbagai gedung di IAIN Metro. Berita selanjutnya, Polda Lampung ungkap kasus penyalahgunaan 8,7 ton pupuk subsidi. Polda Lampung mengungkap kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi sebanyak 8,7 ton di Lampung Timur. Akibatnya, 2 orang berinisial D dan IS ditetapkan sebagai tersangka. Kabak Wasidik Polda Lampung AKBP M. Fauzi mengatakan, pihaknya telah mengungkap kasus penuntutan dan peradilan pidana ekonomi terkait dengan penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Ia menjelaskan kronologi kejadian bermula pada bulan Januari 2022 lalu. Saat itu, pelaku berinisial IS selaku pemilik kios pupuk Bintang Jaya melakukan penyalahgunaan pendistribusian dan penjualan pupuk urea bersubsidi pemerintah. Pelaku IS sendiri mendapat pupuk bersubsidi sebanyak 9 ton yang seharusnya didistribusikan kepada kelompok tani di daerah Sukadamai, Lampung Selatan. Namun IS justru menjual 8,7 ton pupuk tersebut kepada pihak lain yang tidak berhak menerima. Pupuk tersebut merupakan produksi PT Pupuk Indonesia Group yang seharusnya didistribusikan untuk wilayah Dusun 1 Sukadamai, Natar, Lampung Selatan. AKBP M. Fauzi pada Senin 7 November 2022 mengatakan, pupuk tersebut dijual kepada Dede yang bukan kelompok tani yang berhak dan beda wilayah atau rayon. Adapun Dede merupakan pemilik toko Berkah Abadi yang berlokasi di Dusun 4, Kedaung, Kelurahan Jaya Asri, Metro Kibang, Lampung Timur. Kemudian pupuk dijual kembali oleh Dede kepada petani di Lampung Timur. Diketahui pupuk tersebut seharusnya dijual dengan harga Rp112.000, namun Dede menjualnya dengan harga Rp150.000. Kedua tersangka terancam hukuman penjara 2 tahun dan hukuman denda Rp100.000. Modus pelaku dengan memasukkan data laporan sehingga seolah-olah pupuk bersubsidi sudah disalurkan ke kelompok tani sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi. Berita selanjutnya, guru honorer gelar demo terkait pengangkatan P3K di BKSDM Pesawaran. Sekitar 90 guru honorer di Kabupaten Pesawaran gelar demo meminta Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk prioritaskan pengangkatan P3K bagi yang sudah passing grade. Para guru yang mewakili 11 kecamatan tersebut menggelar aksi demo di halaman BKSDM Pemkab Pesawaran pada Senin 7 November 2022. Aldi Apriyadi, guru SD Negeri 5 Kedondong mengatakan, para guru menuntut agar dibuka lebih banyak formasi untuk pengangkatan P3K, khususnya pada guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
karena ia miris. Jumlah guru PJOK di Pesawaran sangatlah sedikit, namun formasi yang dibuka untuk P3K sangatlah sedikit. Selain itu, para guru honorer berharap ada pengangkatan bagi guru yang sudah mengabdi lama, bahkan sampai ada yang mencapai 20 hingga 25 tahun. Menanggapi hal itu, Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Pesawaran Marzuki mengatakan, jika pemerintah sudah mengambil langkah kebijakan yang sesuai dengan kemampuan daerah. Selain itu, terkait dengan persoalan yang disampaikan, para guru honorer yang melakukan unjuk rasa akan ditindaklanjuti dengan pengangkatan sesuai kemampuan anggaran yang ada. Ia menyebut jika pengangkatan guru honorer untuk P3K harus disesuaikan dengan fungsi serta kemampuan anggaran. Sementara itu, Kabid Pengembangan SDM BKSDM Kabupaten Pesawaran Widiantoro melalui fungsional analisis SDM aparatur Sukamto mengatakan menyambut baik aspirasi para pengunjuk rasa. Meski begitu, ia mengatakan keputusan secara teknis berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Berita selanjutnya, pengguna jalan keluhkan adanya tumpukan batu kerikil di turunan Seranggas, Lampung Barat. Kondisi ruas jalan di Seranggas, Lampung Barat cukup membahayakan para pengguna jalan. Ruas jalan yang membahayakan itu berada di ruas jalan turunan Seranggas di Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Sebab di turunan tersebut berdasarkan pantauan Tribun Lampung pada Senin 7 November 2022, ada tumpukan batu kerikil dan jalanannya licin akibat hujan. Bahkan saat ini ruas jalan tersebut sudah memakan beberapa korban pengguna jalan. Anton, warga Seranggas mengatakan Senin pagi sudah ada warga yang terpeleset di ruas jalan tersebut. Diduga pengguna jalan terkejut karena adanya tumpukan kerikil, kemudian tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya sehingga langsung tersungkur ke jalan. Dan ruas jalan tersebut sudah dipenuhi tumpukan kerikil sejak Minggu 6 November 2022 kemarin. Batu kerikil tersebut berada di badan jalan akibat terbawa air saat hujan deras mengguyur wilayah Liwa dari Minggu sore hingga malam hari. Akibatnya, pada Minggu malam kemarin sudah banyak pengguna jalan yang terpeleset di jalan tersebut. Apalagi di ruas tersebut minim lampu penerangan sehingga kondisinya sangatlah gelap. Sementara itu, Rizky, pengguna jalan lainnya juga mengeluhkan banyaknya kerikil di badan jalan. Ia pun berharap tumpukan batu kerikil bisa cepat dibereskan oleh pihak terkait agar pengguna jalan bisa merasa nyaman dan aman. Berita selanjutnya, Time Zone MBK hadirkan promo 11-11 pahlawan. Time Zone Mall Bumi Kedaton memberikan promo menarik untuk pelanggannya. Venue Manager Time Zone Mall Bumi Kedaton Binarto mengatakan, promo yang diberikan adalah promo 11-11 pahlawan atau paket hemat gak ada lawan. Promo ini berlaku mulai tanggal 7 November hingga 13 November 2022. Menurut Binarto, pada Senin 7 November, di promo ini pelanggan yang membeli minimal Rp250.000 akan mendapatkan 2 kali lipat Tizo. Selama promo yang berlaku jika pelanggan download aplikasi Time Zone Fun. Promonya adalah kalau pelanggan pertama kali download aplikasi itu, maka pelanggan akan mendapatkan voucher beli senilai Rp110.000 akan mendapatkan 221 Tizo. Kalau setelah mendownload, pelanggan mendaftarkan kartu Time Zone-nya di aplikasi itu bisa mendapatkan 2 voucher. Di antaranya beli Rp250.000 mendapatkan 600 Tizo dan beli Rp300 mendapatkan 750 Tizo. Ada juga promo Jusami yang berlaku setiap Jumat, Sabtu dan Minggu sepanjang bulan November 2022. Dalam promo ini, pelanggan yang membeli minimal Rp300.000 akan mendapatkan 2 kali lipat Tizo. Semua promo ini diberikan untuk memanjakan pelanggan setia Time Zone Mall Bumi Kedaton. Time Zone Mall Bumi Kedaton memiliki 80 permainan seru yang cocok dimainkan dari usia anak-anak hingga dewasa.
Permainan itu terdiri dari atraksi vending boneka, video game, dan kiddie ride. Temzon Mall Bumi Kedaton berada di lantai 2 MBK dan buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam, mengikuti jam buka Mall Bumi Kedaton. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung, YouTube Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.